itu Yesus sendiri ngomong pada murid-muridnya, Ya, beritakan Injil kepada seluruh makhluk pun. Injil yang diberitakan itu adalah Injil yang mendudukkan Yesus itu sebagai utusan hanya untuk Bani Israel. Sama seperti yang sampai kepada kami umat Islam. Kami beriman. Kami beriman Iya. kepada hikmat Injil. Kami beriman kepada Yesus yang adalah Nabi dan Rasul kepada Bani Israel. Kami beriman. Tetapi seberiman imannya kami kepada beliau, beliau diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Itu iman kami. Makanya saya katakan, kami nggak mau nyamar sebagai serigala yang nyamar seperti domba. Nggak mau kami. Karena Yesus menubuatkan akan datang serigala-serigala. Artinya apa serigala tadi itu? Guguk yang kemudian nyamar sebagai domba. Sebenarnya mereka bukan domba, tapi serigala yang sangat buas, kata Yesus. Apa buasnya? Salah satunya. Apa buasnya? Salah satunya. Diberitakan bahwa Nabi dan Rasul yang datang kepada Bani Israel itu mati secara terkutuk untuk menghapuskan segala ketetapan Tuhan di dalam Taurat, dan kemudian bangkit untuk menjadi Tuhan. Itulah kebuasan serigala tersebut. Membunuh akal manusia. Bukan hanya membunuh jasad, membunuh akal manusia. Pencipta langit dan bumi datang dalam rupa manusia, mati dibunuh manusia untuk menebus dosa-dosa manusia, membatalkan hukum-hukum Tuhan di dalam Taurat, kemudian mengajarkan bahwa setelah bangkit dia adalah Tuhan itu sendiri. Ini yang dimaksud serigala buas. Kenapa demikian, Abang? Seguguk-guguknya guguk, tidak ada guguk menyembah guguk. Senyomet-nyometnya monyet, tidak ada nyemot yang menyembah sesamanya nyomet. Begitu juga babi. Sebabi-babinya babi, tidak ada babi menyembah babi. Tapi saudara yang adalah korban dari serigala buas, sesehat-sehatnya serigala tetap aja mengajarkan menyembah kepada sesamanya manusia. Inilah yang dimaksud adalah serigala buas. Mematikan akal. Tapi imannya hebat. Sampai pada level bernubuat, mengusir setan, bermujizat, hebat imannya. Kepercayaannya yakin, keyakinannya hebat, luar biasa. Tetapi sayangnya itu tidak berkesesuaian dengan kehendak Tuhan. Nyala daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Kenapa membuat kejahatan? Meskipun sudah mampu bermujizat, bernubuat. Karena menuhankan Yesus itu bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia, anakku itu. Nah, dia yang harus didengarkan. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Dengarkan, jangan dibantah itu. Jangan dibantah. Kita harus mendengarkan apa yang diucapkan. Ya, itu dia makanya. Makanya kalau saudara masih juga mengaku sebagai domba, waduh, sangat disayangkan setelah kami menjelaskan seperti ini. Silakan ditanggapi atau ditambahkan guru-guru yang ada di sini. 86,3, minggir sedikit, lanjut. 86. 86. Oke, Bang Juma, Bang Sugi. Oke, Saudara Freddy. Oke, saya closing statement aja karena saya di Indonesia Ya, Timur silakan. udah larut ya. Baik. Jadi yang pertama-tama ya saya minta maaf ya kalau memang dalam dialog ini agak sedikit keras, tapi itu untuk edukasi untuk Iya, nggak kita apa-apa, semua. Bang, biasa. Iya. Betul. Nah, kalau beda tafsir ya itu wajar karena kita sesama iman saja beda tafsir. Dan yang terakhir barangkali saya memberikan salah satu ayat di kisah para rasul 11. Kisah para apostolos. Assalamualaikum. Ya, di kisah para rasul. KPR 11 ayat 1. KPR 11 ayat 1. Di situ dijelaskan bahwa seluruh bangsa juga menerima bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Kira-kira demikian ya, teman-teman host. Makasih ya atas atensinya. Ya. Pak Sugi, maaf Pak Sugi. Pak Juma, maaf. Ya. Ya Bang, nggak apa-apa Bang. Yang penting kita dialog itu Ya, Bang, keras. ya, Bang. Yang penting kita Iya. mengucapkan. Ya, brother Markel, brother Panjang Freddy. umur, Bang. Jangan diulangi lagi aja ya. Iya. Nah, Polres dan Polres belum ya. Polres terlalu kasar. Apaan sih? Bang. Apa yang nggak diulangi? Kalau Bang Martin malah Tadi minta maaf, Gurunda. Kepercayaan teman kita. Tadi minta maaf soalnya. Makanya kita kan bilang ya jangan diulangi aja gitu. Lanjut. Harus closing, Bang. Closing Jangan statement saya juga sedikit lah. Siap, Bang?
Iya lanjut Bang, lanjut dengan Oh, senang ya. hati silakan. Jangan, Lama-lama juga jangan nggak apa-apa. Ini. Pak Martin. Pak Martin Itu jangan turun dulu. Belum selesai Pak Martin. Biarlah Pak itu. Iya, iya, iya. ngomong. Siap Bunda, siap Bunda. Iya. Intinya begini kan, kita semua ini, semua agama punya iman masing-masing. Ya, mau Kristen, mau Katolik, Hindu, Buddha, mau Islam, imannya ada. Masalahnya, apakah iman itu kita pelihara dengan baik-baik, ya, dengan wajar? Karena di dalam Alkitab juga tersirat bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi kita ini ya pandai-pandailah, kita jangan selalu ngomong orang, ngomong itu salah, ngomong orang lain salah. Gak usah curhat Bang. Sebagai anak-anak Indonesia, Kita tahu itu Indonesia kok. kan dalam Biar, satu biar. kesatuan yang utuh. Biar tim biar. Nggak apa-apa. Iya, Iya. itu saja lanjut pesan Bang, dari lanjut. saya, Bang. Kalau ada kata yang Ada salah, lagi, Bang? jangan simpan di hati. Kalau Iya, ada Bang. jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Kalau ada sumur di ladang jangan lupa menggosok gigi. Baik. Sip. Ay, biar lupa juga tidak apa-apa, Bang. Nggak nyambung. Kalau ada ntar di Allah pasar Akbar. jangan lupa jadian lagi. Itu Bang Doni, Iya. Bang Doni si Barani. Siapa itu si Sabar, si Barani, Si pemberani. Barani. pemberani. Gini, Doni si Barakokok. enggak, Ya, lanjut. santai lah Kipli, nggak usah kayak gitu, langsung panas kok sama aku. Gini, tadi kau bilang kan Kipli gini, Kipli. Orang cuma tadi. bercanda kok langsung emosi. Mahal Enggak, sih lu. makanya santai aja Masya gini. Allah. Jadi Masya kalau Allah. kalau tadi kau bilang tadi itu dia buat cuman hanya buat domba yang hilang dari Bani Israel. Ini kan ada ayatnya Yohanes Ya, 3 ayat 16 ya. Yohanes Karena berapa? begitu- Ada karena juga begitu domba. besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah menguraikan anaknya yang tunggal Mengurniakan supaya anaknya. setiap yang tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah. Kan gitu kan? Oke. Jadi ini jelas gitu loh. Oke. Jadi ngapain kau Ya, ini? Oke. Apalagi yang Tuhan kurang di situ? mau. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Oke, Tuhan mau agar Yesus itu dipercayai, diutus kepada siapa? Itu just bagi dunia, udah dibilang di dunia. Kau paham nggak dunia? Di mana? Tahu nggak Di mana? Di mana dikatakan? Di mana Karena dikatakan aku mengutus anakku untuk dunia? Lah ini karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini gitu loh. Kau tahu nggak Heeh. dunia? Oke, terus Kau terus. paham nggak kau dunia? Kau Iya, kau tahu teruskan, nggak dunia teruskan, gitu loh? teruskan dalilnya. Sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan Oke. beroleh hidup yang kekal Oke. gitu loh. Oke, sekarang Apa lagi ketika kurang di sana? Yesus sekarang ketika Yesus mengatakan, "Aku diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel." Kamu percaya atau tidak? Ya pastilah itu kan buat Israel buat dunia juga gitu bagus. loh. Tapi buat dunia juga gitu loh. Bagus. Kalau saudara Iya, sudah percaya bahwa Yesus hanya diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel, kamu akan memperoleh Enggak. hidup. Jadi gini Nah. Kipli, gini. Apa gantian lagi? gitu ya. Kita tiktokan aja gantian gini. Loh, Jadi kalau kau Apa, paksakan saya tanya dulu, apakah Kalau- Anda percaya bahwa Yesus diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel? bukan hanya, kalau bukan hanya tidak. Berarti Anda tidak percaya. Percaya untuk dunia tadi. Yesus sendiri yang ngomong hanya kok gimana sih? Katanya Yesus barang sendiri siapa yang yang ngomong hanya. percaya, Satu-satu barang dulu, siapa Bang. yang percaya kepada dia, dia akan Nanti memperoleh kita hidup. tanya. Nah sekarang Anda percaya enggak kalau Yesus mengaku hanya domba untuk Sekarang domba kau Israel? nggak bisa kau lupakan ayat ini, ayat 16 ini, ya. Kenapa Ini loncat? dunia. Lah, Kenapa? kenapa kau loncat? Kau juga maksakan ini juga bisa juga pegang. Memang Gitu. untuk Jadi, dunia, iya. agar dunia percaya bahwa Yesus adalah rasul utusan dari di surga mana kata-kata untuk rasul Bani itu? Israel. Di mana kata-kata rasul? Jangan kau Utusan, paksakan. utusan kan? Itu kan kau simpulkan sendiri. Dia- Mana ada utusan di situ? Dia Mana kan kata-kata utusan kan? di situ? Mana kata-kata utusan di situ? Di ayat 16 itu. Loh. Jadi Yesus ini bukan utusan. Siap. Bukan utusan. Utusan, Bang. Utusan. gini. Saudara Martin aja ngaku utusan. Dengar. Sekarang barang siapa yang percaya maka dia akan memperoleh hidup.
Nah, sekarang Anda percaya enggak kepada Yesus kalau dia mengaku? Dengarkan. Anda percaya tidak bahwa Yesus mengaku dia diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel? Anda percaya? Ya, karena itu bukan dengar, bukan masalah dengar. Anda percaya tidak? Percaya. Sekarang kau tanya sama kamu, kau percaya enggak dia buat dunia ini? Kau balikin. Kau percaya enggak dia buat dunia? Gitu loh. Apa? Gimana? Kau percaya enggak? Sekarang kau percaya enggak kalau dia buat dunia? Iya. Kau balik. Dengarkan dulu. Gini. Yesus diutus ya ke atas dunia ini. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, ya, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaan saya, percaya tidak Anda kepada Yesus bahwa Yesus mengaku dia diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel? Iya, percaya ke Anda? Sekarang aku tanya gini sama Muju. Loh, kok jadi bertanya lagi? Ini aku jawab gini. Dengar. Dengar. Itu diajarin tuh dari saudara Martin, diajarin tuh supaya jujur. Gini, Kipli. Percaya tidak? Kalau dia bukan Tuhan, aku percaya. Tapi karena dia Tuhan itu kan buat semua umat manusia. Lah, itu iman kami. Kalau kau berarti Anda tidak percaya. Berarti Anda tidak memperoleh hidup karena Anda tidak percaya. Kan narasinya tadi, barang siapa yang percaya kepada dia, dia akan memperoleh hidup. Percaya dia Tuhan. Ternyata Anda tidak percaya. Berarti Anda tidak memperoleh hidup. Masa Tuhan buat orang Israel doang Tuhan? Dia bukan Tuhan, Tuhan, buktinya dia diutus. Menurut kami Tuhan. Nah, kalau begitu, kan tadi datanya kamu yang bawa, datanya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Bahkan ada datanya, barang siapa yang percaya kepada dia, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, sekarang Anda percaya tidak kalau dia diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel? Percaya tidak? Mana kata-kata tadi ku bilang kepadanya aku berkenan. Kau kadang-kadang kau bawa sendiri gitu loh. Ini ku baca lagi ya. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Anda percaya? Anda percaya tidak? Anda percaya tidak bahwa dia mengaku, anak ini mengaku bahwa dia diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel? Kan ada pengakuannya di situ, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Sekarang percaya tidak Anda kepada Yesus? Ketika dia mengaku, paksa aku supaya sesuai dengan kepercayaanmu. Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Anda percaya tidak itu? Apanya? Aku nggak mau mengikuti dengan kepercayaanmu. Kita beda kepercayaan soalnya. Dengar. Yesus, bos. Gimana nih orang ini lucu banget nih. Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Anda percaya enggak? Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Anda percaya enggak kepada Yesus ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel? Anda percaya tidak? Aku tanya balik samamu. Jawab dulu. Anda percaya tidak? Bagaimana? Anda percaya tidak kalau Yesus mengaku bahwa dia diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel? Anda percaya tidak? Aku percaya buat dunia, buat semua manusia. Namanya Tuhan. Udah, paham? Di mana Yesus mengaku aku diutus untuk dunia? Lah ini kan udah dibilang tuh, karena besar kasih Allah kan dunia. Gimana sih buat dunia? Maksa. Mana iya? Dengarkan. Dunia ini mau. Tuhan mau agar dunia ini percaya kepada Yesus. Paham? Nah, sekarang pertanyaan samamu, Tuhan. Nah, sekarang ketika Yesus mengaku diutusannya kepada domba yang hilang dari Bani Israel, Anda percaya tidak? Kipli, pertanyaan samamu, Tuhan itu buat dunia, buat satu kelompok. Tuhan pencipta langit dan bumi itu untuk dunia. Yesus diutus hanya untuk domba Bani Israel. Karena Yesus bukan Tuhan, wajar kalau dia hanya untuk Bani Israel. Nggak nyambung Anda ini. Anda nggak malu kawannya tadi. Anda nggak nyambung.
Anda nggak nyambung. Dengarkan Ayatnya dalilnya. sudah. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Tuhan telah mengeruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang harus dipercayai di sini? Yesus kan? Nah, Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Percaya atau tidak Anda itu? Itu menurutmu, silahkan. Aku bilang kalau buat kami itu Tuhan berdunia gitu loh. Sekarang kan udah kau jawab sendiri tadi. Tuhan itu buat saya berdunia, kau bilang kan. Marah. Final di situ. Bahkan kau paksakan aku supaya sesuai dengan pemikiranmu. Allahu Akbar. Saudaraku, Tuhan yang maha besar mengutus anaknya di atas muka bumi ini sebagai anugerah ke atas muka bumi ini. Nah, barang siapa yang percaya kepada anaknya, yaitu Yesus yang diutus, dia akan memperoleh hidup dan dia tidak akan binasa. Yang menjadi standar kemudian penilaiannya adalah percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus. Nah, sekarang room kamu, tapi kau jangan mendominasi roommu. Sekarang kesempatan bicara. Ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Apakah Anda percaya dengan pengakuan Yesus itu? Pertanyaan saya, apakah Anda percaya dengan pengakuan Yesus bahwa dia diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel? Jawab. Silakan. Kamu host, kasih kesempatan kamu bicara. Gak ada gunanya ini, gak ada gunanya kau moderator ini. Jangan emosi, santai aja. Di Kristen nggak ada kayak jangan gitu, terguncang. Muslim bicara. Ya, silakan Anda bicara. Silakan. Kau kayak anak kecil kau. Silakan Anda bicara. Silakan Anda bicara. Dia ini nggak ngasih kesempatan bicara. Ya udah, sekarang Anda bicara, silakan. Kasih kesempatan bicara dong. Ya udah, Anda bicara sekarang. Anda bicara sekarang. Jadi gini. Jadi gini tadi kan bicara dong. Silakan Anda bicara sekarang. Diskusi santai aja. Ya kalau emang jangan paksa. Lanjut bicara lah. Kau kayak anak kecil kau, nggak dewasa kau. Kau yang kayak bayi. Gini Kipli. Gimana? Jadi kalau kita itu lebih mendominasi roommu gitu ini. Iya, nggak boleh. Tamumu harus kau hargai. Betul. Ya, silakan. Saya menghargai Anda. Silakan. Saya hargai Anda dengan 1 koin. Silakan. Lanjut. Enggak, aku nggak perlu koin. Kipli, jangan kau kasih koin. Di agamamu itu kasihlah bangkai kepada tamumu. Enggak, dengar, saya bicara ya. Ngomong hujat kita. Silakan. Silakan. Memang, dengar dulu. Saya kasih bicara. Memang di hari-hari terakhir, di akhir zaman ini akan tampil pengejek-pengejek. Macam kalian ini ngejek-ngejekin iman orang. Kau juga. Loh, kok saya ngejek? Saya ngejek apa, Bang? Yesus sebagai Tuhan. Abang, saya ngejek apa? Jawab dulu. Jawab dulu, saya ngejek apa? Loh, ya ngejek lah kau itu. Orang bicara menjelaskan, kau tertawakan. Iya, karena jawabannya nggak sesuai dengan pertanyaan. Iya, kalau nggak sesuai juga, kau ini aja, kau sanggah aja, nggak perlu kau ngenyang-ngenyang gitu. Saya udah nyangga, tapi Anda ngeyel. Kau lama-lama udah keras kau gitu, udah keras. Oh, enggak dong. Terhadap orang yang otaknya sudah kaku, memang harus dikerasin. Cara itu menunjukkan kepribadianmu gitu, kawan. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Hargai. Anda yang menilai saya, silakan. Dengar. Kau masuk ke room Kristen, nggak ada yang kayak kau itu. Oh iya. Hostnya sama moderatornya nggak ada kayak kalian. Iya, room Kristen. Di room Kristen baik-baik semua. Turunin, nggak ada gunanya. Kita mau turunin nggak apa-apa. Saya nggak pernah sih ke room Kristen, saya tuh nggak pernah baik-baik semua room Kristen itu. Dengar, Kak juga kalau kakak nggak bisa jadi moderator yang baik, ya jangan begitulah. Mending aku bisa naikin nggak apa-apa. Yang lainnya suruh naik nggak apa-apa. Jadi aku di sini kan kita berdebat santai aja ya. Kalau emang nggak sesuai dengan pandangan kita, sampaikan aja sanggahan, nggak perlu yang minta naik siapa? Segala macam gitu loh. Hah? Turunkan aja nggak apa-apa. Turunkan aja. Ya sudah Don, kamu tanggapi aja dulu. Apakah Yesus itu diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel? Mana dalilnya? Dengar gini Bang, kalau itu menurutmu silahkan bebas-bebas saja, ya nggak apa-apa. Tapi kalau menurut kami, kok menurut saya, menurut Yesus, ya silahkan menurut saya. Kan yang harus dipercaya, kan Yesus. Menurut Yohanes 3 nomor 16. Yang harus dipercaya,
supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang harus dipercayai adalah Yesus. Yesus mengaku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Apakah Anda percaya itu atau tidak? Silakan. Jadi kalau itu yang abang bawa satu ayat itu ya silahkan. Tapi kan ayat yang lain juga banyak mengatakan dia itu buat dunia. Kayak tadi udah saya bawa tadi ayat tadi. Kalau abang nggak percaya itu silahkan. Aku nggak maksain abang kok supaya percaya itu. Karena iman kita juga beda. Abang itu mengatakan itu nabi, buat kami itu Tuhan. Kalau Tuhan itu buat dunia. Kalau orang sehat berpikir yang logika yang masih ada pikirannya, itu pasti mengatakan Tuhan itu buat dunia, bukan buat satu kelompok doang gitu loh. Kecuali kalau Tuhannya abang mungkin begitu. Kalau Tuhannya abang mungkin begitu, satu kelompok aja. Udah. Nah, di mana Yesus mengatakan akulah Tuhan? Lah, tadi kan udah dibilang dia buat dunia gitu loh. Duh, astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Sekarang saya adalah non-Kristen, saya bukan Kristen. Tapi ketika saya percaya Yesus itu adalah Nabi dan Rasul untuk Bani Israel, apakah saya binasa? Atau saya memperoleh hidup yang kekal? Menurut Yohanes 3 nomor 16. Silakan. Tadi kau bilang tadi bahwasannya akulah Tuhan itu kan ada banyak ayatnya bang. Aku sama Bapak itu sama, satu. Itu kan banyak ayatnya. Jadi ngapain harus diperdebatkan lagi? Satu apa Ya, di situ? Kalau memang abang nggak mempercaya itu ya monggo gitu loh. Kita juga nggak mau kok Satu WhatsApp grup supaya satu kesatuan. Satu kesatuan. Lah iyalah. Jadi kalau kalian nggak percaya, Yang satu nggak tahu hari kiamat, yang satu tahu. Intinya bang, kau jangan menyesatkan gitu loh. Kau banyak menyesatkan. Yang menyesatkan di sini Ya, siapa? Kau lah menyesatkan. Dari tadi kau Mana bukti penyesatannya saya coba. dengar. Tadi kau bilang kan orang Kristen lah yang kau bilang tadi itu yang jadi serigala berbulu domba. Oh betul, itu nggak ada penyesatan itu. Kalau itu nggak diragukan itu. Kristen itu adalah serigala, itu pasti. Silakan kau ngomong dulu, nanti aku ngomong. Lanjut. Jadi gini, yang disebut domba itu adalah Bani Israel. Di luar Bani Israel, yang ngaku-ngaku sebagai Bani Israel itu adalah serigala. Pahami itu dulu. Nah sekarang siapa di antara dua agama ini? Kristen yang non-Yahudi atau Islam yang non-Yahudi, yang dua-duanya non-Yahudi, yang ngaku-ngaku sebagai Yahudi. Siapa di antara dua agama ini? Islam atau Kristen? Kan Anda Kristen. Nah sekarang siapa serigalanya? Ya Anda. Siapa yang menyamar? Ya Anda. Siapa yang bukan Yahudi tapi ngaku Yahudi? Ya Kristen. Kenapa mau cari serigala yang lain? Pembuktiannya tadi sudah kita lihat. Di dalam Matius 15 ada seorang ibu Yunani mengatakan, benar Tuhan Yesus. Sekarang aku ngomong gantian ya. Oke? Belum selesai, tapi nggak apa-apa, silakan. Jadi gini, silakan. Jadi kalau kau tuduh kami itu adalah yang kau bilang tadi serigala berbulu domba, itu kau keliru. Kenapa kau bilang keliru? Kalau kami diajarkan supaya kami membalaskan kejahatan dan kejahatan, kami berbuat kejahatan, kami balas lagi, udah pasti di bom gereja, bom lagi, kan gitu kan? Enggak ada hubungannya dengan serigala, Bang. Enggak ada hubungannya dengan serigala ini. Dengar dulu. Serigala itu. Dengar dulu yang ngomong. Serigala itu. Orang yang ngomong potong-potong. Enggak ada hubungannya, enggak ada hubungannya. Kau tadi kau ngomong kau puas-puasin kau kasih. Karena kamu enggak ada hubungannya, enggak level kita, dialogmu itu enggak nyambung. Iya, udah mending turun aja kalau kau kepanasan. Ya enggak nyambung. Gitu loh. Levelmu ke bicara kayak dengan saya itu bicara serigala kok larinya ke bom. Lah iyalah kan kalau kami kan aku bilang kita serigala berbulu domba kan. Kalau kami jadi Anda ingin mengatakan bahwa Anda itu orang baik-baik gitu. Enggak ada bom. Ya pasti lah. bilang kami orang gitu. Nah, inilah yang dibasut serigala nyamar domba, penjajah nyamar sebagai korban penjajah. Ini penjajah. Siapa penjajah emangnya? Ini nih. Jadi penjajah nyamar-nyamar sebagai korban. Melebar kemana-mana kau nggak fokus. Tadi kan Anda membawa itu narasi bom, katanya kami adalah orang baik, tidak ada bom gereja dan seterusnya. Oke, nggak ada bom gereja, tapi apa agama orang yang datang ke Nusantara ini 300 tahun lebih membunuh, merampok, menjajah, apa agamanya dan di mana mereka kemudian ibadah? Di mana? Siapa nama Tuhannya? Itu POC. Sekarang Bang giliran kayak begitu. Ganti dulu, gantian lah. Ini kau dari tadi kau monopoli sendiri. Jadi nggak enak bagi diskusi gini. Sekarang kita bahas domba yang hilang dari Bani Israel. Pantek lah kau pantek. Tahu kau pantek? Nggak ada hubungannya gitu loh.
Tahu kau pantai. Kau pantai. Emosi. Nggak ada hubungannya. Dia bilang pantai. Jangan kamu Pantai, emosi dengar nggak gara-gara pantai? kamu adalah serigala yang nyamar domba. Orang lagi Topengmu ngomong saya pasanganmu buka. gitu loh. Jangan Enggak, kau kau orang lagi jengkel. kau orang lagi Gara-gara ngomong, topengmu foto-foto. kebuka oleh Bang Suma, Giliran orang kamu ngomong, emosi. Kau ngomong aku diam. Giliran aku Makanya ngomong, jangan kau ngomong. nyamar-nyamar gitu loh. Pantai. Jangan nyamar-nyamar. Kita berbicara mengenai guguk yang nyamar seperti domba. Orang Yunani tadi, ibu Yunani tadi sudah mengakui bahwa dia adalah guguk pemakan sampah dari meja Yahudi. Anda penerusnya, berarti Anda adalah makan sampah Anda itu. Sudah dibilang. Ya lanjut. Nah itu Gurunda tadi marah, dia ngomong, oh ya pantai gitu. Emosi turun. Aduh, Kalau berbulu domba kan larinya ke bom gitu loh. Nggak lari ke ayat, buktikan pakai ayat. Kalau dia bukan kan begitu seharusnya. Ngapain lari kemana-mana? Lagi pula kalau dia lari ke bom, makanya saya katakan, oh jadi sekarang kau nyamar-nyamar sebagai orang yang dijajah gitu. Kami yang menjajah 300 tahun Islam menjajah di Nusantara ini, kamu yang korban penjajahan gitu. Mau nyamar juga dia jadi pahlawan. Ada-ada aja. Malah semakin terkuat kalau kamu itu adalah yang suka nyamar-nyamar. Kita ngopi dulu, 86,3 minggir, senggol, ganti. Ngopi dulu supaya Mac 1995 tadi mau nanggapin apa tadi bilang? Lanjut, Dinda lanjut. Ini ada lagi Gurunda nih. Melak. Mac, oi. Ulah turun juga. yo. Martin Panus apa ininya? Apa? Kristen apa? Martin ngajak kembali ke beb bagus itu dia diskusinya tadi. Oh. Kimit Bang. Oh. Kalau kita bicara tentang konsep, kita jangan lari kemana-mana dulu. Oh iya. Yang dibahas itu kan tentang Matius berapa tadi, tentang perempuan yang itu. Yesus datang, kan abang tanya, Yesus datang. Oh larinya ke bom, Anda setuju larinya ke bom? Woi, gak setuju saya itu. Iya nggak betul itu Pak. Mosok kita bahas ayat larinya ke bom gimana sih? Ya dibuktikan ayat pakai ayat gitu loh, adu ayat. Ya, adu ayat. Buktikan dengan data-data. Kita jangan melenceng. Mana yang dibahas ini, itu yang bijak ini. Ya. Ya, bukan saja bijak, saya kan dididik secara rohani, Kristen yang baik, mengajarkan didikan yang baik terhadap saudara-saudara. Jadi kita harus punya edukasi yang baik terhadap siapa yang mendengarkan edukasi kita. Kita jangan selalu lari dari konsep yang ada. Itu bahaya kita nanti. Makanya kalau sebentar ya teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Yang Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Oke lanjut. Tunggu. Pantai itu apa? Pantai itu apa? Itu Bang. Pantai itu pesisir laut. Nama punya perempuan. Barang mama. Punya perempuan. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Waduh, baru mudeng. La haula wala quwata illa billah. Wih, Aduh. robek mulut kau nanti. Makanya aku ngakak loh. Kok tiba-tiba ngomong kayak gitu? Emosi dia. Debat boleh keras, tapi jangan menghujat. Bunda nggak ada kak Bunda, sampai nggak negur. Bunda. Lanjut. Jadi Martin mau syahadat kapan? Syahadat maksudnya syahadatnya apa Bang? Iya, meninggalkan. Syahadatnya Yesus aja. Itu. Syahadatnya Yesus. Ya. Tidak ada Tuhan, ya, selain yang mengutus Yesus dan Yesus utusannya. Yohanes 17 ayat 3.
Iya, itu kan hak privat pribadi saya sendiri. Karena setiap kita pemeluk agama masing-masing gitu kan sudah ada undang-undangnya juga. Setiap warga negara berhak memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Itu undang-undang pasal 28 tuh. Jadi kebebasan berpendapat juga ada di situ. Tapi gini Itu loh semua Pak, aku ingin nanya diatur. dikit. Aku ingin nanya dikit, kenapa tuh landasan Bapak pada dasarnya Bapak itu menuhankan Yesus, sementara di Bible tuh dia hamba, dia utusan, dia rasul, dia imam, dia guru. Dia Boleh saya jawab? Boleh saya jawab? Boleh, boleh, Ayo, boleh, Pak. Bang. Way of life menjelaskan. Aku tanya Martin, kamu Ya. jangan, kamu terlalu ribut. Pak Martin Kau dulu jangan tanya kasih dia. yang Udah lemah bagus. dong. Kau Loh, kok lemah? Jangan kasih Wah, yang Pak Martin lemah. dibilang lemah katanya Pak Martin. Iya, Bang. Aku bukan tanya Kemarin kamu aku ya. udah masuk Aku ke tanya roommu Pak. ya. Tanya Pak Martin, silakan Pak Kemarin Martin. aku udah masuk ke room kamu loh. Iya, sebentar Aku main kamu sama Sugi. terlalu. Bunda Kamu tanya saya. Iya Pak Martin yang baik hati, Coba pandai diulangi menabung, silakan. pertanyaannya, Ibu. Yuk, Kenapa? diulangi. Landasannya apa? Dasarnya apa? Atau Bapak itu ngambil dari mana sehingga menuhankan Yesus? Karena kalau kita baca Bible, Lagi live. Pak, di Bible itu Yesus tuh hamba, Yesus utusan, Yesus guru, terabi. Dia Mesia, Iya, betul Mesia sekali. bukan Betul Tuhan, sekali. dan dia nabi. Kenapa tuh bisa dituhankan tuh? Kenapa? Silakan Pak. Saya kalau menurut saya pribadi ya, menurut saya pribadi, Yesus itu saya akui dia sebagai Tuhan Yesus yang pada hakikatnya yang diutus Allah sebagai juru selamat pribadi saya. Dari mana Bapak Itu, ambil? Saudara Tadi Martin, Tuhan itu Kalau dalilnya bisa, mana? kau pakai data, Tuhan. saudaraku. Kau Ya, pakai data data gitu. lah. Ya, Kalau jawaban seperti Data. itu, saudara kita yang muslim ini nggak terima, kawan. Kau harus pakai data. Bagus, Ya. mantap. Biar mereka juga, karena mereka ini orang-orang cerdas loh. Ya betul. Tumben kok lembut Wai. Kita ini orang Tumben Wai itu Kalau kata. tujuan Tadi si Wai naik ngamuk-ngamuk. Tumben kok sekarang lembut abis ngopi ya. Dia trauma diturunin. Lanjut. turunin juga Itu nggak Ustadz apa-apa. Sugi yang ngomong. Tapi kamu Ustadz, tambah pengetahuanmu. dengerin saya kasih tahu Kamu ya. tambah pengetahuanmu. Enggak, saya kasih tahu teman-teman di sini. Ini saya hanya punya room, tapi yang berkuasa bukan saya. Teman-teman muslim saya yang berkuasa. Jadi ini roomnya Bang Juma, ini roomnya Ustadz Sugi, roomnya Bang Handi, roomnya PL Kores, Mau roomnya room Ustadz Alif, siapapun, dan roomnya Bunda tapi Rama. aku Jadi minta kalau mereka saya katakan tanya turun, saya kalian. turunkan. Kalau nggak ada Kristen, nggak rame rumah ini, kawan. Iya, makanya Kalau kok nggak jangan pandai, merajuk, Kristen rumahnya tiba-tiba rame. kok ngegas, tiba-tiba kok lembut, udah nyantai aja kok di Kau situ. dengar, aku lembut ke saudaraku. Aku lembut ke saudaraku Martin. Terkadang kau Kalau kau mau bentak kau. lembut, terkadang kau Sekarang kau buka, kasar. kau buka dulu. Lagu-lagu. Silakan Pak Martin. Pak Martin iya, silakan. Bunda. Yohanes Gimana 13 saya ayat mau 13 ngomong itu di datanya, itu seberang ayatnya. ada kacau-kacau, mau ngomong gimana saya? Sekarang ngomong Kau Pak, baca silakan. dulu, halo saudara host, saudara moderator, kau baca dulu Yohanes pasal 13 ayat 13. Kalau kau menyangka kau dari sebut, mana? kau sebut aku guru Baca dan dulu. tuan. Tuan itu Bang. Tuan. Yang lain Dari apalagi mana Pak kau bilang Martin? itu tuan? Kau Dari ngerti nggak original- jadi tuan? Original teksnya, dari original Kalian teksnya. itu hanya bersilat kata. Wah, Hah? Kalian tuh hanya Di- merangkai kata saja. ada faktanya, buktinya. Di situ Apalagi? kurios. Masakan Kau iya tahu ada nggak artinya? Tuhan tidak Eh, bisa kau melawan hanya rasa mempermainkan ngantuk. kata. Mau kurios, mau Hei. apapun. Kau Hei. ngerti nggak artinya alfa dan Kalau omega? Yesus mengaku Tuhan, kenapa dia nggak bisa lawan rasa ngantuknya? Dia sebagai insani mewakili kamu. Tadi katanya orang berdoa. Tuhan. Tadi Kamu katanya orang Cina, Tuhan. kamu tuh orang Cina, Tadi kita semua katanya orang Cina. Tuhan. Kita semua orang Tadi kotor. katanya Yesus Tuhan. sebagai insani Kenapa yang ada sempurna, Tuhan yang tidak kudus bisa mewakili melawan kita rasa ngantuk? untuk ditumbalkan. Ini Tuhan Kau KW paham berapa? itu? Apa ini? Ini KW berapa Tuhan Anda? Kau Kok rasa paham ngantuknya nggak? aja nggak Kau- bisa lawan? Kau sebagai moderator atau host kasih kesempatan tamu menjelaskan. Ya, jangan kau menang sendiri. Tuhan bangun, ada badai. Loh kok ini malah tidur? Melawan rasa ngantuknya aja nggak kau bisa kok itu- jadi Tuhan.
Akal sehatmu itu udah tumpul. Masa kau percaya dijanji Yang tumpul siapa akal sehatnya? Aku adalah guru dan Tuhan. Loh, ada Tuhan tidak bisa lawan rasa ngantuk. Ini Tuhan KW berapa? Daripada kau. Loh, kok daripada kau jawabannya? Mulai. Loh, kok daripada kau jawabannya? Kamu pertahankan akidahmu. Tuhan saya mengantuk pada saat itu karena semalam dia habis menggaplek dengan tetangga di pos ronda. Jawab dengan begitu. Jangan malah kau membandingkan dengan Tuhan saya. Kau jelaskan Tuhanmu, kenapa Tuhanmu ngantuk. Jawab. Karena dia adalah Tuhan KW 1000. Tuhan bersolat ke Nabi. KW 3000. Tuhanmu menjanjikan ada Tuhan kok kayak gitu. Tidak ada urusan dengan itu. Tidak ada urusan dengan itu. Sekarang kalau kau memaksakan Yesus ini adalah Tuhan, kenapa dia tidak bisa melawan rasa ngantuk? Kenapa? Kenapa Yesus tidak mampu melawan rasa ngantuk? Coba. Kamu tidak mampu memperjuangkan Tuhannya, ketuhanan Yesus hanya gara-gara rasa ngantuk aja. Tuhanmu sudah gugur. La haula wala quwata illa billah. Memang akal sehatmu. Kamu tahu tidak? Kalau di surga kamu nanti menjadi mempelai wanita. Kamu tahu tidak kalau di surga nanti kau menjadi mempelai wanita? Tahu nggak? Ini ajaran apa ini? Kau sudah bisa latihan pakai hak tinggi, pakai rok di atas lutut. Pernah kau latihan? Kau sudah pernah latihan pakai lipstick? Nggak sehat diskusinya. Nggak enak itu diskusi kayak gitu. Kamu udah pernah latihan pakai gaun pengantin perempuan? Udah pernah latihan? Pak Blokir. Ada tamunya nggak benar nih diskusinya ini. Kamu ditanya tentang kamu mengatakan Tuhanmu Yesus itu kan? Nah, saya tanya, kalau dia adalah Tuhan, kenapa dia tidak bisa melawan rasa ngantuk? Apa jawabanmu? 72 bidadari. Nyambung nggak tuh? Nyambung nggak? Oh, ya nggak nyambung. Kalau saya lagi membahas siapa mempelai wanitanya Yesus nanti di surga, itu baru nyambung. Ini pertanyaan saya. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia nggak bisa melawan rasa ngantuk? Karena Tuhan saya kemarin habis menggaplek dengan tetangga karena ingin meramaikan 17 Agustus. Jawab kayak gitu. Baru beralasan. Dia lupa. Ini nggak ada alasannya. Nah, kalau dia lupa minum kopi kan ngantuk kayaknya dia. Sih. Wah, repot nih. Saya aja sudah 4 hari 4 malam nggak ada tidur, nggak ngantuk. La ilaha illallah. Kenapa Pak Martin repot? Pak Martin repot kenapa? Ini bertengkar terus ini, gimana nih? Wah, kita diskusi Bang, biasalah. Nggak bertengkar Bang, nggak bertengkar. Diskusi biasanya gitu. Nanti juga baikan kok. Ya, bolehlah Pak Martin jawab. Kenapa Yesus ngantuk? Kalau Yesus Tuhan, kenapa dia ngantuk? Silakan Pak. Itu ngantuk itu saya belum tahu di mana dalilnya itu. Datanya di mana? Siapa yang ngomong? Buktikan dalilnya dulu. Tidur di perahu. Lapar kan nggak tahu lagi kalau Yesus itu juga. Bahkan Yesus di Matius 26 itu. Halo Bandung. Silakan. Ngantuk itu dia tidur. Oke, kita buka dulu ya di mana Yesus ngantuk. Tidak bisa ditertibkan sedikit. Siap Pak, siap. Kami tertib. Ini lagi tertib. Iya. Ditertibkan sedikit. Kita itu Matius 8 itu, Matius 8. 24 ya. Yang sejuk lah. Matius 8. Ayat berapa? 24 ya. Gini ya. Kalau menurut aku pribadi sih, kalau kita mengerti sejarah, apa sih perbedaan Islam dengan Kristen itu? Dari atas satu nenek moyang kan? Tadi ada yang bawa argumen kayak gini Bang. Gini Bang, babak belur lari dia. Al-Quran itu mengakui Isa dan lain sebagainya di kecil suaranya kecil.
Al-Quran mengakui Isa Al-Masih dan perjalanannya. Kisah-kisahnya banyak tertulis di Al-Quran, maksud saya. Kalau Al-Quran mengakui Isa Al-Masih, kenapa kita para pengikutnya membuli Isa itu sendiri? Siapa kita? Pengikutnya kenapa? Kenapa kita membuli dia? Sebagai manusia, sebagai Nabi Allah. Yang membuli utusan Yesus kan Allah. Anda, bukan kami. Kita nggak pernah bully Yesus loh. Itu Perkataan mana yang membuli Yesus? itu dari tadi omongan kalian tuh nggak sadar diri kayak itu. Loh, Yesus mana tuh, Bang? tidur di perahu, ada datanya. Kok membuli? Coba Anda baca di dalam Matius 8 ayat 25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan tolonglah Bos. kita. Itu Gini, Yesus Bos, tidur dengar. di perahu itu. Dengar dulu, Bos. Yesus. Tapi kan dia tidur, dia istirahat, bukan ngantuk. Agama Islam itu katanya agama terakhir yang hadir, ya kan? Agama penyejuk. Seharusnya kalian itu para pengikut Al-Quran itu seharusnya menunjukkan bahwasannya apa yang tertulis di Alkitab di Al-Quran itu jauh lebih baik daripada yang tertulis di Alkitab. Itu seharusnya gambaran yang kalian tunjukkan. Kalau kita sadar, kalau kita bijaksana, seharusnya lebih mulia lagi apa yang tertulis di Al-Quran itu dan dijalankan sebelum Alkitab, karena dia sebagai agama terakhir. Itu harus kita tunjukkan sebagai pengikutnya. Emang ada yang salah tadi yang kita tunjukkan di sini? Semua omongan kalian itu tadi Ada itu yang bertentangan kacau. dengan Quran. Salah. Salahnya di semua. mana? Kata ngantuk itu bang, tidak ada ngantuk di situ. Nah tuh, Lari dari data. kita ngomong pakai data ya Pak Martin ya. Ya mana datanya. Dia tidur. Kita nggak ada menjelek-jelekin Kristen, kita ngomong pakai data, gitu loh. Iya, ya mengerti. Mana kita menjelek-jelekan Kristen? Apanya yang dijelekin? Ngomong pakai data. Bentar, Ustaz. Pasar Ribu. Ayat mana Pasar Ribu, kau yang coba bilang kalau mau naik mengantuk? ke room ini, jangan lagi dilapo kau. Kau itu aja lagi dilapo, main gitar, minum tua, yang lagi mabuknya kau. Naik kau ke sini, turunlah kau. Kau pun lagi dilapo kau, so nasihatin orang kau, baluap. Udah. Apa itu baluap lagi? Baluap itu kayak ini loh, kayak apa ya? Nenek lu kiper gitu lah itu. Oh, nenek lu kiper. Oh, bukan baluap. Oke. Rujak cik. Iya lagi mabuk deh itu. Lagi dilapo. Nanti aku bilanglah ke mereka baluap. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus Kembali. tertidur. Ya. Tertidur itu karena ya kalau orang ngantuk pasti tertidur. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Gitu. Kalau dia tidak ngantuk, nggak mungkin dia tertidur. Gitu loh. Atau di Markus 4 ayat 35 sampai 41 boleh juga dibaca itu. Yesus tidur di buritan perahu itu. Saya baca yang ini Pak di Lukas 8:23 nih. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Saking ngantuknya dia tertidur kan? Bolehlah dibilang dia ngantuk nih. Oke teman-teman yang agama Kristen yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Yang Kristen yang Kristen. Tidur itu bukan karena ngantuk ya Pak? Ya Kristen yang mau Bisa karena kecapean, bisa Syukron ya karena saudara. Nah ya itu karena capek ngantuk Gini. akhirnya tidur Pak. Guru Nggak ada orang tidur nggak ngantuk itu nggak ada. nggak ada ngantuknya. Tertidur Pak, kalau tertidur orang tertidur itu karena apa? Beda tidur dengan tertidur. Beda tidur, kalau kita tidur ya biasa lah. Kalau tertidur, ya berarti dia ngantuk, dia tertidur. Lo guru udah terlempar ya? Iya kena peringatan. Selamat malam Rusda Harahap. Selamat malam. Agama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teman-teman agama warahmatullahi Kristen. wabarakatuh.
Yang agama Islam Kristen ya. ini tetangga saya ini. Yang agama Tetangga saya Kristen aja. di Rio sini. Kristen. Muslim, Yang agama Kristen aja. Muslim. Yang agama Kristen, iya Ustaz Sugi. Yang agama Kristen aja naik. Yang Islam udah banyak kali di atas. Yang Kristen, tolong yang Kristen. Kalau Pak Martin, Yesus nangis, udah tahu itu kalau Yesus nangis. Heran kan kalau Tuhan nangis? Udah pernah baca ya Pak? Wajar. Oh, ajar Tuhan nangis. Loh, kalau tadi ngantuk, Yesus ngantuk, kenapa Bapak nggak wajar? Bapak heran kalau Yesus ngantuk. Tidak ada, dia tidur. Loh, dia tertidur. ini kan Yesus tertidur. Ya. Tertidur itu ya. Kalau kita tertidur itu, kita tiba-tiba tertidur ya, karena ngantuknya itu Pak. Masa dia tertidur karena lapar? Dia tertidur karena ngantuk. Pakai logika itu loh, Pak. Itu. Ngantuk itu tanda-tandanya akan tidur, Pak. Gurunda kenapa lagi Gurunda akun yang tadi? Kena report lagi, Dek. Udah 3 hari ini. 4 lagi. Bang Juma terlalu Berarti ini kenceng Gurunda sih. apa namanya? Ini berhasil berarti Gurunda dakwahnya. Itulah. Nah, Hampir ketika- Dibenci saya rasa. kufar. Berapa sih jumlahnya Oten di Indonesia ini? Berapa juta? Berapa ya? Berapa ya? Berarti Ada 15%. Berapa juta? Berapa juta? tadi. Berapa juta ya? Ya sekitar 25-an gitulah. 25 juta. Nah, yang mereport saya itu 24.999 orang. Kompak mereka se-Indonesia. Kau tahu Bang? Sekali dengan- Kau tahu Tahu lah. dari mana? Tinggal satu yang tidak mereport saya, Pak Martin tadi. Nah, sama ya Pak Martin, ketika Yesus menangis, berarti Yesus itu dia menangis karena sedih. Yesus tertidur karena mengantuk. Walau tidak tertulis mengantuk, tapi dia tertidur ya. Dia ngantuk. Yesus makan karena menangis. lapar. Kan gitu. Iya. Itu apa ya? Nggak bisa dipisah-pisahin gitu loh kejadian itu. Kamu ketahui sendiri kenapa? Itu analisa yang menurut Bunda. Itu analisa tertidur itu kan macam-macam. Oke, selamat malam Yoswator, selamat malam. Yoswator, malam. Malam. Iya agama apa? Bang Martin, Katolik. Iya, Bang. Iya kok diam aja, saya turunkan. 86. Kristen itu. Kristen Yos itu. Iya Kristen tapi diam aja. Oh, gua tahu ini Yoswator tuh berapa tahun dia nyoba naik. Baru sekarang bagus ininya, suaranya. Beberapa tahun. gini kata Yesus, hatiku sangat sedih, sepertinya mau mati. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah denganku. Masuk akal nggak Tuhan kali? Seperti mau mati rasanya, iya betul. Masuk akal. Hati sedih, galau loh, Bang Martin. Iya. Sangat Sepertinya Pak Anda Martin itu percaya itu lebih Tuhan? percaya Gimana dulu? orang tidur karena apa? Duka cita, bukan Oh. karena ngantuk. Anda percaya nggak kalau orang tertidur karena duka cita, Pak? Wah, itu di luar konsep lah gitu, Bos. Oh, Bang Andi ada, Pak. kayaknya Nanti saya lagi tunjukkan tidur. ayatnya. Tidur bukan karena ngantuk, karena duka cita. Anda lebih percaya itu? Ya bisa karena ngantuk, bisa karena lelah. Begitu, Nah, Bang. enggak, ini karena duka cita. Jadi sesuai dengan pemahaman abangnya. Ya, ini di bagaimana? Lukas 22 ayat 45. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Loh, karena duka cita bisa tidur, Pak. Gimana coba? Setahu saya ya, orang tidur tuh karena lelah, karena ngantuk, ya wajar. Ini nggak tidur karena duka cita, Pak. Lagi sedih-sedihnya, ya kan tidur dia. Coba, gimana? Wajar toh. Lukas 22 ayat 45.
Wajar saja itu. Oh wajar ya Manusiawi. udah, saya nggak memaksa kalau wajar. Coba kalau kamu ada kedukaan di rumahmu 4 malam atau 7 malam kamu tidak tidur. Capek enggak? Iya capek jadi Tuhan. Jadi Tuhan capek Manusiawi. nih. Saat ada kedukaan ayam Bukan meninggal hiawi. atau nenekmu mati. Selama itu kamu tidak tidur. Iya tidur bukan karena duka cita itu, karena Itu lelah, karena menandakan. ngantuk. Tapi Itu ini enggak menandakan. karena duka cita. Ya, itu menandakan saudara bahwa Yesus itu hanya seorang manusia. Sehingga sifat-sifat kemanusiaan itu menonjol. Yang duka itu muridnya yang mengalami. Kayak yang dibahas muridnya tadi. Adik nangis, ketiduran, ingin mati rasanya. Yang dibahas tadi itu kan muridnya yang Lapar. tertidur. Kenapa kok Yesus? Ini lagi. Nah, itu saya bawa itu karena Anda tidak percaya ada orang tidur karena ngantuk. Makanya saya bawa apakah Anda lebih percaya orang tidur karena duka cita. Ternyata Anda lebih percaya itu. Orang tidur karena duka cita. Kalau ngantuk kayaknya nggak masuk akal Anda gitu loh. Pak Martin. Begini Bang. Lucu-lucu ya mereka ya. Karena apa saja orang bisa saja tidur. Kenapa dibahas? Orang tertidur karena lelah, bisa juga karena capek. Lucu aja karena dia Tuhan. Masa dia ngantuk Tuhan, masa dia nangis Iya, yang Tuhan ngantuk kok ini nangis. kita omong ini murid, Lucu. murid bukan Tuhan. Lo kok murid? Yesus yang tidur, Yesus yang nangis. Yesus yang ingin mati rasanya. Yang tidur itu kan murid. Iya, itu hanya contoh aja Pak. Perbandingan saja. Perbandingan. Yang dibahas benda ramai itu Yesus yang tidur. Tidur Itu yang di tidur atas di perahu itu yang kenapa? Apa salahnya tidur di perahu? Enggak ada salah. Tidak ada yang marah juga. Itu Nggak kok ada. dibahas? Ya kenapa emang? Ada di Bibelmu Bang. Kita heran aja kok Tuhan tidur di situ loh. Tuhan nangis. Dia juga manusia kan? Mungkin tanya bordur itu manusia apa Tuhan gitu aja. Nah, kalau dia manusia, dia Ya manusia. udah, Oke. berarti bukan Tuhan kan? Anda mengakui dia. Berarti Anda menuhankan manusia gitu, simple. Kalau penafsiranmu itu bukan Tuhan, itu terserah. Bagi kami itu dia Tuhan. Ya kalau gitu tidur aja Pak. Ngapain naik? Ngapain dibahas? Ya kenapa kalau dibahas kita mau bahas apa, ada undang-undang larangan? Namanya dialog loh. Kalau Muhammad mandi atau apa dibahas juga. Ya emang nggak apa-apa kan dia manusia. Kami mengakui dia manusia, wajar mandi, Gini, tidur. Yang kami bahas ini karena Tuhan itu Yesus kalian anggap Tuhan, tapi kenapa dia nangis? Kenapa dia ngantuk tidur? Kenapa dia kami akui sebagai manusia. Kalau dia bukan manusia, setan, jin, pasti dia tidak akan berdialog dengan manusia. Tuh apa itu? Kau ngomong apa? Kau tungai ngigo kah? Kalau dia tidak Kau lagi ngigo naik? Ngapain dia dialog Apa kau sama bahas di manusia? setan? Kita bahas Yesus. Bagaimana mau sampai ke manusia kalau dia bukan manusia? Lah faktanya zaman Musa itu Tuhan mampu berdialog langsung dengan Musa, nggak harus jadi manusia Pak. Itu titiknya kalian. Sekarang begini saya tanya. Tuhan di kisah penciptaan, waktu kisah penciptaan kan Roh Allah langsung melayang di udara, melayang di atas ini kan air. Atau roh Tuhan itu sendiri bicara sama manusia, berdialog. Sekarang perbandingan. Iya, Allah Bapa, Allah Sang Pencipta. Yang menurut kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan dia berdialog langsung dengan manusia dalam rupa roh, ya kan? Maksudnya nanya konsep Islam maksudnya? Di Kejadian ada tidak? Oh, Kejadian. Mana ada Tuhan dalam konsep roh, Pak? Tahu nggak roh itu adalah ciptaan Bapak ini? Roh itu apa, Pak? Roh itu apa? Sekarang di Taurat itu kalian yakini tidak roh Allah melayang-layang? Iya, roh ciptaan Allah itu melayang-layang udara Allah. Lalu boleh. Di Taman Eden yang sebelum
Mereka masuk dalam Enggak, dosa. menurut saudara saya ini, menurut saudara Kan saya, mereka bersahabat, bergaul. apakah roh itu bisa diciptakan? Menurut saudara? Sunyi sepi sendiri. Saudara, tolong dijawab dulu saudara. Kompak dia, kompak. Itu pertanyaan ditujukan kepada siapa tuh, Bang? kepada Pak Martin dan juga kepada Yoswator. Pembina Bisa upacara. tidak roh itu diciptakan? Siap. Ya. Tadi saya kira kepada yang lain itu. Saya jawab ya, Bang. Iya. Bisa enggak roh itu diciptakan? Bisa. Nggak bisa Bisa enggak Tuhan diciptakan. diciptakan? Hah? Roh ini bisa dicipta atau tidak? Kalau menurut Bapak gimana? Ya, roh itu makhluk. Dia bisa dicipta. Menurut Abang gimana? Roh bisa dicipta tidak? Roh itu nggak bisa diciptakan kecuali Allah. Allah yang mengutus roh itu. Enggak, saya ulang. Allahnya. Boleh tidak roh itu diciptakan? Kalau secara manusiawi nggak bisa, Bang. Ya, manusia memang tidak bisa menciptakan roh. Nggak bisa. Yang Maha Pencipta kan Tuhan. Nah, sekarang bisa tidak Tuhan menciptakan roh? Itu dengan segala kekuasaannya itu bisa saja. Oke, bisa. Nah, sekarang bisa tidak Tuhan diciptakan? Bisa Tuhan diciptakan. Ciptaan Allah itu siapa? Aduh, parah ini Pak Martin. Ya, Ampun saya. paham dulu. Ciptaan Allah itu siapa? Tuhan bisa diciptakan menurut Bapak? Iya. Waduh. Sip. Jujur Gimana ini teman-teman. Aduh, jujur itu sakit penting. Kepala saya. Jadi kalau Kristen udah berapa Tuhan diciptakan Kristen? Aduh, parah. Ada Martin? Iya, Bang. Tuhan bisa diciptakan? Gak bisa. Loh, tadi bisa kan? Udah berubah lagi deh. Teler ini. Kalau roh bisa diciptakan, bisa? Gak bisa juga, kecuali Allah yang ciptakan roh. Iya. Intinya roh bisa dicipta, siapapun penciptanya bisa dicipta. Bisa. Siapa yang cipta? Gak bisa manusia yang cipta. Iya, pastilah. Nah, sekarang kalau roh bisa diciptakan, Tuhan tidak bisa diciptakan. Yang mana yang Tuhan di antara roh dan Tuhan itu sendiri? Roh kan bisa dicipta. Berarti dia bukan Tuhan. Berarti Tuhan itu bukan roh. Karena roh bisa dicipta. Sementara Itu Tuhan tidak bisa dicipta. Bapak. Loh, tadi katanya roh bisa dicipta. Tuhan tidak bisa dicipta, berarti Tuhan bukan roh. Karena Tuhan tidak bisa dicipta, maka Tuhan bukan roh. Sampai sini paham nggak? What? Watcha! Apa maksud Abang ketawa-ketawa? Kan ditanya. Kalau Abang bisa menciptakan roh, saya akan. Kenapa jadi saya yang menciptakan roh? Jangan Bang, jangan pertanyaan menjebak Bang. Kalau saya tidak tahu itu. Saya awam. Merasa dijebak dia Gurunda. Ya, jebakan itu. Jebakan kudu. Bang Martin di mana, Bang? Tinggal di mana, Bang? Saya asli NTT, Bang.
Oh, NTT. Iya, iya. Ya, Toples bukan? apa itu toples? Toplores. Bukan. Oh, bukan. Beda ya? Nah, beda. Flores beda. Itu daratan lain lagi. Tapi satu Kabupaten. provinsi, Bang. Ya, ya. Oh, siap. Toples Toplores. Baru dengar ini. Jangan ngarang-ngarang, Bang. Nanti didengar orang nanti. Enggak, cuman kita berdua kok, nggak ada yang dengar yang lain. Ya, Terus Bang. kami ini bukan orang. Yang merasa aja. Elmo, selamat malam Elmo. Elmo. Agama apa? Islam. Oh, Gerai Kristen. Teman-teman yang agama Kristen yang berdiskusi silakan naik. Minta permintaannya Kristen ya. Lanjut. Saudara Martin, roh bisa diciptakan. Tuhan tidak bisa diciptakan. Berarti Tuhan bukan roh, karena roh bisa dicipta. Nah, Ya, gimana itu pemahaman saya, Bang. Kalau seandainya waktu itu Nah, Allah ciptakan Tuhan lagi, dengar baik-baik. Berarti Maria itu tidak bisa mengandung Tuhan Yesus. Paham? Karena? Ya, Karena? karena dia tidak mau cipta Tuhan lain. Makanya dia utus roh itu kepada Bunda Maria supaya melahirkan Yesus. Begitu, Nah, Bang. yang Itu menurut pemahaman Ya. saya. Kalau Ya, kalau ya. bangnya, Nah. kalau abangnya bilang bisa ya silakan. Saya tidak tahu itu. Enggak, kita ikuti pemahaman abang dulu. Yang lahir ini manusia atau Tuhan? Yang lahir manusia. Terus kenapa dituhankan? Nah, itu dia. Dia kan roh yang menjadi manusia, roh Allah yang menjadi manusia. Dan turun ke bumi menjadi manusia lewat Bunda Maria. Oke, berarti di dalam Tidak diri ada Yesus kata ada. ciptaan di situ. Oke. Berarti di Memang dalam manusia diri Yesus. diciptakan. Oke. Berarti di dalam diri Yesus ada roh Tuhan. Roh Allah bekerja. Roh Allah. Jadi rohnya Yesus itu roh Allah. Iya, hakikatnya Allah. Jasadnya jasad Allah atau jasad manusia? Jasadnya ya karena dia sudah turun ke bumi menjadi manusia, ya jasadnya manusia. Begitu, Berarti Bang. Oke, berarti Yesus ini adalah manusia yang kerasukan roh Allah. Wah, itu salah tuh, Bang, salah. Jadi tapi tadi manusia dia. Masa kok dipakai kata kerasukan? Tapi dia manusia, Bang. Keliru, itu gagal paham itu. Tapi jasadnya Yesus ini jasad manusia, betul? Iya, betul. Roh yang masuk ke dalam dirinya adalah roh Allah, betul? Iya. Nah, berarti jasad manusia yang kerasukan roh Allah. Kok pakai kata kerasukan? Iya, karena dia kerasukan. Kata rasuk berasal kata rasuk, manusia yang dirasuki oleh Tuhan. Itu menurut pemahaman Bapak. Jadi bagaimana? Jadi yang benar yang mana? Pemahaman abang gimana? Manusia kemasukan roh Tuhan gitu. Oh, itu begini. Allah mengutus Roh Kudus, ya, lewat perantara Bunda Maria, maka lahirnya Yesus. Berarti itu buah roh, buah roh. Nah, rohnya Bukan ini kerasukan roh. di dalam tubuh Yesus ada berapa roh? Ya, Roh Kudus lah. Satu saja. Ada berapa roh, Bang? Rohnya satu saja. Satu saja, oke. Setahu saya. Nah, yang takut itu
siapa? Ketika Yesus ketakutan, yang takut yang siapa? Rohnya atau jasadnya? Ketakutan di mana, Bang? Lukas 22 nomor 44 kalau nggak salah. Yesus ketakutan di situ. Di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani. Iya, dia ketakutan. Ya, di Yang taman. ketakutan Waktu ini itu dalam yang keadaan genting itu. ya itu dia makanya. Yang ketakutan ini jasadnya Yesus, tubuhnya Yesus yang biologis itu, yang daging itu, atau roh yang ada dalam dirinya yang ketakutan. Ini kalau kita analisa secara manusiawinya, karena Tuhan Yesus itu sudah menjadi manusia. Ya. Yang jelas pribadinya yang manusiawi itu yang ketakutan. Nah, yang saya tanya, rohnya atau jasadnya yang ketakutan? Jasadnya, Bang, pastilah. Karena dia sudah turun sebagai manusia. Oh, jasadnya yang takut. Apakah boleh jasad itu takut tanpa roh? Tanpa roh? Iya. Dijebak bagus sedeng. Misalnya, pernah tidak Anda melihat ada jasad yang dibawa ke kuburan, jasad itu lari karena takut? Pernah enggak? Atau ada kebakaran, 3 mayat melarikan diri karena takut kepanasan? Orang mati. Waktu itu kan Yesus Bisa belum gitu mati. beritanya ya. Waktu itu kan Yesus belum mati. Dia Bentar, Gurunda dan Brother Matren, TTS dari mana? Dari Papua. Wah, kakak kita yang cantik. Agama ini Kristen kah? Iya, agama Protestan. Iya. Oh, siap ya. Ketahuan dari lipstiknya malam, bawa Protestan. Saya dari Papua, perkenalkan. Nggak ada lah Bang ngaruhnya dari listrik Protestan apa lah Bang cuma nih. Selamat bergabung di ruangan dialog. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin menjawab, silakan langsung masuk aja ya. Iya, saya dari tadi sempat ikuti percakapan yang ada. Ini diskusi yang luar biasa. Kita negara kita terdiri dari 5 agama, dan dengan adanya ketertarikan dari saudara-saudara saya dari Muslim untuk mendiskusikan isi ayat Alkitab, saya sangat hargai, saya sangat hormati. Dengan segala pemahaman kita yang ada, masih ingin mencari tahu apa tujuan daripada penulisan di Alkitab. Satu hal yang ingin saya mau sampaikan di sini bahwa isi ayat Alkitab tidak bisa diartikan dengan pemahaman manusia secara logika, tapi harus di dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus itu sendiri. Karena ayat Alkitab itu adalah firman Tuhan. Dengan akal manusia kita tidak bisa mengartikan setiap ayat demi ayat. Pemahaman dan pemikiran Allah itu berbeda dengan manusia, dengan Allah itu berbeda. Jadi penulisan itu harus minta hikmat daripada Roh Kudus. Dan saya kira di dalam Al-Quran juga mengakui adanya Roh Kudus itu sendiri. Jadi ketika kita menanyakan, meminta petunjuk atas ketidakpengetahuan kita tentang ayat yang tertulis di Alkitab, saya kira pasti kita akan mendapat tuntunan Roh Kudus. Karena saya juga sedikit ada gambaran tentang ayat Al-Quran, dan di situ saya begitu memahami sedikit saja, tapi saya melihat bahwa antara Al-Quran dan Alkitab itu ada satu kesatuan. Cuma ini pemahaman saya. Pada saat agama ini lahir dengan perbedaan pandangan, prinsip, pendapat, dan itu mengakibatkan penulisan setiap ayat atau firman yang tertulis dalam kitab-kitab kita berdasarkan mereka itu dengan pemahaman, dengan keterbatasan mereka yang ada. Jadi kadang kalau kita mengartikan bisa menyalahkan, oh di Muslim begini, di Protestan begini. Jadi saya kira tidak ada yang salah dalam kedua agama ini. Saya melihat bahwa mereka memiliki satu latar belakang yang sama sebenarnya.
hanya karena manusianya akhirnya perbedaan itu terjadi. Berarti Kenapa saya potong katakan dikit, Bunda saya potong dikit. Berarti Bunda mengimani Yesus itu sama dengan Nabi Isa di Al-Quran ya? iya, benar. Yesus itu adalah Isa itu sendiri. Boleh tadi ada satu hal diskusi tentang siapa pemberi kehidupan. Di sini kan ada yang bilang, masa Yesus Allah kok bisa tidur? Satu hal yang saya mau sampaikan bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia itu terpisah dari Allah. Dan kehidupan Adam dan Hawa sampai manusia yang ada hari ini, keberadaan kita terlahir sebagai manusia berdosa. Namun Alkitab mencatat bahwa oleh karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, dia adalah manusia yang suci. Dia tidak bisa datang dengan keberadaannya dalam kesuciannya ke tengah dunia yang berdosa ini. Oleh karena Oke, Bunda. Oke, udah. Kita tanya Pak Martin dulu. Menurut Pak Martin apa Pak Martin setuju dengan pendapatnya Bunda siapa tadi TTS bahwa Yesus dan Isa sama? Menurut Pak Martin gimana? Ya, setuju sekali Bu, setuju sekali. Sangat Baguslah. setuju. Karena banyak saudara-saudara Kristen tuh mengingkari loh. Lanjut. Iya. Jadi Dilanjut dulu Bunda. oleh karena ini saya mau menjelaskan tentang manusianya Yesus. Oleh karena keberdosaan manusia, Allah tidak bisa datang dalam kesuciannya ke tengah dunia ini. Namun kasih Allah, di mana Allah menciptakan kita dalam rupa dan gambar dan peta dan teladan Dia. Oleh karena itu, Ia mengasihi kita, Ia mencintai kita, dan Ia mau menebus dosa umat manusia dan mengirimkan anaknya Yesus Kristus dalam rupa manusia itu sendiri, supaya Ia menanggung dosa umat manusia, agar manusia yang percaya kepada Yesus Kristus dapat diselamatkan. Yesus datang sebagai manusia normal sebagai itu, tapi Dia sendiri adalah Roh Kudus yang dititipkan dalam kandungan seorang Maria untuk lahir dalam keberadaannya sebagai manusia, supaya Ia dapat menebus umat manusia. Di dalam ayat Kalau gitu gini, sebentar Bunda, jangan terlalu panjang lah. Nah itu keimananmu kan. Kalau dalam Al-Quran kan bukan Yesus atau bukan Nabi Isa yang disalibkan ya. Dia diangkat, dia diselamatkan, diangkat naik. Itu perbedaan kita itu ya. Nah gini, kalau Bunda mengimani bahwa Yesus yang mati untuk keselamatan ya, karya keselamatan dilakukan oleh Yesus. Apakah di dalam Bible Bunda pernah membaca bahwa Yesus itu mengajarkan bahwa Dia akan mati untuk penebusan dosa waris? Kan kalian mengimani bahwa kalau kita baca Roma 5:16 ya kalau nggak salah, di situ tertulis bahwa akibat kesalahan satu orang maka semua manusia jatuh ke dalam dosa. Akibat ketaatan seorang maka semua memperoleh keselamatan. Nah ini kata Paulus. Nah kalau menurut Yesus gimana itu tentang karya penyelamatannya dosa waris Adam? Silakan. Silakan yang lain ya saudaraku. Baik, kalau di 1 Yohanes 5 ayat 11-12 sana katakan, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi kehadiran Tuhan Yesus di tengah dunia ini atas kehendak Allah. Allah yang mengaruniakan Ia datang ke tengah dunia ini. Dan barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, ia memiliki hidup. Dan barang siapa tidak memiliki Yesus, atau di sini dikatakan barang siapa tidak memiliki anak Allah, ia tidak memiliki hidup. Ini kepercayaan dan keyakinan kami, dan kami percaya penuh kepada firman. Kalau isi firman ini, kalau kami tidak percaya, untuk apa kami mau mengenal? Ini isi buku yang tadi saya baca, tapi bagian daripada catatan firman yang tertulis. Kalau kami tidak percaya, untuk apa kami berada di sini, di posisi yang saat ini? Masih banyak pilihan agama lain.
Tapi kami sungguh percaya dengan segala yang tertulis bahwa itulah rencana Allah. Bang Juma, Tapi gini, Bunda. Bang Juma. Oh, silakan Gurunda, silakan. Oke, terima kasih. Terima kasih ya atas ilmunya Mbak DTS. Ya, untuk memahami isi Bible, menurut Ibu tadi kita harus dapat bimbingan Roh Kudus. Kalau kami umat Islam, Roh Kudus itu cakupannya pengajarannya include dalam sebuah kitab yang bernama Al-Quran, gitu ya. Nah, maksudnya gimana, Mas? OTST suara masuk. Maaf. Oh, turunin aja hostnya Pak. Iya. Nah, sementara pembanding antara contoh Ibu dengan saya, Ibu punya Roh Kudus, saya nggak ada Roh Kudus, melainkan ajaran Roh Kudus yang saya punya, yaitu Al-Quran. Jadi tegaknya sebuah pengajaran Roh Kudus di Islam adalah tegaknya Al-Quran di dalam kehidupan saya sehari-hari. Kalau Ibu, di dalam diri Ibu ada Roh Kudus. Nah, saya ingin tahu dari Ibu, di dalam Lukas 2, karena kan sudah ada Roh Kudus pada diri Ibu, saya ingin tahu Roh Kudusnya ini bimbingannya nanti seperti apa gitu ya. Iya. Di dalam Lukas 2 diterangkan bahwa nomor 11 utamanya telah lahir juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Ini saya mau tahu ya dari Roh Kudus yang ada pada diri Ibu ya. Yang lahir ini Tuhan atau manusia, Bu? Ya, yang lahir itu adalah anak Allah dalam rupa manusia. Oke, jadi dia bukan Tuhan. Dia adalah Tuhan, anak Allah, dia adalah Tuhan. Kalau dia Tuhan sudah pasti bukan manusia. Maaf ya, saya sedikit kasih dengan pemahaman yang saya miliki. Allah, kalau kita bisa melogikakan Allah, berarti dia bukan Allah. Enggak, tapi Ibu katanya ada bimbingan, tapi ada Roh Kudus. Roh Kudus kan tugasnya membimbing. Nah, saya ingin Roh Kudus itu menyatakan yang lahir ini Tuhan atau manusia. Dia adalah anak Allah dan dia itu adalah Tuhan sendiri. Dia 100% manusia, namun dia juga terlahir sebagai 100% manusia, namun dia sendiri adalah Allah itu sendiri. Jadi Allah bisa berubah menjadi bukan Allah gitu ya, Bu ya? Ini yang saya katakan tadi, kalau kita melogikakan Allah, berarti dia bukan Allah. Oh, berarti ketuhanan Allah Allah itu dia mustahil. Segala hal yang mustahil dia sanggup karena dia Tuhan atas bumi, langit dan manusia. Maksudnya yang tidak masuk akal itu adalah Allah gitu. Itu yang tadi saya sampaikan, bahwa Allah itu tidak bisa dilogikakan. Kalau Allah bisa dilogikakan, berarti Allah itu 100% manusia. Dia tidak sama seperti yang kita pikir. Pikiran Allah itu kita tidak bisa menyamai. Ya, bukan pikiran Allah. Yang saya tanya ini, Roh Kudus dalam bimbingannya kepada Ibu ini, yang lahir ini Tuhan atau manusia? Itu yang tadi saya katakan, dia 100% sebagai manusia, tapi dia itu sendiri adalah Allah, anak Allah atau Tuhan. Yang lahir ini Tuhan atau manusia? Sekarang saya mau jelaskan tentang Allah Tritunggal. Bukan. Yang lahir ini Tuhan atau yang lahir ini manusia? Yang lahir. Yang lahir itu Yesus Kristus, anak Allah.
dia adalah 100% manusia, di dalam kandungan manusia dia terlahir, karena Allah itu yang tadi saya katakan, dia adalah Allah yang kudus, dia tidak bisa hadir dalam kesuciannya, maka itu dia mengirimkan anaknya Yesus Kristus terlahir sebagai manusia untuk tujuan penyelamatan itu sendiri di tengah dunia ini. Yang tadi di mana itu tadi Mbak yang katakan bahwa Tuhan lahir. Iya, yang lahir ini maksud saya Roh Kudus membimbing dia ibu. Tuhan, dia sendiri adalah Yesus, adalah Tuhan. Jadi yang lahir ini Tuhan. Iya, Yesus Kristus anak Allah. Bukan manusia berarti ya, Bu ya? Dia 100% terlahir dalam rupa manusia. Berarti yang lahir ini bukan Tuhan. Dia Tuhan, terlahir, mengerti tidak? Terlahir dalam rupa manusia untuk menanggung dosa Iya, manusia. bukan yang lahir. Ya. Yang lahir ini Tuhan atau manusia, Bu? Yang lahir. Yang dilahirkan Maria, Juga yang keluar dalam rupa manusia, saya. yang keluar dari rahim Maria ini Tuhan atau manusia? Tuhan, coba tangkap kalimat saya. Jangan mencoba untuk menjebak ya. Mohon maaf, tolong Enggak, hargai kalimat saya bukan menjebak. Saya hanya ingin menguji apakah yang ada pada diri ibu Roh Kudus atau roh tidak kudus, gitu loh. Jangan belepotan, Bu. Roh Kudusnya pasti begini. Yesus di dalam Yohanes 16 menerangkan bahwa setelah ia pergi akan turun roh penghibur. Penghibur itu akan membimbing manusia kepada setiap kebenaran. Saya ingin bimbingan itu terbukti di dalam diri ibu. Yang lahir di kota Daud itu Tuhan atau manusia? Apa bimbingan roh yang ada dalam diri ibu? Silakan. Dia adalah Tuhan. Oke, dia adalah Tuhan. Berarti yang lahir bukan manusia. Dalam bentuk dan rupa manusia. Oh, berarti Tuhan dalam rupa bentuk manusia. Lalu bagaimana dengan Yesaya 43 nomor 10? Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Tadi ibu mengatakan dia adalah Tuhan dalam bentuk manusia. Itu gimana, Bu? Coba tanya Roh Kudusnya. Dia yang dimaksud, Yesus itu sudah ada waktu masa, kalau pengajaran kami, waktu masa penciptaan Allah menciptakan roh melayang-layang kami bersama di situ. Itu kalau melihat itu ada 3 pribadi juga ada di sana, ada Yesus, di sana ada Roh Kudus, di sana ada Allah Bapa. Loh, Yesus di sana, di situ sebagai apa di sana, Bu? Kan Maria belum melahirkan. Benar, tapi mereka adalah roh. Allah itu adalah roh. Ini yang perlu kita pahami. Ya, Allah itu adalah roh. Tapi kan Yesus bukan roh, dia manusia, Bu. Dia kemudian terlahir sebagai manusia, tapi dia sudah ada pada masa penciptaan itu. Berarti Tuhan membentuk dirinya menjadi manusia. Iya. Tapi tadi tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Bilangan 23 ayat 19, Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Roh Kudusnya bingung ya, Bu ya? Jadi sebenarnya untuk kami tidak bingung, mungkin untuk Anda bingung. Kalau kami Tapi Anda nggak bisa menjawab. Tuhan mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Banyak ayat yang kami bisa ini karena saya belum ada persiapan malam hari ini. Bukan Ibu. Sebelum Yesus, saya minta jangan Ibu, saya nggak butuh Ibu. Saya tahu Ibu terbatas. Saya minta Roh Kudus yang ada dalam diri Ibu yang menjawab saya. Ini Pak, minta maaf, kita selaku manusia, kita masih dengan kekurangan kita. Roh Kudus punya kekurangan, Bu? Jadi Roh Kudus nggak berperan dalam diri Ibu? Ini saya Tadi Ibu di awal menyatakan kita mengerti Bible karena minta ke Roh Kudus katanya. Nah, saya curiga yang ada pada diri Ibu itu adalah Roh tidak kudus. Kok enggak ada bimbingan? Jadi minta maaf ya, kita manusia berdosa, sampai kapanpun kita manusia berdosa. Jadinya jawaban saya tidak tanya Ibu, yang saya tanya roh yang ada dalam diri Ibu.
Apa bimbingannya ke ibu setelah saya tanya? Di dalam Yesaya 43 nomor 10, Tuhan sendiri yang mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Ternyata ada Tuhan di abad pertama Masehi yang membentuk diri menjadi manusia. Apakah itu betul atau itu hanya karangan-karangan ibu aja? Sebenarnya tidak ada karangan. Roh Kudus itu jelas ada. Oke. Enggak, maksudnya Tuhan mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Tapi kok ada Tuhan dibentuk? Alkitab itu luas. Jangan melihat dari satu ayat untuk mengartikan segala hal. Dan setiap ucapan itu memiliki banyak pengertian. Kalau Anda dengan pengertian Anda seperti itu, saya tidak bisa menyalahkan. Tapi kalau Alkitab, setiap ayat itu kalau digali satu ayat memiliki ribuan pengertian yang banyak. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda. Saya menghargai ibu, saya menghargai. Cuman saya ini minta agar saya berdialog dengan roh yang ada dalam diri ibu yang ibu sebut sebagai Roh Kudus. Itu yang saya minta. Sekarang begini, ketika Tuhan mengatakan dalam Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Tolong tanya roh yang ada dalam diri ibu, apakah ada Tuhan yang dibentuk setelah itu kemudian? Setelah Tuhan menyatakan diri dalam Yesaya 43 nomor 10, masihkah ada Tuhan yang akan dibentuk menjadi manusia misalnya? Sebenarnya itu di Yesaya itu banyak menjelaskan tentang kedatangan Yesus Kristus. Ayat yang tadi dimaksudkan, Merin tolong bawa mama Alkitab dulu. Merin. Jadi ayat yang dimaksudkan ini saya masih belum bisa menjawab sebagai sebuah pertanyaan yang Anda tanya, tidak bisa. Karena kehadiran Yesus disertai dengan nubuatan-nubuatan dari Allah itu sendiri. Jadi dengan satu ayat kita tidak bisa menyalahkan keberadaan Yesus. Itu salah, itu sebuah kesalahan. Karena itu tadi saya sampaikan bahwa isi ayat firman tidak bisa dilogikakan. Allah tidak bisa dilogikakan. Ini contoh. Kalau gini Bu. Ibu mengatakan Allah tidak bisa dilogikakan. Tetapi secara terbalik Ibu melogikakan Tuhan datang, dilahirkan, dikandung, dilahirkan, dibesarkan, disapi dan seterusnya, dibungkus kain kafan, dikuburkan, kemudian dia bangkit. Ibu melogikakan Tuhan. Katanya Tuhan tidak bisa dilogikakan. Saya tidak melogikakan, tapi itu adalah kebenaran yang saya yakini. Mohon maaf. Artinya Tuhan itu Ibu kebenaran. bisa dilogikakan dengan perspektif kebenaran versi Ibu, kan gitu? Bukan versi saya, versi Alkitab. Itu adalah kebenaran. Ya, kan kitab sendiri yang menyebut tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Ini bahasa yang ini juga saya masih sangsi tujuannya apa. Saya harus buka Alkitab baru saya bisa menjelaskan tujuannya. Roh yang Anda sebut kudus nggak bisa membantu Anda sekarang atau gimana? Itu yang tadi saya sampaikan. Roh Kudus itu tidak seperti yang Anda pikir. Karena ketika hidup saya kalau biasa-biasa, saya punya pemahaman juga terbatas. Ketika hidup rohani saya bagus, atau saya ada persiapan untuk topik ini, pasti saya dapat pimpinan. Dan topik ini sebenarnya bagus. Sebenarnya jadi bagus, Roh Kudus dan saya harus ini persiapkan. Mohon maaf, itu harus dipersiapkan. Dan kita minta pimpinan. Seperti kita kalau menyampaikan khotbah. Kita persiapan kita hikmat Tuhan. Kita tidak bisa mengartikan setiap ayat demi ayat dengan akal manusiawi kita. Karena setiap hari kan ya akal manusiawi kita yang normal yang bekerja. Jadi berarti Roh Kudus yang Anda setiap ayat kita perlu minta pimpinan dan pertolongan Roh Kudus seperti itu. Roh Kudus lagi. Berarti roh yang Anda anggap kudus ini bukan Tuhan ya Bu ya? Dia adalah Tuhan. Itu satu kesatuan, Pak. Saya minta maaf. Tapi kenapa nggak bisa memberikan sesuatu apapun kepada Ibu selain Ibu harus belajar dulu? Itu kenapa? Allah itu satu. Namun mereka memiliki 3 fungsi. Roh Kudus dengan fungsinya, Yesus dengan fungsinya, Allah Bapa dengan fungsinya. Mereka adalah satu. Kok satu beda fungsi, gimana maksudnya Bu? Ya itu, karena itu saya bilang Allah tidak dapat dilogikakan. Atau ini hanya akal-akalan?
sampai tidak bisa masuk logika. Boleh saudara dengan pendapat, saya tidak bisa menyalahkan, tapi inilah keyakinan dan pemahaman kami selaku orang Kristen. Dan sampai hari Karena kami Yesus pun mengalami Yesus mengajarkan kepada non-Kristen, yaitu Yahudi, ya, bukan Kristen. Yesus mengajarkan kepada Yahudi, bukan Kristen, kasihilah Tuhan Elohimmu dengan akal budi. Kok sekarang nggak bisa pakai akal? Ini maksudnya apa ini, Bu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, yaitu dengan akal budimu, ya. Ini artinya akal budi kita ini kita harus kasihi. Artinya kasihi dia dengan kan kita hidup di dunia. Itu artinya akal kita harus dipakai, Bu. Dipakai. Tapi ketika kita mengenal Tuhan, akal harus dipakai. Makanya Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Akal budi itu digunakan sebagai alat untuk mengenal Tuhan, Bu. Begitu. Segenap jiwa dan rohmu. Iya, tapi akalnya jangan dibuang. Ketika maksudnya ini kan kemanusiaan kita harus menghormati dia. Itu yang dimaksud. Ya, dan maksud saya gini loh. Ada rohnya di dalam diri kita. Kenapa konsep kita tetap bergantung kepada pimpinan roh. Kadang akal budi manusia ini dari tadi saya minta rohnya, tapi ternyata rohnya mohon maaf mungkin lagi istirahat atau gimana. Ketika ditanya kepada ibu, yang lahir ini Tuhan atau manusia? Ibu mengatakan Tuhan dalam rupa manusia. Loh, kok ada bisa Tuhan dalam rupa manusia itu kayak mana? Sementara Tuhan sendiri mengangkat saksi tidak ada Tuhan yang dibentuk. Kok ada Tuhan yang dibentuk jadi manusia? Ini ilmu dari mana Ibu dapatkan? Ya, itu yang tadi saya sampaikan. Kamu tidak bisa melogikakan dia Tuhan yang kami sembah dengan akal pikiran. Bukan saya, Bu, bukan saya. Ibu yang tidak bisa menarasikan dengan logika gitu. Tuhan Ibu, bukan saya. Ibu yang tidak bisa. Ibu yang tidak bisa. Roh Kudusnya lagi tidur gitu. Atau lagi lelah. Iya, itu dia. Pertanyaannya hanya bersifat mengetahui kesalahan, kekurangan. Yesus sendiri pada ini saat menguji. diadili, ini menguji konsep ibu ini konsep dusta pembodohan atau betulan. Ternyata ujung-ujungnya apa? Untuk mempengaruhi orang dalam kebodohan itu tidak ada bagi kami. Kami hanya percaya sepenuhnya kepada Injil. Bahwa Yesus hadir di tengah dunia untuk menebus you dan saya dan seluruh manusia yang mau percaya dan siap diselamatkan. Itu ajaran siapa, Bu? Itu ajaran siapa lagi? Nebus-nebus pakai darah manusia itu ajaran siapa, Bu? Ini ajaran Alkitab. Kalau kamu mau percaya, kamu diselamatkan. Saya berdoa buat Anda semua agar diselamatkan. Berdoa kepada siapa? Saya berdoa kepada Allah untuk menyelamatkan saudara-saudara saya yang ada bukan kepada Yesus berdoanya. Acara diskusi ini, semoga semua yang ada di dalam siaran ini bertobat dan diselamatkan, menerima bagaimana Yesus caranya? Tuhan dan bagaimana Yesus kemudian memberikan pengajaran kepada Bani Israel tentang keselamatan, Bu? Gimana? Kalau boleh tahu. Yesus Kristus dia mati untuk semua orang berdosa, dan itu Allah sudah sampaikan dalam Yohanes. Tadi saya ada katakan firman Tuhan tertulis di 1 Yohanes 5 ayat 11-12. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Dan barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Sekarang Yesus Kristus sudah datang di tengah dunia. Tinggal setiap manusia apakah mau menerimanya atau menolak. Yang menerimanya diberikan hidup yang kekal. Menerima sebagai apa, Bu? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat sebagai manusia. Tuhan. Di mana Yesus mengajarkan itu agar dia diterima sebagai Tuhan? Akulah jalan kehidupan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kebenaran dan kehidupan. Barang siapa menerima aku, maka ia diselamatkan. Oke, menerima sebagai apa, Bu? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di mana itu Yesus katakan, terimalah aku sebagai Tuhan? Iya.
Dalam Alkitab boleh buka semua ayat, kamu baca satu Oh, persatu. nggak bisa. Ibu harus minta ke Roh Kudus untuk menunjukkan. Ibu sampaikan. Jangan suruh Roh Kudus ini makan gaji buta. Jangan suruh Roh Kudusnya itu jadi penonton. Biar Ketika saya jadi Roh Kudus deh, biar saya tunjukkan Ibu. Gimana? Di mana Yesus mengajarkan bahwa menerima Dia sebagai Tuhan? Itu di mana tertulis? Minta maaf, Alkitab tidak sependek Al-Quran ya. Jadi kami tidak hafal. Tapi itu adalah Bukan Ibu. Bukan Ibu. Yang saya tanya Roh Kudus yang ada dalam diri Ibu ini. Ibu nggak salah, Roh Kudusnya Ibu yang nggak kurang salah. bekerja. Roh Kudusnya yang kurang bekerja. Makan gaji buta. Begini, bukan masalah Roh Kudusnya ya, minta maaf. Kami kurang penyerahan diri kehidupan kami dengan segala keterbatasan. Oke, sekarang gini aja Bu, bentar lagi Juma. Oke Bu, biar saya yang jadi Roh Kudus. Saya tunjukkan kepada Ibu, saya wakilnya Roh Kudus. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka lari Roh Kudusnya. Roh Kudusnya ngambek. Tidak ada Yesus mengatakan terima aku sebagai Tuhan, sebagai utusan Tuhan ada. Makanya Dipikir saya jadi enak wakil gitu ya. Roh Kudus tadi. Dipikir enak ngajarin ikan itu renang. Dipikir enak gitu ya. Di sini ahli kitab semua. Tapi masa dibilang makan gaji buta sih, Bang? Masa dibilang makan gaji buta? Lah iyalah. Kan katanya membimbing. Tadi di awal dikatakan Anda tidak akan bisa mengerti tentang isi kitab kalau tidak ada Roh Kudus. Nah, yang itu. Di situ. Artinya pembeda Kristen dengan Islam katanya Kristen dibimbing oleh Roh Kudus. Nah, kita usahakan untuk pembuktian ini bahwa di dalam dirinya betul-betul ada yang disebut Roh Kudus atau roh kotor, roh najis yang ngajarin nyembah manusia itu. Karena setahu saya yang sering mengajarkan Yesus itu Tuhan ya iblis, Kudus. Roh Kudus tak berhasil. Oh lala, oh lala. Oh hola, oh holiba. Jangan begitu Bang. Berat menghadapi kami ini karena kami paham Bible. Kalau hanya mau jualan kecap, bukan tempatnya di depan kami, bukan. Ya. Itu baru level master. Itu baru level belum juga masuk level 1. Kami sampai level 100, Bang Martin. Kalau kita mau adu data tanpa mata terbuka boleh. Iya. Nah, gimana tuh? Roh itu bisa dibedakan, Bang. Nah, kembali ke roh. Ada roh. Iya. Tadi rohnya Yesus di mana? Roh yang ada dalam diri Yesus tadi kenapa? Kenapa dia takut, Bang? Itu kurang penjelasannya saja, pemahamannya tentang itu roh itu yang kurang. Iya. Ayo siapa yang mau ambil alih dulu? Aduh, lidah saya keluh. Oh, Brother Martin. Tadi tuh aku tuh agak bingung di sini ya, Kak. Tadi kan katanya tadi berdoakan untuk kita diselamatkan. Alaikum Jubiriman, alaikum. Roti kehidupan juga. Apa kabar? Ya, selamat malam. Lelah dan tampan seperti biasa. Dulu nih, adekku nih Sidik ada nggak nih? Belum. Ada nih. Selamat. Ya wes lah. Ya udah lanjutkan. Di tempatnya ini. Malam Gurundaya, sehat Gurundaya. Lanjut. Ya. Sehat. Kita mau berdasarkan data saja, Bang. Jangan lari dari. Rode Jubiriman ini Eho mute dulu. Nah ini Brother Martin, tadi kan ibu yang santun dan baik hati tadi itu dia bilang berdoakan kita untuk selamat gitu. Memang yang bikin dosa pertama itu kita. Memang diwajibkan di setiap ajaran kami diwajibkan untuk mendoakan semua orang. Jangankan Bapak, kepala negara saja, bupati, camat. Yang pertama kali bikin dosa siapa? Emang kita yang pertama kali bikin dosa? Ya, kalau Bapak merasa tidak pernah bikin dosa ya nggak masalah. Loh, kita kan berdosa gara-gara siapa? Kan gitu kalau di Kristen kan? Gara-gara siapa kita berdosa? Ya, awalnya kan dari manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Nah itu ya, selamatkan Adam lah duluan. Kalau udah terbukti baru selamatkan kita. Ya, mind blowing.
Itu mind blowing. Kita tidak ada urusan tentang keselamatan, Bang. Keselamatan itu urusan Allah. Begitu. Kalau Allah mau kalau Bapak mau cari tahu, baca di roh Allah dan roh antikristus. Ada dua roh di situ. Ada dua. Warnanya apa kalau roh Allah? Lah, nggak tahu warna apa lah. Katanya beda. Mengerti apa? Ya, lihat di data, kita ngomongkan berdasarkan data di 1 Yohanes 3 itu. Nah, 1 Yohanes 3. Ini yang ngomong Yesus ya? 1 Yohanes 3 yang ngomong Yesus. Iya. Oh, kirain Yohanes. Oke. Yesus ngomong apa di 1 Yohanes 3? Di Yohanes, di Injil Yohanes. Nah, yang ngomong Yesus atau siapa? Itu roh Allah. Ini bicara roh Allah yang ngomong. Di 1 Yohanes 3 yang ngomong siapa? Di sana. Yesus yang ngomong di 1 Yohanes. Iya. Nah, apa Yesus ngomong apa di 1 Yohanes? Demikian, ini dua ya. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang kepada manusia berasal dari Allah. Ya, sebagai Bang. manusia itu. Iya. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, ya ini saya tidak tahu lagi siapa lagi yang tidak mengaku Yesus. Tidak mengaku Yesus sebagai apa? Sebagai manusia baik, sebagai apa? Biarkan saya baca. Nah, boleh silakan. Oke, ayat kedua. Sebab jika kita dituduh olehnya. Ini ayat 19 ya, Bung ya. Saudara. 1 Yohanes berapa tadi? 1 Yohanes 3. Ini yang ngomong kan Yesus ya, Jubiriman ya? Iya. Sip. Ngomong Yesus. Sip. Kita berdasarkan data saja, 1 Bang. Yohanes yang ngomong Yesus. Oke, sip. Gas. Ini pertama Yohanes 1. Ya kan menurut Yohanes. Pertama Yohanes ayat 3. Pertama Yohanes 3 ya, Pak ya. Ayat berapa, Pak? Itu kan Injil yang dikatakan Yohanes. Iya, maksudnya ayat berapa? Iya. 1 Yohanes 3 berapa? 2. Tadi itu 1 Yohanes 4 nomor 2 kali. 4. Oh, 1 Yohanes 4. Nah, dikoreksi Islam. Gimana? Setiap orang yang tidak mengaku Yesus yang datang sebagai manusia, bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ini Yesus ngomong begini ya. Jadi Yesus tuh ngomong. Ayat keempat nih ya, Pak. Ayat keempat nih ya, Pak. Oh, 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Oh, gitu. Yesus ngomong ini ya. Mar? Itu Marta dibawa ke sini malah Yohanes. Ini Yohanes yang ngomong. Aja nggak mau Yohanes. Pengen Yesus yang ngomong. Ada nggak? Injil Yohanes. Nah, boleh. Injil Yohanes di mana Yesus ngomong roh itu ada beda-beda. Terdiam lagi. Ganti pemain. Ayo masuk Roti Kehidupan atau Jubiriman. Ciri-ciri orang yang dalam dirinya ada roh Allah itu telanjang. Ya, selamat malam. Itu bisa kita lihat di dalam 1 Samuel 19 ayat 23-24. Nah, ini baru data 1 Samuel. Pak Jubir noise loh, Pak Jubir. Coba 1 Samuel. Enggak, Pak, saya matiin kok mic-nya dari tadi, bukan saya tuh, Pak. 1 Samuel 19:22 ya? 23, 24. 1 Samuel 19. Boleh dari 22 boleh. Oh. Bukan begitu, Pak Sugi. Itu ada, nggak usah sampai di Samuel terlalu jauh. Kita yang dekat. Nanti aja. gini, Bos. Nanti gini pembuktiannya apakah itu roh Allah atau bukan. Karena di dalam 1 Korintus 12 ayat 3 hanya orang yang ada Roh Kudus, ya kan, yang mampu mengaku Yesus itu Tuhan. Di dalam Lukas 8 ayat 28, nah, yang merasuki orang itu roh apa itu sehingga roh itu mengaku Yesus Tuhan?
Orang itu telanjang dia. Coba dibaca itu. Di Lukas 8 ayat 48 itu orang itu telanjang. Bentar Ustaz Sugi. Hari Ya. ini hari apa ya? Di bawah tumben banyak hotel minta naik. Oh ya udah bagus. Satu pertanyaan satu aja. Sarenda 015 Muslim atau Kristen? Kristen dia, Kristen. Mute-nya silahkan. Kita mau mencari nih, benarkah Roh Kudus yang mengaku Yesus Tuhan? Kan gitu. Dalam 1 Korintus 12 ayat 3, hanya orang yang ada Roh Kudus yang mampu mengaku Yesus itu Tuhan. Di dalam Lukas 8 ayat 28 ada orang yang kerasukan roh. Dia mengaku Yesus itu Tuhan. Dia posisinya telanjang. Apakah ini Roh Kudus? Roh Kudus adalah Roh Allah? Kalau kita lihat dari ciri-cirinya, orang yang kerasukan roh itu dia telanjang, maka bisa dipastikan itu Roh Allah. Sebagaimana yang terdapat di dalam 1 Samuel 19 ayat 23-24, orang yang kerasukan Roh Allah di sini telanjang. Sama seperti ciri-cirinya dengan Lukas 8 ayat 28. Gimana Bang Gores? Coba. Pertama Samuel berapa, Pak? Pertama Samuel berapa? 1 Samuel 19 23-24. Lalu pergilah ia ke sana ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah Roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya ia kepenuhan seperti nabi, hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya, dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Nah, ini ada orang yang kepenuhan Roh Allah telanjang. Dalam Mumtaz. Lukas 8 ayat 28, Datanya Mumtaz, orang yang Tatsugi. Barakallah. Gua pakai ini. Bagus. Orang yang kepenuhan roh di dalam Lukas 8 ayat 28 juga telanjang. Ciri-cirinya sama. Satu, yang kedua, 1 Korintus 12 ayat 3, hanya orang yang dipenuhi Roh Kudus yang mampu mengakui Yesus Tuhan. Lukas 8 ayat 28, roh itu mengakui Yesus itu Tuhan. Apakah roh Allah sama dengan roh iblis yang di Lukas 8:28? Karena hanya roh Allah yang mampu mengakui Yesus Tuhan, sementara iblis juga mengakui Yesus Tuhan. Kok sama? Bagus. Itu di Samuel itu, Pak. Yang telanjang itu siapa, Pak? Yang telanjang Saul. Raja pertamanya Israel. Sekarang sekarang saya tanya Bapak. Yang telanjang di situ berapa orang? Satu orang. Kok cuma satu, Pak? Ya coba, lalu pergilah ia ke sana ke Nayot. Ia itu satu atau banyak? Bapak lalu ia pergi ke sana ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah Roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi, hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya. Siapa ini? Iya, ini ya dia doang. Satu Dia orang ya di satu. situ. Bapak tahu enggak di Nayot dan Rama itu tempat siapa? Bukan itu yang kita permasalahkan. Yang kepenuhan Roh Allah ini loh kok telanjang. Kok Berarti sama Bapak, dengan Lukas 8 ayat 28. Jangan dilarikan saya- kemana-mana dong. Bapak tidak mengerti. Bapak hanya melihat orang yang telanjang saja. Bapak tidak mengerti di Rama dan Nayot itu ada siapa. Ada Samuel. Terus siapa Gitu lagi? ditanyain loh. Nggak penting. Terus siapa lagi? Bapak tidak mengerti. Kenapa? Coba kalau belum mengerti, ngerti siapa. coba bikin kita mengerti coba. Kenapa ketika hinggap Roh Allah dia telanjang? Jadi begini, Pak. Di Nayot dan Rama itu adalah kumpulan para nabi. Dan pada saat itu semua orang kepenuhan. Kok cuman Samuel sendiri yang telanjang? Kok nabi-nabi yang lain tidak telanjang?
Nah, itulah. Di mana semua orang kepenuhan di ayat berapa? Nabi-nabi di sana itu orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Allah. Iya, di Ya, mana? Di Nabi. situ ada banyak orang kepenuhan Roh Allah itu di mana di ayat berapa? Bapak baca aja di situ di ayat sebelumnya dan setelahnya. Nayot dan Rama itu adalah tempat para nabi. Di sana mereka itu nabi-nabi itu adalah orang-orang yang penuh dengan Roh Allah. Ya. Kalau Bapak memahami kenapa Saul pergi ke sana, dia sedang mengejar Daud, memburu Daud untuk membunuh Daud. Dan kalau Bapak belajar cerita Daud dan Saul, Saul itu adalah orang yang dulunya diurapi Tuhan, yang memiliki Roh Allah, tetapi kemudian Roh Allah undur daripadanya. Ketika Roh Allah undur daripadanya, maka ada roh lain yang masuk karena dia memiliki iri hati, dengki dengan Daud. Jadi yang ada di dalam dirinya bukan lagi Roh Allah. Berarti bohong ayat 23 ini, Bang. Iya, ini dihapus saja kayaknya, salah bohong ketik ayat 23 ini. Di Makanya ayat 23 sangat jelas dikatakan, lalu pergilah ia ke sana ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah Roh Allah. Kok katamu bukan Roh Allah? Ya. Nah, dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya, dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang seharian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata juga Saul termasuk golongan nabi. Iya. Ini Roh Allah, mana Roh Allah? Mundur. Tetap Roh Allah. Bapak setelah ini baca deh cerita tentang itu ya. Bapak cerita deh. Saya tidak usah. Katanya Anda sudah baca, tapi kok Anda mengatakan bahwa yang menghinggapi siapa Saul itu bukan Roh Allah, padahal di ayat 23 dikatakan Roh Allah loh. Beda terjemahan ya. Kitab yang kita baca beda terjemahan ya. Roh Allah tidak berkenan, Pak. Roh Allah tidak berkenan. Kalau tidak berkenan ngapain hinggap? Berkenan atau tidak? Lalu pergilah ia ke sana ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah Roh Allah. Kok nggak berkenan? Kalau nggak berkenan ngapain hinggap? Ngapain hinggap? Roh Allah tidak berkenan, makanya dia dihinggapi dan dipermalukan seperti itu. Oh. Yang dihinggapi roh lain mana? Di ayat mana dihinggapi roh lain? Gitu. Bentar. Di mana di ayat mana dihinggapi roh lain? Waktu saya terbatas untuk menjelaskan karena ini sudah ini kan kita baca apa adanya saja ya, tidak kita buat-buat, tidak kita tambah-tambah. Pemirsa dengarkan, apakah yang menghinggapi ini roh lain atau roh Allah? Kita baca baik-baik. Lalu pergilah ia ke sana ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah roh lain. Salah, Roh Allah. Saya nggak berani mengurang-urang, tidak berani merubah-rubah. Itu isinya. Dihinggapi Roh Allah. Ya. Makanya udah. Pak, supaya Bapak, saya tadi udah bilang, supaya Bapak lebih jelas lagi konteksnya, Bapak baca cerita hubungan Daud dan Saul. Jadi Bapak mengerti ceritanya seperti. Jadi intinya gini Satsugi, itu roh Allah hinggap di sana itu untuk membuat Samuel telanjang. Masih nyambung kok, masih nyambung. Benar. Ya benar kan? Iya. Masih nyambung. Di mana coba? Iya. Nah, tetapi ternyata kan roh Allah ini bisa membuat orang telanjang. Bisa juga marah-marah ini Ustadz, ini di 1 Samuel 11:6. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah Roh Allah atas dirinya,
dan menyala-nyala lah amarahnya dengan sangat. Jadi gimana sama cara Allah itu ini ya. roti kehidupan? Gimana caranya ngusir roh Allah kalau bikin orang apa telanjang gitu? Gimana cara ngusirnya? Pakai kecapi ya? Pakai kecapi. Berarti Bapak udah baca itu ya? Ya. Udah tahu dong. Kalau yang 1 Samuel 19 nomor 9, 1 Samuel 18 nomor 10 udah tahu banget gua. Kalau yang Itu pakai kecapi itu maksudnya. kan sudah roh jahat itu, Pak. Roh jahat. Nah, Iya. kalau roh Allah pakai apa ngusirnya? Kalau roh Allah itu dia tidak bisa, itu kehendak Allah itu bebas, Pak. Kalau mau dia datang, kalau mau dia tidak. Kan seperti itu. Itu kehendak bebas roh Allah. Dia punya prerogatif, Pak. Kayak presiden juga kan punya. Nggak bisa diobatin ya kalau ada orang sedang telanjang kepenuhan itu. Jadi yang saya permasalahkan tadi kan gini. Dalam 1 Korintus 12 ayat 3, hanya orang yang dipenuhi Roh Kudus ya yang mampu mengakui Yesus itu Tuhan. Nah, di dalam Lukas 8 ayat 28 itu ada roh iblis kok ngakui Yesus ini Tuhan. Katanya hanya Roh Kudus yang mampu. Kok roh iblis juga mampu? Apakah Roh Kudus dengan roh iblis ini sama? Kok ciri-cirinya sama? Orang yang kerasukan roh iblis dan kerasukan roh Tuhan itu sama-sama telanjang. Itu sebenarnya yang kita pertanyakan. Kok dibawakan lari kemana-mana ya? Itu roh iblis yang mana, Pak? Yang mengaku-ngaku itu? Itu Lukas 8 ayat 28 itu. Bisa yang Bapak sudah, baca? sudah lama tidak tinggal di dalam perkuburan itu. Bacain, Dia tidak Ustaz. bersujud itu. Coba baca Lukas 8 dari ayat 27 deh. Ya, Roti kan punya biblos cetaknya kan di rumah kan. Dibaca aja. Lukas 8 27 28. Saya lagi tidak bawa, Pak. Oh ya, mungkin langsung inget ya. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah tetapi dalam pekuburan. Nah, sama kayak Saul ini. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Nah kan? Jadi Sini, Bapak nggak ngerti itu, Pak? Bapak nggak paham ya? Anda paham nggak yang saya permasalahkan? Saya paham, Pak. Cuman Apa yang saya permasalahkan apa? Bapak kan menanyakan itu roh setan atau roh kudus kan? Bapak ngerti Sebabnya apa saya membaca tanyakan enggak? itu? Gini Bang, saya kasih tahu. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 3, ya, coba saya bukakan deh. Hanya orang yang memiliki Roh Kudus lah yang mampu mengaku Yesus itu Tuhan. Ya. Bentar, 1 Korintus. Itu oke, Pak. Itu oke, Pak. Bentar, Yang saya tanyakan biar enak, Lukas, Pak. bentar, Lukas. Bang. 1 Korintus 12 ayat 1 Korintus 12 ayat 3 ya kalau nggak salah ya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Coba penekanannya ya, tidak ada. Ya, di sini. Mana tadi? Aduh. Is oke itu, Pak. Tidak ada masalah dengan itu, Pak. Loh, itu kan di situ dikatakan tidak ada seorang pun yang mampu mengaku Yesus Tuhan. Ya kan? Nih, bentar, saya 1 Korintus 12 ayat 3. Nih, ya. Dan tidak ada seorang pun, berarti tanpa kecuali ya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, faktanya ini ada orang yang tidak dirasuki Roh Kudus tapi mampu mengakui Yesus itu Tuhan. Nah, itu yang jadi masalah. Sekarang yang menguasai orang itu siapa, Pak? Kalau saya lihat
di dalam 1 Korintus 12 ayat 3 ini itu ya Roh Kudus. Bukan. Loh, kalau bukan berarti 1 Korintus 12 ayat 3 ini bohong. Bukan Pak, yang di Lukas itu siapa yang menguasai? Nah, yaitu kalau menurut Lukas itu kan iblis, roh setan. Tapi kalau saya lihat ciri-cirinya ketika dia mengaku Yesus itu Tuhan, maka itu Roh Kudus. Karena hanya orang yang dipenuhi Roh Kudus lah yang mampu mengaku Yesus Tuhan. Roh iblis tidak mampu. Betul enggak? Ini karena jelas loh, di sini dikatakan dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Itu yang di Lukas itu ketika ditanya siapakah namamu, jawabnya legion karena ia kerasukan banyak setan itu. Ya. Jadi legion dia itu. Betul. Tapi kok dia mampu mengaku Yesus Tuhan? Mana yang bohong ini? Tidak Karena ada di yang dalam 1 bohong Korintus itu, 12 Pak. hanya orang yang dirasuki Roh Kudus yang mampu mengaku Yesus Tuhan loh. Tanpa terkecuali loh. Coba dipahami itu. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus Tuhan selain oleh Roh Kudus. Faktanya di dalam Lukas 8 ayat 28 ada roh lain yang mampu mengaku Yesus Tuhan. Mana yang benar ini? Yang pertama tadi kan manusia yang Bapak sebutkan di Korintus itu adalah orang yang sudah disingkapkan oleh Roh Kudus bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan. Jadi itu loh bedanya, Pak. Nah, yang di Lukas 8 disingkapkan oleh iblis sehingga dia mengaku Yesus Tuhan. Itu bukan orang, Pak. Orang itu sudah kehilangan kesadarannya, Pak. Ya dia kan orang gila, Pak. Kalau orang gila itu dia kesadarannya sudah hilang, Pak. Artinya dia dikuasai oleh orang lain. Nah, seharusnya kalau memang 1 Korintus 12 ayat 3 ini benar, seharusnya tidak ada roh lain yang bisa membimbing orang, ya, menuntun orang, merasuki orang untuk mengatakan Yesus Tuhan. Karena hanya Roh Kudus saja yang bisa. Betul enggak? Hanya Roh Kudus saja yang bisa membimbing, Pak Sugi, ya, mengarahkan bahwa Yesus itu Tuhan. Tapi faktanya ada roh lain. Pak Sugi, Ya. izin menanggapi dulu Pak Sugi. Tadi Pak Sugi Ya, silakan. Pak Sugi tadi kan mengangkat pertama Samuel ayat 19 dan seterusnya. Ayat 24 triggernya di situ ya Pak Sugi ya. Jadi Pak Sugi menekankan di situ seolah-olah orang yang kalau mendapatkan tuntunan roh itu atau kan dihinggapi Roh Kudus dalam tanda kutip menurut perspektif Pak Sugi itu kan akan membuat orang itu harus telanjang. Ya kan di triggernya tuh di 24 itu kan orang harus telanjang. Sebab kalau kita melihat dengan teliti Pak Sugi itu kekeliruan yang sangat fatal. Sebab di situ Saul itu telanjang bukan karena roh Allah tetapi roh setan. Itu kita bisa lihat di ayat itu. Oh iya, lihat saja di pertama Samuel itu di ayat ke-9. Ayat ke-9 itu mengatakan begini, tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya. Jadi mulai dari ayat ke-9 sampai ayat 24 itu Saul itu berusaha sekali untuk mendapatkan atau menangkap si Daud, dipengaruhi oleh roh jahat. Tapi kok di ayat 23 dikatakan roh Allah? Lihat dulu, baca dulu pelan-pelan. Itu roh Allah. Iya. Yang sudah saya baca berulang-ulang tadi. Iya, di ayat 23 itu kan utusan dia itu. Lalu ia pergi ke sana ke Nayot dekat Rama, ya kan? Itu orang utusan. Hingga roh Allah dan selamanya ia melanjutkan perjalanan kepenuhan seperti para nabi hingga sampai ke Nayot dekat Rama. Itu bukan Saul. Jadi Saul itu pergi sendiri. Di ayat 24 itu triggernya di situ.
Itu patokan dari ayat 9 ketika dia melanjutkan dia mulai berusaha untuk menangkap si Daud. Jadi dia dipengaruhi oleh roh jahat, jadi bukan roh Allah. Itu dari saya, Pak. Silakan. Oke. Mau ditanggapi. Ya, di situ sangat jelas dikatakan, saya nggak mau nambah-nambah. Lalu pergilah ia ke sana ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah roh Allah. Roh Allah para setan. Coba ayatnya dibaca baik-baik. Roh Allah para setan. Saya nggak berani mengatakan ini roh setan, karena yang tertulis adalah roh Allah. Lalu pergilah ia ke sana ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah roh Allah. Hinggaplah roh setan. Oh, nggak berani saya ngerupai ini. Sorry. Ini jaringan saya yang kacau atau gimana? Ini nggak ada suaranya nih. Enggak, memang terdiam. Mereka sedang apa? Inaugurasi. Sedang inaugurasi. Oke, jadi begini. Kores, apakah ini perlu saya rubah jadi roh setan gitu? Kayaknya harus dirubah kayaknya. Ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah roh setan. Gitu. Oke, sabar. Nggak berani saya. Boleh? Izin menanggapi boleh? Oke. Siapa nih? Oh, Jubir ya. Oh, Jubir. Jadi begini Pak Sugi, itu kan ada rentetan historikalnya. Rentetannya itu mulai dari ayat ke-9. Itu kan konteksnya itu di mana Saul itu ingin menangkap si Daud. Iya, kalau itu roh setan seharusnya di ayat 23 ini ditulis roh setan, Bang. Iya, tenang. Bukan roh Allah. Pak Sugi. Jadi roh Allah itu yang memperbarui dia di ayat 23. Maka dia itu akhirnya sadar. Kalau itu setuju. Roh Allah memperbarui dia sehingga dia telanjang, kan gitu. Iya, kata telanjang di situ tuh kata telanjangnya seperti apa? Kata telanjang. Oke, telanjangnya seperti apa ya? Ia pun menanggalkan pakaiannya, dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia terhantar dengan telanjang sehari-harian. Yang namanya telanjang itu ya nggak pakai baju apa-apa, Bos. Kalau nggak pakai baju itu namanya telanjang dada. Iya. Ini telanjang apa? Itu telanjang itu ada banyak, Pak Sugi. Ada banyak versi, Pak Sugi. Jadi bukan telanjang itu harus sampai lepas kolor, nggak begitu juga. Orang Yahudi itu ketika melepas jubahnya itu sudah dikatakan telanjang, Pak Sugi. Jadi di sini telanjang seperti apa dulu? Gitu loh. Ya kalau Anda mau menarasikan ya dukung ayat, kalau itu tidak telanjang bulat ayat mana? Yang mengatakan itu cuma bajunya doang yang dilepas. Ini ya. Begini Pak Sugi, lalu ia bentar. Oke. Bentar, ini kita baca nih. Lalu ia menanggalkan pakaiannya. Pakaiannya ini apa aja? Baju doang. Celana bukan termasuk pakaian. Pakaiannya itu ya yang dipakai. Tadi sudah dijelasin. Jangan pikir kemana-mana. Tadi sudah dijelasin bahwa roh Allah itu sudah tidak berkenan. Tuhan itu sudah tidak berkenan dengan Saul, makanya dia memberikan pengganti Saul itu Daud yang diurapi menjadi raja. Kalau seandainya roh Allah itu membuat telanjang semua orang yang dipenuhi oleh roh, loh kok kenapa cuman Saul saja yang telanjang? Nabi-nabi yang ratusan orang di situ, bahkan Samuel nabi yang dipenuhi oleh roh itu kok tidak telanjang? Nah itu dia, makanya saya ingin, ini kok ciri-cirinya sama dengan di Lukas 8 ayat 28. Nah sekarang itu juga saya ingin jelaskan. Itu gara-gara kerasukan itu. Saya ingin jelaskan ke Bapak mengenai Korintus. Itu maksudnya begini, Pak. Tidak ada seorang pun manusia itu bisa menangkap, melihat keilahian daripada Yesus Kristus kalau tidak disingkap oleh Roh Kudus. Jadi tidak bisa, termasuk Bapak lah. Oke, tapi ya, faktanya tidak dapat disingkap. Sementara, sebentar Pak, saya belum selesai. Sementara di Gerasa ada orang yang dirasuk oleh legion. Legion ini tahu, Pak. Legion itu tahu siapa Yesus itu.
Di dalam dunia roh dia tahu, melihat itu Yesus itu anak Allah. Dia tidak mereveal, menyingkap itu kepada orang gila itu. Tidak. Justru dia menguasai orang gila itu untuk tidak mengerti siapa Yesus itu. Jadi yang bergerak di dalam orang gerasa itu, akal pikirnya sudah tertutup oleh legion, dan legion tidak menyingkap, mereveal itu. Oke, sip. Itu bentar, saya tanggapi dulu bentar. Jadi di 1 Korintus 12 ayat 3, hanya Roh Kudus yang mengetahui Yesus itu Tuhan, sehingga dia bukan bisa menyingkapkan. Dia menyingkapkan. Lah iya, dia menyingkapkan tuh karena dia tahu kalau Yesus itu Tuhan, kan begitu. Kalau dia nggak tahu, ngapain dia menyingkapkan Yesus Tuhan? Nah, di dalam Lukas 8 ternyata iblis pun bisa menyingkapkan, bisa mengetahui bahwa Yesus itu Tuhan. Berarti bukan cuma Roh Kudus doang. Maknanya bukan begitu, Pak. Waduh, ini dipelintir lagi. Bukan dipelintir, Bapak yang salah mengerti. Ini apple up to down, Pak. Ya, jadi Roh Kudus itu dia mereveal dari atas. Roh Kudus itu kan dia Roh Tuhan. Dia mereveal, menyingkapkan pengetahuan manusia untuk melihat keilahian Yesus. Sementara legion itu memang sudah tahu dia itu setan, dilempar ke bumi, dan dia tahu siapa Yesus itu, tetapi dia mereveal ke siapa, Pak? Dia justru membuat orang menderita. Orang ini sangat menderita, sehingga Yesus harus datang untuk mengusir setan itu keluar dari orang gerasa ini, dan akhirnya orang ini dipulihkan, orang ini disembuhkan oleh Yesus. Orang itu nyembah Yesus enggak? Ya, dia datang kepada Yesus. Iya, orang itu karena kerasukan roh jahat nyembah Yesus. Orang yang kerasukan Roh Kudus juga nyembah Yesus. Lalu apa bedanya? Bapak tidak mengerti apa akibat dari legion. Legion itu membuat Bapak lihat perbedaan. Yang saya permasalahkan ini kok ciri-cirinya sama, Bang. Orang yang kerasukan Roh Kudus juga menyembah Yesus. Orang yang kerasukan legion juga nyembah Yesus. Kok ciri-cirinya sama? Itu yang saya permasalahkan. Apakah legion dengan Roh Kudus ini sama? Oke. Oh, tidak. Monggo, yang lainnya lanjut. Itu, Bapak kurang memahami saja. Ya udah, menurutmu ya paham. Sebentar, Pak Sugi, sebentar. Bang Pera, Bang Roti Kehidupan. Sekarang gini penjelasannya, iblis pun tahu bahwa Yesus Tuhan. Lantas kalian manusia kenapa tidak menganggap Yesus itu adalah Tuhan? Apakah kalian lebih rendah dari iblis? Ya karena saya nggak mau ikut-ikutan iblis. Karena iblis itu bapak segala dusta. Sebagaimana yang Yesus katakan di dalam Yohanes 8 ayat 44 itu. Lah kok Anda percaya sama iblis? Padahal Yesus sudah mengingatkan, iblis bapak segala dusta. Pak Sugi, diam dulu. Kamu percaya iblis enggak? Enggak lah, iblis bapak segala dusta kok dipercaya, gimana sih? Oh, ya udah berarti kalian Pak Sugi. beda alam lah. Pak Sugi, coba lihat baca dulu. Bapak amati dengan baik peristiwa Yesus mengusir roh setan dari orang Gerasa itu. Apa buah-buahnya, apa hasilnya. Jadi Bapak bisa lihat dari buahnya. Makanya Yesus bilang, lihat kebaikan itu dari buahnya. Ya gini orang loh, Gerasa wajar. Orang Gerasa itu selama ini dia tidak berpakaian telanjang, tinggal di kuburan. Wajar kalau Yesus itu mengusir oleh iblis Yesus, itu. dia menjadi orang yang waras, orang yang kembali kepada keluarganya, orang yang hidup sehat walafiat seperti orang yang wajar, normal. Tetapi ketika dia dikuasai oleh legion itu, dia berantakan hidupnya. Nah, itu dari situ kita melihatnya, Pak. Oke. Itulah karya Jadi, Yesus Kristus pada orang itu. Menurut saya wajar kalau iblis itu diusir oleh Yesus, karena Yesus sendiri kan tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Nah, itu juga akan terjadi pada orang-orang Kristen yang lainnya.
sebagaimana yang tertulis di dalam Matius 7 ayat 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula? Pada hari ini aku akan berterus terang, aku tidak mengenalmu. Nyalah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Sugi, Ya? Itu sudah lain konteks. Sabar dulu. Kita diskusi itu jangan seperti debat kusir begitu. Jadi kalau ditanya kita jawab sesuai apa yang kita angkat. Nah, Pak Sugi tadi kan mengangkat sudah beberapa banyak ayat. Nah, itu dikasih dulu kesempatan ke teman-teman yang lain untuk dijawab gitu. Jadi Ya kita kan udah jangan pada jawab tadi. Iya, maksudnya kita jangan orang itu udah pada jawab semua itu. Gini bang, wajarlah si Sugi ini ngotot. Orang kan dia setara dengan iblis karena dia nggak mempercayai iblis. Awas Kalau memang saya setara dengan iblis, harusnya saya nyembah Yesus. Karena makanya iblis nyembah Yesus loh. Iblis pun tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Kenapa Anda tidak? Berarti Anda lebih rendah. Karena saya dari ini itu. bukan iblis, saya tidak mau jadi pengikut iblis, sehingga saya nggak mau nyembah Yesus. Makanya Anda karena yang menyontohkan nyembah Yesus pertama kali itu adalah iblis. Bayangkanlah dalam diri Anda sekarang ini aja roh setan. Kalau dalam diri saya ada roh setan, kenapa saya nggak nyembah Yesus? Ya karena sebagaimana yang tertulis di dalam Lukas 8 ayat 28. Pasti Anda menyembah Yesus karena Anda dirasuki roh setan, makanya Anda tidak percaya Yesus. Justru kalau di dalam diri saya ada roh setan, saya harus nyembah Yesus. Contohnya ada di dalam ayat 28, bro. Sabar, biarkan saya. Gimana ciri-ciri setan itu gimana ya kayak kamu? Pak Sugi. Izin bertanya, Pak Sugi. Setan itu nyembah Yesus. Sabar. Pak Sugi. Goyangkan satu, goyangkan. Pak Sugi, dia kan izin bertanya. Udah kayak setan dia. Ya udah, Pera, lu yang masuk. Goyangkan, gas terus tak. Sasuke belum beres, ayo. Pera, lu aja, Pera. Lu aja. Gua nunggu lu nih. Kalau memang ciri-ciri saya kayak setan, saya nyembah Yesus dong. Kan ciri-cirinya ada di dalam kalau Anda percaya mungkin Anda sih? tidak dirasuki setan. Jadi begini, setan saya harus nyembah Yesus. Pak Sugi. Jelas kalau Anda itu tidak dirasuki roh setan. Pak Sugi, izin bertanya, Pak Sugi. Selalu tidak percaya sama Yesus. Bang Andi tahan dulu. Pak Sugi. Kalau diri saya ada setan, kerasukan setan, seharusnya saya nyembah Yesus. Contohnya mana? Lukas 8 ayat 28. Pak Andi, tahan dulu, Pak Andi. Kesurupan Anda sekarang ini aja kayak setan. Kesurupan, ayo. Pak Sugi. Semakin memperjelas bahwa Anda ini pengikut iblis. Pak Sugi, Anda tidak percaya kalau iblis itu Anda. Jadi berarti Anda itu siapa? Lebih rendah, Anda atau iblis? Ini ciri-ciri orang kena setan begini. Ketampol, aduh mantap nih, ketampol dirinya sendiri. Mantap, Sol. Halo, Pak Sugi. Izin bertanya, Pak Sugi. Udah, gantian yang lain. Udah, diem ya, Ade ya. Andi, Pak Sugi, izin bertanya. Sabar. Sebelum diam, Pak Sugi, saya mau tanya dulu. Ini udah menghujat kayak Bang Juma tadi. Kok menghujat gimana? Orang kita ngomong ada faktanya kok. Menghujat dari awal menghujat itu kalau ngomong tidak ada dasar. Saya mengatakan yang nyembah Yesus itu kerasukan iblis, ayatnya ada. Kalau keras-kerasan ngomong, alat saya lebih hebat dari punyamu, kamu tenggelam. Ya, jadi di dalam Lukas 8 ayat 28 jelas ada orang kerasukan setan nyembah Yesus. Kok kamu bilang, iya, itulah roh setan. Kok kamu bilang saya menghujat, gimana sih? Pera, lu minta tolong gua. Ganti dulu juru selamat lu. Justru di Lukas 8 ayat 28 itu roh setan. Ganti dulu si Sugi itu. Betul. Pera, gantiin dulu si Sugi. Aku dulu kalah sama Sasuke, baru gua mau masuk. Aku dulu kalah. Tidak kerasukan setan, dia tidak nyembah Yesus. Gitu. Keren tapi artis Sasuke. Iblis aja ngaku Yesus Tuhan, kenapa kamu enggak? Lah. Ya karena saya nggak mau jadi pengikutnya iblis. Iya. Pokoknya kalau iblis A kita B, pokoknya gitu loh. Iblis pilih A kita B. Saya harus bertentangan dengan iblis. Ya kan, iblis aja percaya kepada Yesus, saya nggak percaya karena berarti saya tidak mau ikut-ikutan sama iblis. Lebih rendah dari iblis apa ya? Oh tidak, iblis tinggi ya, iblis tinggi. Iblis lebih tinggi, makanya kamu ikut.
Kalau nyembah Yesus membuat iblis lebih tinggi, ya gua mending paling rendah. Anda tidak percaya Mending di iblis, bawah berarti tanah Anda gua. lebih rendah Pak dari Sugi, iblis, berarti Anda Pak Sugi. binatang. Pak Sugi, saya mau menanyakan Pak Sugi. Tadi Pak Sugi mengangkat pertama Samuel itu korelasinya juga dengan Lukas 8 tuh ya Pak. Itu korelasinya di mana tuh Pak? Coba Sama-sama triggernya di mana telanjang. gitu? Sama-sama telanjang. Ya, Yang telanjang di seperti Anda Lukas telanjang 8 tuh juga. siapa Pak? Otak telanjang. Sugi, bodohnya kamu. Udah memahami diem Alkitab. dulu, gantian ngomong. Kalau nggak mau diem, saya suruh turunin loh. Silakan Turunin jubir tidak ini. apa-apa, karena saya turunin, tegas. turunin, Andi turunin, nggak bisa debat Saya dengan baik. tegas Dia hanya terhadap bisa kami menghujat. Sugi yang bodoh. Udah, tidak turunin Pak Gua Blokir. nyerang pribadi. Andi, Udah, ya jangan kan, nyerang jadi- pribadi. Oh, Kita oh. perang ayat kalau berani. Jadi Kalau nggak makin setuju, emosi kan nggak kalau bisa. diturunin kan? Turunin kalau nyerang pribadi, nggak ada itu. Silakan Pak, ada apa Pak? Iya, tadi kan Bapak mengangkat pertama Samuel itu korelasinya juga dengan Lukas 8 itu. Iya. Jadi menurut Bapak itu kesamaannya di mana gitu? Sama-sama telanjang. Sama-sama telanjang nih dalam Iya. perspektif apa dulu nih? Kepenuhan roh Allah atau roh setan begitu? Ciri-cirinya sama. Jadi dihinggapi roh Allah telanjang, yang kepenuhan roh setan juga telanjang gitu loh. Nah itu. Yang di Lukas 8 tuh siapa Pak yang telanjang tuh Pak? Orang dari Gerasa itu. Bukan para rasul gitu, bukan para pengikut Yesus. Bukan. Oh, Orang bukan ya, yang Pak ya. kepenuhan orang dari Gerasa itu. Berarti para Namanya rasul siapa? ini Disebut di situ. para rasul ini nggak kepenuhan roh Allah dong kalau gitu Pak. Soalnya nggak telanjang dong. Ya nggak tahu. Iya, bisa Cuma dikatakan saya menemukan bisa dua. dikatakan seperti Gini, itu Pak. gini, Saya Bang. akhirnya berpikir begini Pak. Saya akhirnya berpikir untuk setuju dengan Bapak. Boleh nggak ini? Ya kan, anggap saja saya setuju nih kan. Berarti para rasul ini dan para nabi lain nggak pernah mengalami kepenuhan roh Allah. Soalnya mereka nggak pernah Karena para mengalami nabi lain telanjang. nggak ada yang mengaku Yesus Tuhan. Enggak, ini bukan terlepas soal mengaku atau tidaknya begitu, soal Ada mengaku. korelasinya, ada korelasinya. Iya, begini Tadi kan gini, saudaraku. Bang. Saudaraku, dengarkan saya kan saya mengangkat baik-baik. 3 ayat. Bentar, biar ada Brother. nyambung. Sabar, Saya dengarkan ngangkat baik. 3 ayat. Iya. Pertama Samuel. Ya. Iya. Kedua kisah para rasul 1 Korintus 12 ayat 3. Iya. Nah, yang ketiganya adalah Lukas, itu terakhir nanti. Lukas 8 ayat 38. Nah, kan Iya. gitu. Sekarang begini, ini kan bukan intinya itu adalah kita mengaku atau kita harus mencari tahu tentang data bahwa di dalam perjanjian baru tuh banyak orang mengakui Yesus Tuhan atau tidak. Ini masalahnya adalah siapapun yang pernah mengalami kepenuhan roh Allah, itu kan menurut Bang Sugi harus dalam tanda kutip contohnya harus telanjang begitu. Maka dari ciri, Bang. Ada dua ciri. Ada dua ciri. Ciri pertama dia telanjang. Ciri kedua dia mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Enggak. Ini bukan soal masalah mengaku. Saya bawa kok kamu bilang enggak. Sabar, itu brother, yang brother. saya bawa, jangan kamu tolak. Iya, Bang Saya Sugi. membawa dua ciri. Tenang, saudara, tenang. Begini, saya tidak mempermasalahkan soal yang ciri yang kedua yang tadi. Ini masalah ciri yang pertama ini. Nah, ciri yang pertama ini yang saya mau pertanyakan gitu loh. Ini anggaplah kita nggak usah berbicara soal perjanjian baru. Kita berbicara perjanjian lama sajalah. Mulai dari Kejadian dan sampai seterusnya. Kok cuman Saul gitu loh yang mengalami telanjang setelah mengalami kepenuhan Allah, kepenuhan roh Allah. Itu yang saya mau pertanyakan. Berarti Nabi Musa nggak pernah mengalami kepenuhan roh Allah dong gitu, Bang? Ya kalau menurutmu ada ya tunjukkan ayat. Enggak, saya kan mengikuti narasi sampean loh. Ya udah tunjukin ayat di mana Musa kepenuhan roh Allah. Begini, kan menurut sampean itu orang. Saudara, dengarkan dulu. Saudara kan tadi mengangkat bahwa orang yang mengalami kepenuhan roh Allah, ciri-cirinya itu seperti Saul, telanjang. Ya kan? Sedangkan tadi sudah dijelaskan oleh saudara-saudara yang lain bahwa enggak, tetapi Pak Sugi yang ganteng ini tetap kokoh pada pendiriannya. Makanya saya bertanya. Ayatnya seperti itu tulisannya. Iya, saya setuju itu. Tapi saya kan mau bertanya. Saya bertanya begini, Pak. Apakah memang itu satu-satunya ciri dan tidak ada ciri-ciri lain gitu?
Nah, ciri-ciri lain mengakui Yesus itu Tuhan kan? Enggak, ini bukan bukan soal mengakui itu. Itu lain. Saya sudah Katanya ciri-ciri tadi katanya. Iya, maksudnya begini, kita sudah ciri katanya. sabar dulu Tera. Kita kan sudah sepakat untuk tidak bahas. Gimana sih? Bang Sugi, kita kan sudah sepakat tadi bahwa kita nggak bahas perjanjian baru. Berarti tentang Yesus dulu. Orang saya mengaitkan perjanjian baru kok mau dipisah-pisah? Nggak bisa lah. Iya, maksudnya kita pisahkan dulu itulah. Kita fokus di perjanjian lama dulu. Nabi mana yang telanjang gitu setelah mengalami kepenuhan roh Allah gitu. Nabi mana yang kepenuhan roh Allah? Coba. Iya. Kepenuhan. Misalkan Musa pernah telanjang. Daud juga kalau nggak salah telanjang loh, Daud tuh ya. Musa Daud juga telanjang. telanjang. Musa pernah kepenuhan roh Allah? Iya, nggak pernah kalau Musa loh. Nggak pernah ya Pak ya? Lah iya, ngapain ditanyain? Wow, luar biasa. Musa nggak pernah ya Pak? Ya di mana Musa tertulis. Oh, nggak tertulis. Jadi kalau nggak tertulis berarti nggak pernah ini. Nggak pernah mengalami dong. Bikin kalau nggak ada tulisannya. Iya, kalau nggak tertulis dibahas namanya fitnah. Luar biasa. Jadi waktu pas Musa mengeluarkan orang Israel dari Mesir itu bukan pakai kuasa dari Allah gitu. Enggak. Oh enggak ya? Enggak ya? Enggak, ini kan santai. Kalau nggak tertulis jangan difitnah. Iya, saya kan cuma bukan fitnah. Pak Koresnya. Ya iya, orang nggak tertulis dibilang ini nggak ada, dibilang ada fitnah. Pak Kores. Ya. Mengerti bahasa Indonesia dengan baik. Saya menanyakan bukan memfitnah. Menanyakan dengan memfitnah beda. Iya, ini gua mengeskalasi apa yang lu ucapkan. Kalau nggak ada, jangan dibahas. Terlalu jauh. Karena kalau dibahas sesuatu yang nggak ada itu namanya fitnah. Gitu. Dari mana lu bisa membuat eskalasi, sedangkan saya tidak membuat ini, membuat dalil gitu loh. Saya cuma bertanya. Kok ya itu jawabannya, Enggak, makanya saya nanya. Berarti seperti Nabi Musa ini. Begini, berarti seperti Nabi Musa ini tidak pernah mengalami roh kepenuhan Allah gitu ya kira-kira ya. Gak ada datanya. Iya kan saya nanya, brother. Ya udah, itu jawabannya gak ada datanya. Ya udah lagi kalau nggak ada datanya. Pak Sugi mengakui ya bahwa Nabi Musa itu nggak pernah mengalami kepenuhan Allah, roh kepenuhan Allah. Bukan mengakui, yang saya jawab tidak ada datanya. Udah. Tidak ada data, tetapi menurut perspektif menurut perspektif Bang Sugi sendiri, kira-kira Musa itu pernah mengalami apa enggak? Saya nggak mau asumsi. Nggak mau asumsi, nggak mau. Tapi kan penekanan dari Bang Sugi adalah ketika seseorang, Bang Sugi, penekanan Bang Sugi itu adalah siapapun yang mengalami kepenuhan Allah pasti seperti Saul. Yang ngomong gitu siapa ya? Lu kan tadi sampean ngomong orang yang mengalami kepenuhan roh Allah pasti telanjang. Saya tidak ngomong begitu. Justru saya tanya, yang saya tanyakan kalau begini. Saudara, sabar Bang Sugi. Kalau saudara tidak menggunakan saya koreksi dulu biar nggak salah paham. Saya koreksi dulu. Yang silakan. saya katakan, saya menemukan ada ciri-ciri orang yang kerasukan roh Allah, yaitu telanjang. Di dalam 1 Samuel 19 ayat 23-24. Nah ini saya juga menemukan lagi di dalam Lukas 8 ayat 28. Ya itu juga ada orang telanjang. Apakah itu juga kepenuhan roh Allah? Itu yang saya tanyakan. Jangan dibilang semuanya dong. Yang bilang semuanya siapa? Bukan bilang semuanya, kan tadi saya nanya tentang Nabi Musa. Melintir sendiri dia Pak Goreng. Enggak. Dia dibilang saya semuanya, padahal saya nggak bilang begitu. Tadi kan saudara mengatakan bahwa ya kan intisari daripada seseorang mengalami roh kepenuhan Allah itu seperti Saul. Makanya saya bilang apakah orang yang mengalami kepenuhan Allah itu ciri-cirinya cuma seperti itu doang. Lalu Pak Sugi bilang ada dua. Ada dua kan tadi kan? Loh, saya menyimak. Saya koreksi tapi nggak nyimak. Brother, saya sangat menyimak sekali. Orang yang kepenuhan roh Allah itu telanjang. Di mana? 1 Samuel 19 ayat 23. Nah, saya juga menemukan nih di dalam Lukas 8 ayat 28. Itu ada orang telanjang, apakah itu juga roh Allah? Nah saya kasih bukti lagi, apakah itu roh Allah atau roh kudus?
ya atau roh iblis, karena di dalam 1 Korintus 12 ayat 3 hanya orang yang kepenuhan Roh Kudus yang mampu mengatakan Yesus itu Tuhan. Di Lukas 8 ayat 28 itu kok dia mengakui Yesus Tuhan. Apakah roh Allah, Roh Kudus itu sama dengan roh iblis? Itu yang jadi masalah. Jangan dipelintir kemana-mana. Oke, udah. Udah. Tadi Pak Sugi mengangkat pertama Samuel 9 atau 8 tadi? Coba diulangi, Pak. 1 Samuel 19. Oh iya, para rasul pun telanjang, 1 Korintus 4:11. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Itu ya. Udah aman. Ya saya telanjang juga itu. Ya saya telanjang. Banyak. Cuma saya nggak ke arah sana sebenarnya. Saya hanya ingin jadi begini, roh Bang. ini roh siapa? Bang Sugi, izin dulu menanggapi. Bang Sugi Ya. ini mengangkat pertama Samuel 19. Itu kan di triggernya tuh di 24. Menurut saya itu adalah bom untuk Pak Sugi sendiri, karena itu akan tertampar dimulai dari ayat 20 dan seterusnya ke atas. Di situ kan jelas di ayat 20 itu, maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan. Nah, ini juga sama kepenuhan juga nih, tapi nggak telanjang, ya kan? Nggak ada yang telanjang. Yang bilang semua yang kepenuhan roh Allah telanjang siapa? Saya. Apa saya ngomong begitu? Saya yang ngomong. Tapi kan saudara mengatakan tadi. Yang ngomong saya. Kores. Saya yang ngomong. Enggak, saya nanya tadi ke Pak Sugi. Pak Sugi mengatakan bahwa ada dua. Ada bilang nggak mau dia Slat, nggak mau aku. Kalau saya mengatakan semuanya itu gabung aja dua-duanya nggak apa-apa. Gabung aja dua-duanya nggak apa-apa. Gabung aja dua-duanya nggak apa-apa. Begini, saya menanyakan itu sesuai narasi yang dibangun oleh Pak Sugi sendiri. Pak Sugi mengatakan bahwa ada dua ciri orang yang mengalami kepenuhan Allah. Yang satu ciri tadi itu yang saya nggak mau bahas karena itu kan perjanjian baru. Maka daripada itu kita konsen aja di perjanjian lama, biar fair gitu. Lalu Pak Sugi lagi dengan gagah berani mengatakan bahwa Musa tidak pernah karena tidak tertulis. Oke, anggap saja saya setuju. Saya juga ngomong itu. Anggap saja saya setuju. Iya, silakan Kores. Sambung aja. Tetapi bagaimana Pak Sugi? Itu ayat 20 ke atas itu. Itu kan Saul memerintahkan banyak orang dan orang-orang itu juga mengalami kepenuhan Allah. Tapi kok mereka nggak pernah telanjang, Pak Sugi? Itu gimana, Pak Sugi? Mana ditulis mereka nggak pernah telanjang? Yang kebenaran Allah telanjang gitu? Pera, Emangnya saya mengatakan semua yang kepenuhan Allah itu telanjang? Baca. Adik, baca. Samuel berapa? 19 berapa? 20. Baca mulai dari ayat 9 itu sampai ke bawah, silakan. 9. Dari 9. Ya. Waduh, jauh banget. Ya udah lu next aja lah. Pas dia Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul, itu ya. Ketika ia duduk di rumahnya dengan tombak di tangannya dan Daud sedang main kecapi. Tadi roh apa, Pera? Tadi roh apa? Roh jahat yang daripada Tuhan. Oke, silakan. Jadi roh jahatnya daripada Tuhan tuh gimana maksudnya? Coba yang dijelaskan. Baik dan benar itu semua datang daripada Sang Pencipta. Oh. Silakan. Jadi ini sama-sama juga roh Allah ya? Yes. Ya udah, kelar perkara kalau gitu, nggak usah sampai bawah. Berarti yang merasuki orang di Lukas 8 itu roh Allah juga kalau begitu. Pera. Iya, udah ngaku dia. Berarti yang merasuki orang di Lukas 8 dan 28 itu roh Allah juga kalau begitu. Coba dari tadi Jubir kelar ya. Ya udah ngapain dibahas, sudah ngaku. Begini dulu, ini belum selesai. Pak Sugi jangan kabur Pak Sugi. Udah ngaku. Ini bukan masalah ngapain kabur? Pera, ini bukan masalah ngaku. Ini kan ada banyak orang di situ, di dalam konteks itu tuh ada banyak orang. Kok Saul doang gitu loh. Iya. Puncak argumennya Satsugi itu Roh Kudus dan roh jahat sama aja, karena sama-sama bikin orang telanjang gitu loh. Lu udah mengakui roh jahat yang dari nyembah Yesus. Lu udah mengakui Jubir, roh jahat yang daripada Tuhan itu juga roh dari Tuhan, itu juga roh Allah. Ya udah, apalagi? Selesai. Udah kelar toh. Di situ kata Tuhan itu Elohim itu umum itu. Tapi benar sih Kores, itu kan ini di 1 Samuel 18 kan dikatakan keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah.
Iya, sama aja itu bolak-balik itu. Karena aku tuh ini data lawas. Kalau aku tunjukin, aku lagi mager. Jubir hoki, aku lagi mager. Karena kalau aku tunjukin, sebenarnya apa yang dibilang jubir itu memang berdata. Memang roh Allah, roh kudus, roh jahat itu nggak ada bedanya sama sekali. Itu merujuk roh yang sama. Roh Allah, roh jahat itu merujuk roh yang sama. Bang Ger, Bang Pera. Mohon maaf saya izin pamit dulu ya. Ini udah malam. Besok masuk pagi, brother ya. Iya. Selamat malam, Gurunda. Selamat malam, host. Terima kasih ya host ya. Mohon maaf ya semoga kalau jadi ada bahan kata-kata hidayah. Dimaafkan. Jangan diulangi. Ini baru awal. Oke Pak Sugi, terima kasih Pak Sugi. Alhamdulillah. Selamat malam saudaraku semua. Salam sehat. Salam Akhirnya sehat. mengakui juga. Ternyata roh Allah juga yang ngerasukin orang di Gerasa. Nah ini roh jubir undur daripada kita ini namanya. Ngapain muter-muter dari tadi kalau akhirnya mengakui bahwa roh itu adalah roh Allah? Ngapain muter-muter? Ya gitu kan selesai dari tadi kan? Iya roh otot-ototan. Hapus jaga agama apa ceritanya? Jadi roh jahat juga, roh jahat daripada tujuan juga roh Allah. Iya. Sudah kelar perkara. Apa lagi mau dibahas? Selamat bergabung, itu hai. Itu hal kecil. Itu hal kecil apa namanya? Hal kecil. Itu hal kecil. Saya happy aja. Halah. Sok filosofis loh. Ini belum pernah dibawa debater manapun loh itu. Baru kali ini gua angkat. Bagus Tad. Bagus. Itu sampai kesurupan tadi itu. Kamu Sugi, dalam dirimu ada roh setan ya. Kalau saya punya ada roh setan nyembah Yesus dong kan gampang itu. Contohnya ada kok, bingung. Itu sapu sejaga selamat malam. Sapu sejaga agama apa? Agama apa? Agama Kristen. Oke lanjut. Nah ini untuk yang untuk yang di bawah nih yang nggak ngerti cara kores dialog itu. Aku tuh suka membiarkan diri digiring gitu loh. Karena ujung-ujungnya kayak tadi tuh, kan kena tuh. Biarin aja dia mau bawa kemana, pasti ujung-ujungnya meledak di tempatnya gitu loh, meledak di kandangnya sendiri. Betul. Itu. Tapi Satsuki cakep loh, itu baru loh itu. Yang ciri-ciri yang aku Yesus Tuhan sama dihinggap roh Allah itu telanjang. Walah, kuat. PL-nya ada, PB-nya ada. Mumtaz. Oke, selamat malam Sarenda. Halo, shalom, assalamualaikum. Alaikum. Jadi kita salam toleransi. Oh iya, sama-sama. Dari Hindu atau Buddha, Sarenda? Dari Hindu atau Buddha? Oh, Kristen, siap. Maaf. Yes. Jadi saudara tadi dengar kan bilang bahwa Yesus itu siapa tadi yang bilang ya? Kalau di dalam Alkitab itu kalau berbicara tentang roh dari tadi kan saudara semua berdebat tentang roh kan? Gitu. Bang Juma, iya, baku bombe kita baku bombe. Iya, Bang Juma tadi yang ngomong kenapa Sarenda? Gurunda, kopinya udah habis belum? Jadi gini nih, sebetulnya roh itu saudara ya pribadi ilahi Allah gitu kan, pribadi Allah roh itu. Jadi mungkin ya ini pendapat, mungkin ajaran saya teman-temannya. Kalau Bang Juma bahas roh itu Bang Juma, membantah omongan Bang Juma. Gini, cuman mau nambah penjelasan aja teman-teman saudara, maaf sebelumnya ya, cuman nambah penjelasan aja gitu kan. Jadi sebetulnya tadi itu teman-teman berbicara ini berdebat tentang roh dari awal sampai juga ada yang keluar bahkan selesai itu sampai tidak mau macam damai pun macam saling hujat gitu kan, tidak ada saling toleransinya gitu. Jadi sebagai kita umat beragama yang memiliki iman yang berbeda gitu kan, kita harus saling toleransi dan kita harus saling memahami satu antara lain antara kita yang berbeda gitu.
Ya, ya. Siap, Sip, lanjut. Sarenda. Oke. Jadi kenapa roh jadi roh itu? Sebenarnya saudara-saudara ya bukannya sok tahu atau apa, ini pengajaran yang mungkin saya pernah dengar gitu kan. Sebenarnya roh itu, Roh Kudus itu pribadi ilahi Allah gitu kan. Pribadi Allah, ada Roh Kudus itu adalah penolong bagi umat yang beriman gitu. Dan menuntun umat beriman itu untuk mengalami keselamatan dari Bapa yang diwujudkan dalam Yesus Kristus. Sebenarnya banyak yang agama-agama Islam bilang Yesus dengan Allah itu beda. Yesus itu bukan Allah gitu kan. Oh iya. Nah, banyak yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah. Sebenarnya kalau teman-teman kutip di dalam ayat di dalam firman Tuhan dalam Alkitab gitu kan, menurut Kristen ya, Yesus itu Allah teman-teman, Yesus itu Tuhan gitu. Di mana? Matius, Markus, Lukas, Yohanes di mana? Oh. Ya dibawakan dong. Misalnya Yohanes 1 nomor 314 atau Yohanes 218 nomor ke 1047. Saya tertarik ini Kores. Yes. Ini dia mengatakan tadi kalau Roh Kudus itu pribadi Allah. Kalau memang dia itu pribadi Allah, kenapa dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Dia pernah berkata bahwa dirinya itu adalah Tuhan, saudara. Di mana Roh Kudus ngomong begitu? Oh iya. Enggak, dia coba kayak baca di ayat. Nih ya, saya tunjuk teman-teman ya coba baca. ayatnya ya. Di dalam Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah ini katanya Roh Kudus itu roh pribadi Allah. Kok dia nggak bisa ngomong dari dirinya sendiri? Yang dia katakan itu sesuai yang ia dengar? Ini gimana ini? Gini saudara ya, roh itu Allah. Sebenarnya roh itu kita tidak bisa melihat roh, saudara ya, kita tidak bisa melihat roh itu. Makanya itu kalau roh itu adalah Allah, kenapa dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Coba saudara baca di Yohanes 10 ayat 30. Aku adalah Enggak, Bapa ya. ini. Bentar, jangan meloncat dulu. Kalau memang roh itu adalah Allah, kenapa dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Kok dia mengakui dirinya sendiri? Gimana? Dia mengakui dirinya, saudara. Ini bukan kita gabung. Ini bentar Satsugi sama Sarenda. Ini kalian nggak klop ini. Satsugi bahas Yesus, Satsugi bahas Roh Kudus, Sarenda bahas Yesus. Sarendanya bahas Yesus. Nggak nyambung jadinya. Iya, dia kan ngomong nih. Si sahabat Sahendra ngomong bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Nah, kalau memang Roh Kudus itu pribadi Allah, kenapa dia tidak bisa ngomong dari dirinya sendiri? Itu yang saya tanyakan. Saudara, baca dulu ayatnya. Di sini ada ayatnya, saudara. Bukan langsung Di mana saudari ayatnya, yang di mana saudari? Iya, coba Di mana sepupu? Yang mana saudari? Di mana Roh Kudus? Gimana roh Allah? Woi, jangan keroyokan, woi perempuan itu, woi jangan keroyokan. Satu-satu, woi. Keroyokan aja. Pelan-pelan Pak Supir. Aku aja diam. Santai. Lah ya masa lu ngeroyokin temen lu sendiri? Aneh juga. Iya, lu juga jangan main keroyok dong. Ini gue nanya dalilnya di mana, mau dicariin. Ya Disuruh baca ini. dengerin dulu. Mau dibantu. Dia udah bilang Roma 10:13 kan. Ini gue cariin. Ya makanya cari. Lu nah ini udah dicariin, udah mau nemu ya, ini. Makanya cariin. Lu motong-motong. Jadinya terdistrak kita. Dengerin dulu, dia perempuan juga lu gituin. Gimana lu udah keramas belum? Udah keramas belum? Kamu coba adek lu digituin. Kalian semua tidak saling dengar. Kalian percuma saja kita gabung kan. Enggak, ini Roma 10 nomor 13 kan. Roma 10 nomor 13 kan. Dengan iya, kalian baca lah udah. Kita gabung. Nah ini. Bukan untuk sebab itu ya, yang itu ya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, itu ya. Yes. Loh. Itu yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Kok ditanya? Itu dulu dibaca dulu. Tadi udah. Lanjut. Apa? Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Udah itu. Itu Roma 10:13.
Iya. Itu kata siapa? Lah, untuk apa kata siapa? Waduh, nggak jelas nih orang. Loh, Gak nyambung dong. Yang Saudari saya gue. minta itu di mana Roh Kudus itu ngaku dirinya adalah pribadi Allah. Kok dikasih ayat itu nyambungnya di mana? Makanya dengerin dulu penjelasan dari si Saren. Makanya Roh kalian Kudus dengerin itu. dulu ke. Oke, coba baca di 1 Tesalonika 1 ayat 5 sampai 7. Oke, 1 Tesalonika. Baca aja pun disuruh, susah banget kalian. Udah dibaca tadi. Otak lu melayang-layang di atas permukaan air, Samsku. 1 Tesalonika, Bang Perah. 1 Tesalonika 5, 7 sampai 9. Nanti gua ganti nama lu jadi sapi perah ya. 1 Tesalonika berapa? 1 Tesalonika 1 ayat 5 sampai 7. Oke, 1 Tesalonika 1, 5 sampai 7. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Sepertinya nggak ngerti apa yang saya tanyakan sih. Hah? Iya loh. Nggak ngerti yang saya tanyakan ya. Saudara kan bilang Roh Kudus itu, siapa yang mengakui itu bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Yang saya tanyakan di mana Roh Kudus berkata bahwa dia adalah pribadi Allah. Itu yang saya tanyakan. Ada enggak? Itu tadi udah dibaca. Roh Kudus itu pribadi ilahi, saudara, yaitu pribadi Iya, Allah. di mana Roh Kudus ngomong seperti itu? Lah Roh Kudus nggak ngomong begitu, Roh Kudus, Bapak. Lah, lo terus dapat dari mana? Lo terus kenapa difitnah kalau dia nggak ngomong begitu? Itu sudah tertulis, tahu kan? Itu kan termasuk dari bagian Tritunggal itu kan. Iya, di mana Roh Kudus itu adalah pribadi Allah? Ya masuknya di mana gimana nih? Lu maunya teksnya gitu. Harus ada tertulis. Iya, kalau nggak tertulis fitnah, Sam. Fitnah. Enggak lah, kalian Karena jangan gini, begitu, Bang. nggak boleh Karena di fitnah dalam lah. Amsal, bentar saya kasih tahu. Di dalam Amsal 3 ayat 5, percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Kalau tidak ada ayat berarti asumsi, pengertian Bukan sendiri. Sebenarnya Roh Kudus itu bersama-sama dengan Allah, Bapak. Ngerti nggak sih? Makanya ini yang saya Saya bilang bersama-sama dengan Kores, bukan berarti saya Kores. Bukan dalam konteks Kores. Inilah kan kalau begitu Jadi, diterangin ya, balik lagi. langsung lari. Bentar. Itu Roh Kudus itu bersama-sama Anda dengan Allah, dapat- Bapak. Anda dapat pengajaran dari mana bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah? Yang ngajarin lu siapa? Yang ngajarin lu siapa? Ya Alkitab lah, Bapak. Nah, padahal para murid, Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Di situ para murid nggak pernah dengar ada Roh Kudus. Coba Lah, Kisah kenapa Para nggak Rasul ada? 19 ayat 2. Ya, di situ Paulus bertanya kepada para murid, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Jawab mereka, "Belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus." Iya, betul. Itu betul. Nah, tetapi pada saat Tuhan Yesus setelah mati naik ke surga, itu murid-muridnya dihinggapi oleh Roh Kudus loh. Jangan salah, Bapak. Kisah Para Rasul itu Roh Kudus sudah pergi. Yesus sudah pergi. Bukan. Waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga. Sarenda lagi googling, Sarenda lagi googling dia. Setelah dia bertemu, Kenapa para murid kalau memang Roh Kudus itu Yesus dan gembusi Roh Kudus, kenapa para murid nggak pernah dengar ada Roh Kudus?
Karena itu tidak sembarangan. Itu benar yang dibilang Sarwenda tadi. Itu pribadi daripada Allah itu sendiri. Itu di Kisah Para Apostol berapa, Ustaz? Makanya 19 dengerin ayat dulu. 2. Oke. Makanya kita Katanya juga kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Betul, itu betul. Tetapi pada saat Tuhan Yesus itu hendak naik ke sorga setelah kematiannya, itu terakhir bertemu dengan murid-muridnya ya, setelah dia lepas dari kayu salib. Itu murid-muridnya itu dipenuhi dengan Roh Kudus loh, makanya mereka bisa melihat Justru lidah kalau api. dipenuhi Roh Kudus, Bang, kenapa para murid ini enggak pernah dengar ada Roh Kudus? Ini kan peristiwanya Yesus sudah terangkat. Kisah Para Rasul ini. Iya, ngerti. Karena dia tidak dia tidak langsung gitu loh, Bang. Maksudnya gini loh, itu pada saat itu masih mereka bersama-sama dengan Yesus. Makanya ini yang kita bilang, gua yang Kristen, lu yang sok pintar. Kan itu makanya aku bilang tadi. Inilah yang Ini membuat logika artinya kita jadi bahwa terbalik, kan? Trinitas itu tidak pernah diajarkan kepada mereka. Ya. Kalau mereka pernah diajari tentang Trinitas, pasti mereka kenal Roh Kudus. Itu sudah pasti. Karena Roh Kudus adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berarti mereka tidak pernah diajari Trinitas. Itu kalau Trinitas itu sebenarnya itu sudah dulu diajari, tetapi mereka kan dulu waktu mereka itu kan dijadikan anak murid lah ya, seperti itu loh, Bang. Jadi masa anak muridnya nggak diajari soal Trinitas? Ya, tetapi kan ada stepnya loh, jangan langsung kita ponis juga. Kenapa? Lu enggak gini loh, lu misalnya lagi misalnya nih, lu lagi murid, terus masa lu paksa guru lu langsung ngajarin lu? Ya lu harus ada sabuknya dulu. Masalah ketuhanan ini kan masalah paling dasar. Sebelum diajarkan segala macam, ya, itu masalah ketuhanan dulu yang diajarkan. Nah, orang ini sudah percaya dengan Tuhan. Nih, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Sudah percaya ini. Sudah jadi Kristen dia ini. Kok nggak kenal Roh Kudus? Semua orang Kristen itu pasti mengenal Roh Kudus, Bang. Tetapi begini loh, biar kita nggak salah, makanya dengerin dulu. Jadi Roh Kudus itu tidak dia seperti kita mengenal daripada Tuhan Yesus Kristus, kita mengenal daripada Allah. Karena nggak semua orang bisa dipenuhi oleh Roh Kudus, Bang. Ngerti nggak? Iya, tapi denger aja nggak pernah mereka. Coba, kan sesuatu hal yang mustahil. Bahkan denger aja nggak pernah ada Roh Kudus. Iya, tetapi pada saat itu kan justru mereka tidak hanya sekedar mendengar, tetapi mereka melihat bukti nyata bahwa kuasa daripada Roh Kudus itu luar biasa kan. Mendengar aja belum kok melihat bukti nyata apa? Ini kebalik-balik. Itu pada saat Tuhan Yesus mau naik, makanya rentetannya lihat dong, Abang. Lah iya, justru saya bertanya, makanya kalau para murid ini sudah pernah diimbusi Roh Kudus oleh Yesus, ya kenapa dia nggak pernah dengar ada Roh Kudus? Padahal di situ dikatakan, aku mengembuskan Roh Kudus, ya kan? Tapi kok para murid nggak pernah dengar ada Roh Kudus? Kan lucu. Itu tahu nggak? Salah satu bentuknya Roh Kudus itu tahu nggak? Merpati. Itu lebih kepada lidah api, Bapak. Oh, burung merpati. Tapi lebih kepada lidah api. Nggak salah juga kan kalau saya bilang burung merpati? Karena Ya, pernah berubah burung merpati. Jarang sih mendengar itu, Pak. Tapi yang ku tahu lidah Coba api. Anda baca Ya, di nggak dalam apa-apa. Matius 3 ayat 16-17. Coba baca. Mungkin simbolnya Roh Kudus iya, yang saya seperti setuju. burung merpati itu ketika Yesus dibaptis. Yang ku tahu merpati itu adalah simbol daripada kasih kan. Tapi kalaupun misalnya Abang bilang kayak gitu, saya nggak ini, justru Kan saya yang bilang kitabmu. Coba Iya, baca coba deh. dibaca. Gimana? Matius Coba baca dulu. 3 Aku ayat lagi 16-17.
Aku lagi di pesawat nih bang, jadi nggak bisa aku coba baca Gimana dulu. di pesawat main HP kamu ini ada-ada aja. Ya Pesawat saya kan telepon maksudmu? spesial. Hah? Pesawat Bisa telepon langsung maksudmu? diturunin ya. Ini Pesawat kopilot. telepon mungkin maksudnya. Iya, sama pesawat telepon. Kopilotnya bang saya ngertilah di Ada-ada negeri ini aja. mah. Nih ya saya baca ya. Nah, baca. Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Seperti kan bang. Merpati. Iya. Seperti kan? Seperti, Iya. bahkan Jadi, lidah api iya, pun seperti lidah api. Bukan Oh, kalau coba. lidah api itu sudah seperti. Jadi makanya itu yang aku bilang tadi. Persepsi kita itu kadang kita langsung ambil analisa kita sendiri. Jelas-jelas itu udah bang baca. Seperti kalau memang itu burung merpati, maka dia akan katakan melihat burung merpati. Begitu loh bang. Aku sih nggak terlalu mendalam yang kayak gini gitu. Tapi paling tidak mampulah untuk istilahnya menjelaskan sedikit gitu loh. Aku Nih, bukan katamu ahlinya. enggak seperti. Ini saya baca. Kisah para Iya. Rasul 2 ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Iya. seperti Iya. Dibilangin nggak percaya kau ini. Seperti nyala api, benar. Itu Lah benar. iya. Seperti- makanya lidah Nggak ada api. lidah-lidah api, nggak ada. enggak. Soalnya kalau itu api, lu bisa bayangin kebakar kan? Kebakar Nah, kan bos? iya, Nah, baik yang makanya berupa seperti lidah api maupun berupa burung merpati itu semuanya seperti. Udah Itu jangan dibantah. bentuknya itu seperti janganlah pula kau yang ngatur, jangan dibantah. Orang agama saya kok jadi Anda kamu yang tadi ngatur, mengatakan nggak boleh. tidak seperti kalau lidah api, tapi faktanya di itu sini berbentuk. seperti. Itu berbentuk Baik burung lidah merpati api, ya, ataupun api itu seperti bang. Iya, Nih, lidah api dan disebut tampaklah lidah kepada api. mereka lidah-lidah seperti nyala api. Nah di Iya, Matius 3 ayat 16 seperti burung merpati. Semuanya Lu tahu nggak, Bang? seperti. Lu tahu nggak lidah? Jadi sebesar lidah lah itu. Coba kamu melet biar tahu lidah. Melet. Nggak bisa, aku kan lagi di Lu pesawat. pada ngomong apa sih main lidah? Bangun udah bangun. Aku curiga sama bang ini. Masa saya Enggak, habis lihat air tadi di bawah. Oh, masya Allah. Ini Melihat air membahas apa seperti ini? api, melihat api seperti air. Oh, salah lihat. Aduh. Ini kalau yang roh penghibur itu yang mana lagi itu? Sama enggak dengan Roh Kudus itu, Bang? Mana? Ya roh Yang di itu dalam kan- Yohanes 16. Ya roh itu kan Seorang banyak, penghibur gitu ya, penghibur yang diutus kemudian Tunggu dulu. setelah Yesus terangkat. Itu siapa itu, Bang? Tunggu dulu, penghibur di sini yang kau maksud apa? Aku takutnya jelek pemikiranmu tentang penghibur. Apa ini? Penghibur ini maksudnya dia memberitakan keselamatan dan cara untuk selamat dan memberitakan tentang sesuatu yang bisa membuat orang semua bahagia. Nah, berarti konsepnya bukan penghibur seperti di diskotik ya, bukan ya? Saya nggak pernah memahami itu. Namun Iya, benar yang takutnya kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Apakah roh penghibur ini adalah Roh Kudus? Oh iya dong. Iyalah, Bang. Nah, boleh ndak tunjukkan ke saya roh penghibur yang datang ke Kristen itu yang mana? Yang mana tuh? Apa penghiburannya kemudian? Iya, misalnya begini. Misalnya kamu lagi berduka nih, ya kan? Nah, kamu lagi berduka. Oke? Nah, tentu kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan juga menyertakan kepada kita roh penghibur supaya kita tidak larut dalam kesedihan gitu loh, Bang. Simpel Di sini sih sebenarnya. Di sini dikatakan bahwa roh penghibur ini atau roh kebenaran ini akan memimpin ke dalam seluruh kebenaran dan ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri,
Tetapi Iya. segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dia katakan. Ini roh kebenaran, roh penghibur ini apa ini? Tuhan atau malaikat atau manusia ini, Bang? Tadi kan udah dibilang Roh Kudus itu juga kan sebenarnya kan Tritunggalnya di Kristen kan, Bang. Kan Tritunggal itu udah jelas ya. Tetapi Roh Kudus ini, Ya, tapi di maaf, sini sekali lagi saya bilang, ini enggak semua orang bisa masuk ke ranah ini, Bang. Kenapa? Karena ini ditentukan oleh keyakinannya yang begitu luar biasa kepada Tuhan. Makanya kita kan minta kan dituntun Iya, kan, Bang. Iya gitu loh. Jadi kita minta tuntunan supaya kita dituntun Roh Kudus itu gitu loh. Jadi Roh Kudus itu juga sebenarnya kan Allah. Allah itu juga Roh Kudus. Tapi kalau dia kata-kata dari dirinya sendiri, tapi apa yang dikatakan adalah apa yang dia dengar dari oknum lain. Kok bisa kayak gitu? Jadi gini loh, Bang. Biasanya kalau dulu waktu dulu itu orang yang dihinggapi oleh Roh Kudus dia bisa berkata-kata dengan itulah yang disebut dengan bahasa roh, Bang. Nah sekarang sangat jarang Jadi orang ini bisa seperti yang itu. Kalau penggambaran daripada roh penghibur, roh kebenaran ini, saya melihat dia datang dari Gimana? Hilang suaranya. Jaringannya mungkin. Gimana? Bentar Bre, gurunya lagi jaringan. Tunggu ya. Oh, iya. Udah bayar wifi belum? Wah, jangan wifi gunung dibeli sama gurunda. Wah, kan langsung. Oh iya. Enggak, kita nanya doang, takutnya belum bayar. Memang itu hal-hal kecil kan, tapi kan kadang bisa terlupakan gitu loh. Iya, ya jangan dibiasain. Tadi ada Roy Juli, kemana dia Roy Juli? Jadi Sampu Jangga dari kapan ini nyembah Yesus? Wow, saya mah sebelum lahir juga sudah menyembah Yesus. Gimana rasanya nyembah manusia itu? Maksudnya menyembah manusia gimana? Yesus manusia kan ya? Masih manusia bukan? Yesus itu anak Allah. Nah iya, bentuknya apa? Manusia kan? Iya, waktu dia hidup di dunia. Oh, sekarang bentuknya udah bukan manusia lagi ya? Ya karena dia kan udah terangkat, Pak. Kalau nggak salah terangkatnya sama badannya kalau nggak salah. Ya pokoknya dia sudah naik ke atas dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa juga kan. Nah, duduknya itu dalam bentuk manusia atau bentuk yang lain? Ya kan dia sudah meninggal, Pak. Masa itu ditanya lagi, Bang? Ya, ini supaya tahu kan ada bentuk yang disembah nih, bentuknya itu manusia atau apa gitu loh. Itu kan Atau di situ seperti tertulis. roket, badannya lepas di angkasa. Roket. Nah, Ya kan ini gitu. nih langsung roket. Bentar. Pesawat Bang Roket Zuki, itu kan gitu kan. Meluncur ke pelan-pelan atas, lah. terus apanya hancur kan gitu, Bang. Pelan-pelan aja, Nah. kau langsung bicara hancur kau. Otakmu kadang kayak gitu, kita nggak suka, Bang, kayak Oh, gitu. enggak Aku bisa. pelan-pelan Kan aja Anda mau ngomong. tidak apa? Anda menyangkal bahwa Yesus itu manusia. Padahal Kan dia saya terangkat dengan ditanya. jasadnya, Bang. Dengar dulu, saya kan ditanya abang ini, ku jawab. Ya udah, lanjut. Iya kan? Gitu dong, sportif dong. Katanya situ Pak Ustadz tadi apa? Janganlah begitu Pak Ustadz. Oke. Apalagi Bang pertanyaannya, coba biar enak nih. Kita pelan-pelan aja, kan kita diskusi nih. Iya, makanya kan tadi gua nanya gitu. Siapa tahu Sams bisa memberikan visual atau gambaran bagaimana sih gerakan atau rasanya, sensasinya ketika menyembah manusia jadi Yesus begini. ini gitu loh. Gini, ketika dia terakhir sekali dia bertemu dengan murid-muridnya ya. Nah, itulah yang disebut hari Pentakosta ya. Nah, itu dia naik ke atas, terangkat dan bertemu dengan Allah Bapa ya. Dan kita kan pasti didudukkan di sebelah kanan Allah Bapa kan gitu ya. Orang-orang yang percaya kepadanya maka dia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Oke, saya kasih visualisasi. Berarti bukan bagaimana duduk di sebelah kanan Yesus ya? Nah, gimana sih?
Kan udah dibilang tadi, kan Yesus kan udah mati dia di bumi, Bapak. Bukan, ini kan Yesus ini jadi agak belok sedikit. Ini Allah Bapa. Iya. Yesus kan udah terangkat ke Iya. sorga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, nanti yang Iya, lain naik juga, mereka duduk di sebelah kanan anak Bapa. Ini Yesus yang ngegeser terus ke pojok atau gimana? Jadi gini loh, Bang, dia kembali lah wujudnya kan. Dia kan di bumi kan tugas dia sudah selesai nih. Iya. Kan? Nah, sudah apa? Enggak, masih remedial kan nanti turun lagi. Itu nanti, Pak, untuk kedua kalinya gimana sih? Nah, terus lanjut. Ini dipahamin dulu. Jadi setelah dia naik itu, dia sekarang berada di sorga, Bang. Jadi dia nanti, kalau kita kepercayaan kita orang Kristen, nanti ada saatnya dia turun untuk kedua kalinya. Tetapi kita semua itu harus siap-siap. Ya begitu. Karena datangnya seakan seperti pencuri, tidak ada yang tahu kan? Iya, tapi kalau saya melihat itu, mengimanin itu sebenarnya kalau saya melihat itu dia akan datang itu kembali itu kan, Bang. Ya itu setelah, kalau aku bilang sih lebih kepada dia sebenarnya datang kedua kalinya untuk setiap hidup manusia sih menurut saya. Jadi ketika kita nanti sudah mati, dia akan datang ke dunia itu menjemput kita untuk membawa ke kerajaan sorga. Itu sih yang berarti saya ratusan pahami. juta kali ya datangnya? Oh iya dong, jangankan ratusan, triliunan kali, karena memang itulah hebatnya Tuhan sampai kami. kepada akhir zaman. Oh, gua kira turun tuh cuma sekali doang, udah naik nanti turun lagi yang kedua kali. Kirain dua kali, Ya, ternyata tidak. triliunan kali ya. Pendeta Mongol emangnya teh Iyalah. celup. No kan? Kata pendeta Mongol kan begitu, emang teh celup. Sebenarnya Nah, Yesus itu itu tidak tuh, mati, saudara. itu tuh Yesus itu tidak penggambaran Bung Sugi ini kan kayak gitu, aneh-aneh gitu. Bukan. Pendeta Mongol yang ngomong. Pendeta Mongol ya, pendeta. ngomong kalau Tuhan naik turun ke bumi, Saya tanya, emangnya teh celup begitu. Saya tanya siapa Mongol? Lu jangan Itu begitu dong, Gi. Lu Pendeta Mongol aja itu, lu bikin pendeta. referensi. Ya jangan begitu, lu referensi kita bukan Mongol, Alkitab gitu loh. Oh, gitu. Apa dia? Iya, Sebenarnya itu yang Yesus aku itu tidak mati, jujur. saudara. Iya, Yesus itu nggak mati, dia cuma pingsan kan di kayu salib kan? Itu Enggak, dia itu 100% Allah, 100% manusia. Jadi kalau sudah dibilang Yesus itu berarti dia Allah. Allah itu berarti Yesus, saudara ya. Iya kan 100% manusia, 100% Allah. Nah, ini yang dua 100% ini tidak mati di kayu salib kan? Tapi Yesus mati itu karena kehendak Allah, saudara ya. Yesus mati. Tadi katanya nggak mati, sekarang mati. Coba mati, Bang. Tapi dia bangkit, dia bangkit dari kemenangan, dia menang dari maut. Tapi saudara, mati ya. kan? Gini loh, Bang. Dia nggak Tapi dia itulah menang, membuktikan saudara. Dia menang, dia bangkit dari dia maut. tidak sama. Dia bukan mati Dia untuk tidak sama selamanya, dia dengan bukan kita. mati untuk selamanya. Jangan paduan suara satu-satu ngomongnya. Ini Sarwen biar aku terangin nih ya. Jadi sebenarnya di kayu salib itu beliau mati karena yang mengetahui itu kematiannya itu oke, kita lihat sejarah ya. Itu Yusuf dari Arimatea itu melihat itu bahwa dan dia yang menurunkan itu dan memberikan justru dia juga yang memberikan jubah kepada dia gitu loh, Bang. Oke, jadi Yesus mati di kayu salib. Dunia sempat berhenti 3 hari ya. Tunggu dulu. Apa? Jadi setelah itu, setelah 3 hari, makanya dia bangkit, ya kan? Nah, ngapain dia bangkit? Iya, Dia bangkit itu. karena Ini dia menang, saudara. Dia pertanyaan itu yang Allah, bagus. Yang gini-gini saya suka nih. Nah, iya Kayak dong. Bang Perang Kores suka tuh nih. enak kalau Iya, udah jangan- sama Kores. Jangan kayak Bang Sugi. Enggak, Satsugi juga bagus kalau mau sadar langsung syahadat sama Satsugi. Kalau sama gua lu maunya sesat, gua dorong sampai jauh gitu loh. Lanjut apa? Oke. Jadi kenapa ada kebangkitan itu? Karena dengan kebangkitan itulah maka orang-orang yang di bumi ini diselamatkan. Sama Bang Perah juga nanti diselamatkan Tuhan Yesus. Nah, emang Gitu loh, emang gua salah apa sampai mesti diselamatkan? Bukan keselamatan itu kan, Bang, bukan karena Karena kesalahan dosamu, gini. Bang. Kita berandai-andai, jangan dibilang kayak gitu ada dosa, nggak boleh. Maksudnya begini, ketika abang terdampar di sebuah kapal di laut, ya kan, abang Iya. datanglah tim penyelamat. Ya bukan karena abang misalnya kesalahan apa. Makanya aku bilang pertanyaan-pertanyaan kayak gitu
apa ya, kadang maaf ya Bang, ya aku bukan, kadang bagi saya seorang orang psikologi kayak apa, berada di tataran IQ jongkok gitu loh Bang Perah. Maaf ya. Tadi katanya ini bahasa suka saya ditanya aja. kayak begitu. Sekarang aki Iya, jongkok. Bu. Iya betul. Iya, Cuma bukan. harus terangin Apa? juga. Maunya apa? Jadi bukan artinya orang diselamatkan itu Bang karena salah, tapi karena cinta. Bisa jadi toh. Karena Misalnya cinta kayak diselamatkan. karena contoh pemadam Korek, kebakaran korek itu diselamatkan. Sarenda Flores takutnya nanti dia ngantuk. Sarenda tadi membantah omongan Bang Juma tentang Roh Kudus. Itu Bang Juma ada Sarenda tadi. Oh iya, mau Gurunda membantah silakan Bang Juma. dilanjut. Nanti Sam, kita Iya. lanjut ya Sam ya. Oke, siap, saya siap. Iya, saya tadi kepental ternyata ya. Ya Iyo. coba Anda terangkan ke saya dulu, roh kebenaran atau roh penghibur ini kalau ada di Kristen itu apa buktinya? Karena roh kebenaran itu katanya mengajarkan semua kebenaran, keadilan, penghakiman, dan juga menjelaskan tentang penginsapan dunia akan dosa. Nah, bisa nggak dibuktikan di Kristen ini? Segala kebenaran ini diajarkan. Karena kita lihat bahwa ketika roh kebenaran itu datang, dia akan mengajarkan segala kebenaran. Kebenaran apa yang dimaksud di sini? Tuhan mati di atas tiang salib, nebus dosa, dosa waris. Apakah itu yang dimaksud kebenaran? Ini siapa nih yang disuruh jawab nih? Sarenda dulu, Sarenda. Oh ya, oke, monggo. Saya diam aja dulu ya. Enggak. Sulap. Iya dong, diam dong. Fokus di pesawat Bang. Ini datang lagi apanya? Sarenda. Ya, halo. Saudari, lagi tanya. Iya. Di situ dikatakan roh kebenaran menurut Yesus ketika dia datang dia akan mengajarkan kepadamu segala kebenaran. Nah, kebenaran yang mana ini maksudnya ini? Yang dibawa oleh roh kebenaran atau roh penghibur di Kristen? Roh kebenaran atau roh penghibur itu satu, teman-temannya. Nah, terus? Yang dimaksud dengan roh itu adalah Allah. Allah itu sendiri, oke? Kalau Allah itu sendiri, kenapa kemudian dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri? Allah itu tidak bisa kita lihat, saudara. Tuhan Yesus Kristus, Sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Ini bukan Allah ini yang gini. Halo? Ya, halo juga. Saudara, ya bisa dengar suara saya nggak ya? Iya, saya dengar. Jadi gini teman-temannya. Ya. Sebenarnya kalau kita memahami ya, kita jangan langsung ambil dari yang mana ya. Jangan langsung ambil keputusan yang mana kita ngerti itu yang kita jelaskan gitu. Bukannya kita harus tahu betul-betul, kita harus memahami. Sebenarnya ajaran itu, roh kebenaran, roh penghibur itu seperti apa, perbedaannya itu seperti apa gitu kan? Enggak, roh kebenaran yang datang setelah Yesus membimbing manusia kepada semua kebenaran, menginsapkan dunia akan dosa, dan juga mengajarkan tentang penghakiman. Nah, itu udah jelas kan, Bang? Berarti kalau sudah dibilang roh kebenaran itu berarti pengajaran yang benar, begitu kan? Sesuatu yang benar. Kentut lagi, siapa ini kentut di mic? Parah banget dah. Di pesawat itu dia. Nah, ini yang saya tanya. Aku batuk, sorry. Apa pembuktiannya kalau roh kebenaran itu datang ke Kristen? Pembuktiannya apa? Buktinya bahwa Yesus Kristus itu benar-benar mengasihi kami, saudara, gitu kan? Ini bukan ini bukan berbicara Yesus Kristus, ini berbicara mengenai roh kebenaran. Yesus Kristus itu adalah roh, saudara. Yesus Kristus itu adalah roh. Kalau Yesus Kristus adalah roh, dia katakan adalah lebih baik jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Lah ngapain Yesus pergi kalau roh kebenaran itu adalah Yesus itu sendiri? Ngapain dia pergi? Dalam Alkitab bilang begini, Yesus Kristus berpesan bilang begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Iya, Tidak tahu ada kalau seorang pun itu. yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Ya, aku. Berarti akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dalam arti ya. kebenaran berarti dia itu adalah salah satu roh, saudara ya. Oh, Berarti dia mengakui salah. dirinya itulah akulah jalan Salah. dan kebenaran. Artinya Yesus kebenaran itu apa yang keluar dari mulutnya itu adalah firman Tuhan. Jadi Iya, betul. Yesus kebenaran perkataannya yang harus didengarkan, bukan orang lain. Apa yang disampaikan oleh Yesus itu adalah firman yang diterima dari Tuhan. Maka itu yang harus kita dengarkan. Bukan perkataan-perkataan orang Farisi yang mengajarkan dia Tuhan, dia mati terkutuk. Itu bukan perkataan Yesus. Segala kebenaran itu keluar dari lisannya Yesus. Yesus mengatakan, setelah aku pergi akan datang roh kebenaran. Itu perkataan Yesus. Roh kebenaran ketika datang, dia akan mengajarkan segala kebenaran, hukum-hukum dan keadilan serta pengisapan dunia akan dosa. Nah, ini bekerja di mana roh kebenaran ini? Di Kristen kah? Roh kebenaran itu berlaku untuk semua manusia. Kalau di saudara, Kristen boleh dong kita tanya bagaimana hukumnya tentang pengajaran ilmu waris di dalam Kristen menurut roh kebenaran. Karena roh kebenaran akan datang memimpin kepada segala kebenaran. Bagaimana di Kristen kalau ada orang mati meninggalkan hutang? Gimana roh kudusnya mengajarkan apa tentang itu? Coba kita buktikan. Di dalam Kristen itu yang diartikan sebagai pengikut Kristus, saudara ya. Bukan Maksudnya? Kristen itu adalah pengikut Kristus. Sebenarnya Kristen itu bukan agama. Nggak nyambung. Iya, Kristen itu adalah pengikut Paulus di Antioquia yang mengklaim diri mereka pengikut Yesus, tapi bohong. Iya, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mengikuti aku dan mendengarkan aku. Nah sekarang apakah Anda mendengarkan Yesus? Kalau Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, apakah Anda mendengarkan itu? Kata mendengar itu, saudara ya, mendengar itu kita melakukan setiap apa yang Tuhan perintahkan atas kita, gitu, menurut yang Yesus perintahkan. Alkitab, saudara ya. Yang Yesus perintahkan kan? Iya. Nah, mana perintah Yesus agar dia dituhankan? Dituhankan bagaimana nih, saudara ya? Ya, seperti Anda ke gereja menyembah Yesus. Hukum Taurat, Pak. Di dalam Keluaran 20 ada, saudara, 10 hukum Taurat di sana ya. Iya. Justru di dalam hukum Taurat itu jangan ada ilah lain. Kenapa Anda membuat ilah dari bentukan manusia? Siapa yang ngajarin? Gak ada yang sembah manusia, saudara. Gak ada yang sembah manusia. Kami itu sembah itu kan sembahan selain daripada sembahan yang Nabi rela Musa. mati di atas kayu salib, saudara. Yang hidup rela mati di atas kayu salib. Kita itu menyembah Allah, Bang, dengan perantaraan anaknya Tuhan Yesus Kristus, gitu. Iya kan? Bang. Kami bukan menyembah manusia, saudara ya. Kami itu menyembah Tuhan Yesus Kristus, yaitu Allah kami, begitu. Suara saya kedengaran? Masuk Gurunda, lanjut. Jelas. Nelpon. Ada yang gatal bibirnya mau bicara langsung ini. Jadi, saudari, apakah ada Yesus mengajarkan kemudian bahwa apa yang disembah Nabi Musa itu adalah dirinya? Jangan ada ilah lain. Pada saat Musa mengajarkan itu kepada kaumnya, mereka tidak menyembah anak Maria. Lalu, kenapa Anda membentuk ilah baru yang dibentuk dari Roma 14 nomor 9? Yesus Kristus yang kau salibkan itu telah dihidupkan kembali untuk menjadi Tuhan. Kenapa Anda tuhankan orang yang pernah dikubur? Itu ilah lain itu. Itu bukan ilah yang disembah Nabi Musa, itu anak Maria. Enggak lah, jangan bilang begitu. Tadi udah diterangin itu sama saya. Nelpon kayak gini ya, aku blokir ya. Ini kalau perempuan pasti lagi panuan ininya, giginya. Jam segini kok nelpon laki-laki, gimana sih? Ya, jadi
ilah lain itu Yesus. Karena Musa tidak menyembah anak Maria. Gitu loh. Nah, ketika dia datang, dia terangkat Yesus, akan datang seorang penolong, penghibur. Apa tujuan penghibur ini datang? Mengajarkan segala kebenaran. Mari kita uji. Apa yang Kristen ajarkan hari ini setelah mengaku memiliki Roh Kudus, Roh Penghibur, Roh Kebenaran, tentang ketatanegaraan misalnya. Apa yang Roh Kebenaran itu ajarkan? Kasih. Loh, kok kasih pula? Kasih itu sudah diajarkan terlebih dahulu. Kasih Makanya itu dengerin dulu. kasih itu Terus muatan setelah daripada itu, ajaran Tuhan kepada Nabi Musa. Supaya kita ibaratnya harus tunduk kepada pemerintahan. Nah, itu juga diajarin di kita loh. Ya, terus tunduk begitu aja. Ya tentu dengan aturan yang berlaku lah. kalau memang- Kalaupun pula pertanyaanmu pertanyaan konyol kayak gitu, Loh, Bang. kok pertanyaan konyol? Dia akan membimbing kamu kepada semua kebenaran. Iya, sekarang kan tadi pertanyaannya apa yang dikontribusikan untuk negara ini? Di kita jelas itu, makanya kita selalu turut kepada pemerintah. Karena pemerintah itu juga perwakilan daripada Allah. Begitu loh, Bang. Terus gitu aja kau bilang. Jadi maksudnya gimana? Ya, turut kepada pemerintah. Gua kenapa? Kan segala kebenaran. Nah, sekarang kalau berbicara mengenai harta warisan, apa yang diajarkan Roh Penghibur itu kepada saudara? Warisan apa itu? Ya, mungkin warisan harta, karena tidak mungkin dosa diwariskan. Itu tidak diajarkan oleh para nabi. Kalau kita nggak ada dosa warisan, Bang. Nah, kalau begitu yang Yesus tebus di atas tiang salib dosa apa? Karena kita Semua tidak ada dosa apa atau dosa ini, pertama saudara kan ya, kita ada baptis. Setelah kita, kalau di Protestan ya maaf, saya nggak bicara Katolik. Kalau di Protestan ada itu setelah dia nanti mengikuti semua pelajaran-pelajaran itu dari sekolah minggu, nanti dia kan namanya angkat sidi ya. Nah itu baptis, ya ibaratnya baptis kedua. Nah di situ artinya setelah mereka di sidi itu mereka sudah menanggung dosanya sendiri, Bang, gitu. Jadi nggak ada dosa warisan gitu. Lalu yang Yesus mati di atas tiang salib ini memang murni untuk menjadi Tuhan. Tujuan kematiannya Iya kan, untuk menjadi Tuhan. Iya, dia kan sebenarnya kematiannya itu kan untuk menyelamatkan kan, Bang, menyelamatkan. Loh, kok bisa kematiannya menyelamatkan? Ini ajaran dari mana, Bang? Emang nggak ada kematian yang menyelamatkan? Iya, maksud Nggak, saya aku nanya dulu ke Bang, emang nggak ada kematian yang menyelamatkan? Nggak ada. Bisa Yang jadi mana? kau iya. Yang mana Enggak, kematian sekarang menyelamatkan? Ada loh banyak kejadian kematian menyelamatkan. Ini Tuhan datang mati Iya. untuk menyelamatkan. Gimana ceritanya? Iya, karena dengan perantaraan dia lah kami Iya sampai gimana, kepada Bang? Bapa. Iya gimana? Ajaran siapa ini? Karena dengan perantaraan dia, Yesus Kristus lah kami bisa sampai kepada Allah Bapa. Dengan cara? Ya itu disalib dia. Ajaran siapa itu? Keselamatan dengan cara membunuh? Itu ajaran Kristen. Ajaran Kristen. Dari mana Kristen yang dapatkan ajaran kayak begini? Ini Dari mah pengikut kamu Kristus. Ini Ya, kamu siapa udah kayak pengikut? hakim kamu. Oh, Udah bukan, kayak bukan. hakim kamu begini. Bukan. Udah kayak hakim kamu Kita begini. mau mencari Roh Kudus yang ada pada diri Anda atau roh penyesat. Anda mengatakan penyesat. keselamatan itu dengan cara ada kematian. Siapa yang mengajarkan? Alkitab. Nah, Alkitab ini apa ada legitimasi dari Yesus? Ini Alkitab ini kan catatan-catatan sejarah, sejarah perjalanan daripada murid-muridnya. Makanya di Perjanjian Baru itu adalah bicara tentang kasih. Jadi kalau di Perjanjian Yesus Lama sendiri itu ada kan- nggak mengajarkan tentang Perjanjian Baru ini? Ada dong, perkataan-perkataan dia melalui muridnya kan ada itu, Bang. Ya, di mana Yesus pernah memberikan legitimasi terhadap tulisan-tulisan mereka?
waktu dia di Bukit Zaitun, waktu dia khotbah-khotbahnya, perumpamaan 5 roti 2 ikan. Oh, itu tulisan-tulisan orang yang menceritakan tentang kejadian itu. Maksud saya, ada tidak itu Yesus perkataan Yesus dalam firman-Nya. Maksud saya, ada nggak Yesus mengatakan tentang Injil Lukas, Markus, Matius, surah-surah Paulus? Ada nggak Yesus menyinggung pada saat dia berdakwah? Itu kan waktu itu kan dia itu kan kumpulan dari itu kan rata-rata nama anak muridnya. Bukan itu kan. Maksudnya Yesus ini kan sebagai penerima firman dari Tuhan. Beliau yang menerima firman dari Tuhan. Beliau yang punya hak dan wewenang untuk mengatakan suatu perkataan firman Tuhan. Kan gitu poinnya. Nah, sekarang ketika kita mencari data segala firman yang Yesus ucapkan, mana segala firman itu? Masya Allah, Dinda. Mana segala firman itu? Ya, nggak tahu bang. Kalau tanya saya mana segala firman itu saya nggak tahu. Ya, katanya roh kebenaran ini akan memimpin Anda kepada setiap kebenaran. Nah, sekarang kebenaran yang Anda terima adalah Yesus mati di salib. Saya bertanya dulu, jangan abang terus bertanya. Pemahaman abang roh itu silakan. apa? Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu seperti sumbernya. Karena sumber dari kata Roh Kudus itu hanya berasal dari Quran. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Roh Kudus itu apa artinya? Bahasa Indonesianya aja. Roh Kudus yang menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Roh Kudus itu dari Allah menyampaikan berita. Sama bang. Bang Yoma izin dulu sebentar Bang Yoma. Iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bang Hendra udah pada nyampe. Makasih Bang Hendra. Untuk teman semua yang mendengarkan di sini, jangan lupa tetap berbagi, konsentrasi dalam hal pengembangan sarana dan prasarana masjid kita Nur Maulida di Bolangi, Kabupaten Goa, Makassar, Sulawesi Selatan. Apabila ingin berbagi Abel Amar Jariah, hubungi channel Julkifli Mabas sama Andis Lebes channel dan channel terafiliasi dengan Komal ini. Terima kasih, kami masih menunggu. Dilanjutkan kembali. Bang Handi. Bercepat selesai masjidnya. Iya. Thank you Bang Handi infonya. Iya. Jadi Roh Kudus itu asalnya dari Allah, utusan sama. Nah, sekarang masalahnya. Berarti sama dong, saudara. Iya, masalahnya Roh Kudus itu bukan Tuhan. Di Anda Roh Kudus itu Tuhan. Ilmu dari mana itu? Tuhan itu Allah, saudara, sebenarnya. Iya, kalau Allah itu Tuhan jelas. Ini Roh Kudus. Kenapa bisa jadi Tuhan? Roh Kudus itu sudah Tuhan. Roh Kudus itu dari Allah. Dari mana ceritanya Roh Kudus itu Tuhan? Ilmunya dari mana? Roh Kudus abang dari mana? Roh Kudus saya jelas tertulis di kitab saya, Roh Kudus. Justru yang saya ingin tahu, Roh Kudus Anda ini dari mana? Dari mana Anda mendapat? Biar saya kasih gambaran. Roh Kudus itu bukan dari siapa-siapa. Kalau itu bukan. Iya, maksud saya gini loh. Kitabnya umat Islam dari 1400. Tolong teman-teman, tolong kalau Bang Juma lagi live, tolong jangan ada yang nelpon dulu ya. Iya betul. Jadi hilang-hilangan suaranya. Roh Kudus ini, kata Roh Kudus ini, dua kata ini berasal dari Quran dan tidak ditemukan dalam kitab-kitab sebelumnya, kecuali di kitabnya Indonesia setelah Indonesia merdeka, baru ada juga ikut kata Roh Kudus di dalamnya. Nah sekarang pertanyaan saudara, dari mana Roh Kudus ini? Qul nazzalahu, dia utusan. Dia utusan. Nazzalah. Dari mana dia datang? Dari Tuhan. Disampaikan bahwa dia datang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan segala aspek kebenaran kepada Bani Israel. Gitu loh. Iya betul. Kepada Bani Israel dan juga pada Bani Ismail. Terakhir kemudian dia datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itulah Roh Kudus. Kalau di kami udah nggak tercatat itu bang. Terus? Nah, sekarang saya tanya, di dalam Al-Quran Roh Kudus itu datang memberikan kebenaran. Makanya di Islam, segala aspek yang dilakukan oleh umat Islam itu semua asalnya dari Roh Kudus. Kata Yesus, dia akan membimbing kamu kepada setiap kebenaran. Nah, sekarang kalau Roh Kudusnya bekerja di Kristen, kebenaran yang mana? Kebenaran yang mana? Kitabnya Kristen. Iya, maksudnya menurut
Kenapa kitabnya? Kitabnya Kristen aja itu bukan dari bimbingan Roh Kudus. Jadi kalau Al-Quran dari Ya bimbingan jelas. Roh Kudus. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq. Roh Kudus adalah Kita juga jelas. jelas apanya, Kita Bang? juga jelas, Bang, bahwa Jelas akulah apanya? firman itu terus. Lah, maksudnya itu kan jelas dikatakan di kejadian itu. Akulah firman itu. Udah. Maksudnya terus apa yang Abang perdebatkan? Akulah firman itu Lah, yang mana maksudnya? Ya bacalah dulu kejadian. Kok kejadian? Nah, ini Kenapa yang- larinya ke kejadian, Bang? Ini berbicara mengenai nubuatan Yesus. Setelah aku terangkat ke langit, akan datang roh kebenaran yang akan memimpin kalian ke dalam setiap kebenaran. Kebenarannya, kebenarannya ke kejadian? adalah bahwa Tuhan Yesus itu adalah firman-Nya, dan itu dibuktikan juga pada saat kejadian. La haula wala quwata illa billah. Yesus itu adalah hasil daripada firman Tuhan. Itu betul. Allah. Loh, kok Allah? Maksudnya Allah gimana? Yang menciptakan itu kan Allah, Bapak. Oke, yang menciptakan Yesus berarti Allah kan? Enggak, kau tadi kan bicara kebenaran, kan begitu. Alkitabnya itulah kira-kira bahasamu kan? Ya enggak, benar enggak, Bang? Iya. Ya, Yesus artinya kau mengatakan kebenaran Yesus- Al-Quran itu yang paling luar biasa, kan begitu kan? Oh ya pasti. Iya, sama kita juga. Apanya yang sama? Apanya yang sama? Coba gini, coba gini. Al-Quran menerangkan, wahai Nabi Muhammad, kul, katakanlah, Roh Kudus yang menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Nah sekarang coba tunjukkan data di dalam kitab saudara. Kalau ada dikatakan Lukas, Roh Kudus yang menurunkan Injil Lukas kepadamu dengan kebenaran. Mana? Oh iya jelas Tidak ada saudara, dong. dia tidak pakai Ada, angka. itu di mana? Tuhan itu bicara sendiri. Tuhan itu mengatakan sendiri bahwa dirinya adalah Roh Kudus. Dia pernah Itu yang bilang, saya akulah bilang jalan dan tadi. kebenaran dan Kalau hidup. konteksnya begini kita nggak ketemu, Bang. Kenapa larinya ke Yesus lagi? Nggak ketemu. Yesus Kristus adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Tuhan. Di mana dikatakan Yesus adalah Roh Kudus? Di mana dalilnya? Di mana? Berat ini, berat. Karena Anda berhadapan dengan Bang Zuma yang lebih menguasai emang Bible siapa Bang daripada Zuma? saudara-saudara. Jangan Saya lebih paham saya Bible ngomong dari kayak Anda. gitu, Mohon nggak maaf. suka. Nah, sekarang saya juga minta lebih paham. Apa? Saya minta dalilnya mana Yesus adalah Roh Kudus. Mana? Saya udah malas dalil diperdebatkannya aja apa? Oke, mana Yang ceritanya? jelas Anda mau Alkitab itu berdebat. adalah firman. Dari mana? Dari mana Anda Dan mengatakan? ingat, Dari Alkitab mana? itulah yang pertama sejak Dari ada mana? sebelum Al-Quran. Dari mana ilmunya? Biblos itu Masih adalah kita lebih firman. tua, bro. Dari Masih lebih mana? tua kita, bro. Dari mana dalilnya bahwa Ada. bahwa Biblos itu firman? Di mana dalilnya? Itu Coba. udah jelas. Akulah firman dan kebenaran. Itu jelas kok. Jangan Akulah ya, jalan, akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup, bukan aku firman. Masa aduh gimana ceritanya? Jangan sombong, Bang. firman yang Jangan hidup. sombong dengan ketidaktahuan Abang Anda. yang sombong, Bang. Akui Akulah aja. firman itu. Di mana dalilnya akulah firman? Di mana dalilnya Kalau ada akulah gimana? firman? Ya. Enggak, kalau ku kasih tunjuk sekarang, Abang berhenti ya live ya. Anda mengatakan akulah firman dan kebenaran itu di Saya mana buka dalilnya? sekarang. Oke, Saya buka silakan. firmannya. Silakan. Abang silakan. berjanji ya selesai live ya. Iya, silakan, silakan. Abang jangan pernah live lagi di TikTok ya. Ya silakan tunjukkan. Kalau ada, buktikan lah. kalau ada, Anda jatuh dari pesawat. Kalau tidak ada, Ya terserah. Ya, Tapi kok kalau terserah Abang pula? masih live TikTok, mati terserah. keluarga ya. Coba tunjukkan. Oke, tunggu. Biar saya buka. Tapi Abang harus jangan pernah nongkrong lagi di blokir permanen. Anda itu, juga. Bang. Itu harus Abang Anda janji. juga. Iya. Anda juga. Siap. Oke. Karena nggak terlalu butuh saya. Oke, tapi ingat ya Iya. Bang, kalau Abang melanggar janji, berarti Abang nggak- Tunjukkan akulah firman dan kebenaran dan hidup. Mana itu tertulis? Aduh, saudara itu terlalu menjelaskan dalam Alkitab akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini saudara Sarenda, ada nggak dalilnya akulah firman, akulah kebenaran, akulah hidup? Ada nggak dalilnya gitu? Ada. Ada dong, akulah jalan tunjukkan. dan kebenaran dan hidup. Jalan, bukan firman kan? Ayo. Masa
Masa kita Firman yang itu Tuhan, saudara. Firman itu Yesus Kristus. dari mana Tuhan firman itu Tuhan, dari mana ilmunya? Ilmu itu dari mana Anda dapatkan firman itu adalah Tuhan? Ilmu dari mana? Roh apa ya? Yohanes 1 berkata bilang begini. Itu bukan firman, itu hologos, sang firman. Anda bedakan sang firman dengan firman. Anda nggak bisa bedakan antara firman dengan sang firman, antara yang berkata dengan perkataan. Nggak bisa bedakan. Berat itu berat karena Anda beriman, Anda mengimani, Anda mempercayai kitab saudara karena iman aja. Kami tidak ada tendensi lain, semata-mata belajar ilmu, bukan doktrin dogma. Nah, yang satu tadi, saudara, kita ini sama-sama belajar gitu kan? Saya nggak belajar lagi kalau masalah Bible. Wow. Yes. Wow. Dan amin. Kan gitu poinnya. Nah, coba baca original teksnya, Yohanes 1 nomor 1. Ada nggak di situ firman ada pada mulanya adalah firman? Kan tidak. Pada mulanya adalah sang firman. Dan firman itu adalah Allah. Kan itu poinnya di situ. Lah, lalu guna apa ada sang pencipta? Kalau sang pencipta itu Tuhan Allah, ya kan? Iya. Lalu kenapa ada kata sangnya? Tuhan itu pencipta betul, tapi Yesus bukan pencipta, dia ciptaan. Lalu kenapa dibilang Tuhan Yesus? Yang mengatakan Tuhan Yesus itu adalah penyesat. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah. Baca, waspadalah agar kau jangan disesatkan. Sebab banyak datang penyesat yang akan berkata, akulah dia, akulah Tuhan. Penyesat akan mengatakan kepadamu, akulah dia, akulah Tuhan. Jangan kau percaya. Wow. Meledak. Ini data loh. Data. Saya tidak mengada-ngada. Jadi gini saja saudara, daripada memperdebatkan dari awal ini room, sekarang kita sama-sama ambil ahli saja. Gimana tuh? Kepercayaan abang berarti itu kita masing-masing berbeda ya. Kepercayaan abang ya kepercayaan sendiri, kepercayaannya saya sebagai orang Kristen percaya saya sendiri gitu kan. Jadi tidak ada yang terlalu memaksa. Tapi di dalam ajaran saya itu diperintahkan untuk mengasihi orang lain. Uda'u ila sabili rabbika. Nah, ya udah. Musuhmu ya udah. Saya bukan musuh Anda. Kok jadi saya musuhnya? Kalau aja ajaran kasih itu tak punya musuh. Kami tidak punya musuh. Anda menganggap saya musuh itu bukan ajaran kasih. Kalau saya tidak pernah menganggap Anda musuh, Anda adalah saudara saya. Masa? Iya. Tadi Anda mengatakan kasih. Tadi Anda mengatakan kasihilah musuhmu. Sekarang kenapa Anda menganggap saya musuh? Enggak kita anggap musuh. Nah itu tadi dalilnya, kasihilah musuhmu katanya. Kalau di Islam kasihilah sesamamu manusia. Loh, lawan itu debat bukan musuh. Lah ada dalilnya itu. Enggak, kenapa selalu harus mendudukkan orang sebagai musuh? Kalau kata musuh itu Bang, kamu bisa lihatlah kamus, enggak usah sampai di sini. Ya udah gimana? Mana tadi yang Anda cari mana? Udah dapat? Yohanes apa? Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 1. Yohanes 1 yang mana? Ayo. Ayat berapa? Ayat berapa? 1 sampai 14. Coba bacain, Bang. Mana di situ akulah firman? Tunjukkan dalilnya. Hah? Ucapan Yesus itu di Yohanes 1 itu pertama kali muncul di atas data nomor 38. Baru muncul perkataan Yesus. Kalau cuma sampai data nomor 14 itu tidak ada ucapan Yesus di situ. Ini Ayo. Bahwa Yesus adalah firman. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Bacalah Yohanes 1 nomor berapa? Nomor 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah mana Yesus di sini adalah firman. Aku adalah firman. Mana Yesus? Mana itu? Itulah yang enggak kau mengerti itu kan. Lah. Susah Bang, susah Bang. Saya berakal. Susah itu. Jadi maksudmu kami tidak berakal. Kalau Anda berakal, kenapa Anda mempertuhankan utusan Tuhan? Mempertuhankan utusan Tuhan, kenapa? Yes.
Kenapa? Ya karena dengan Kenapa? perantaraan dia. Lah, kalau dia hanya perantara, kenapa Anda, misalnya nih, Anda ingin ke kantor, antara rumah Anda dengan kantor ada perantaranya, yaitu jalan. Kenapa Anda menganggap jalanan itu adalah kantor Anda? Sehatkah Anda? Iya, kenapa nggak bilang aja? Kenapa Anda ke kantor Anda naik angkot? Kenapa nggak Anda jalan kaki aja? Bilang aja lah begitu kan? Loh. Logik. Ya, ini buktinya bahwa Anda cacat logika. Cacat logika gimana? Nggak usah bicara logika. Sekarang Yesus itu tujuan atau jalan? Akulah jalan, kata Yesus. Nah, akulah jalan, berarti dia jalan kan? Akulah jalan kebenaran. Ya, jalan. Dia adalah jalan kebenaran, bukan jalan kesesatan. Nah, sekarang ketika Yesus adalah jalan, apakah dia tujuan? Tujuan kita adalah surga, Bapak. Boleh dong, saya tertawa. Ini. Boleh enggak? Ya boleh, silakan. Enggak apa-apa. Itu Jadi kebenaran itu Anda. Ya, kebenaran itu adalah apa yang terlontar dari lisan Yesus. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai jalan kebenaran dan hidup. Nah, tidak ada sekarang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui perantaran saya. Ada tidak kebenaran menurut Yesus ketika Yesusnya yang dipertuhankan? Ada enggak kebenaran menurut Yesus? Mempertuhankan diriku adalah kebenaran. Ada enggak jalan seperti itu? Aku adalah jalan. Kan udah jelas kan, Bang? Dia adalah jalan. Nah, artinya dia akan mengantarkan kita sampai kepada Bapa. Oke. Nah, sekarang ketika ada jalan, andai saja tol itu bisa berbicara, aku adalah jalan menuju kantor. Sekarang apa yang Anda lakukan? Apakah Anda menganggap jalan tol itu adalah kantor Anda atau hanya titian menuju kantor? Ya nggak mungkin lah, abang juga sarap kali. Masa jalan tol dia nggak kantor? Lu juga kadang nggak. Nah, saya harus tepuk tangan untuk Anda untuk kali ini. Iya, kalau itu berarti jalan itu bukan tujuan. Yesus adalah jalan menuju ke ini nggak nyambung. Lah, tadi Anda masa aku sarap menganggap jalan itu kantor? Tujuan kita itu adalah kehidupan yang kekal bersama Allah Bapa. Pandai Anda. Sekarang Yesus mengatakan apa tentang hidup yang kekal? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Ada berapa Tuhan di sana menurut Yesus yang harus dikenal? Satu. Pada saat yang bersamaan Yesus mintanya dikenal sebagai apa pada saat itu? Juru selamat. Utusan. Iya. Wah. Tuhan satu, utusan juga ada satu. Yang mana yang Tuhan antara utusan dengan yang mengutus di situ? Yang mengutus dong. Yang mengutus. Berarti bukan Yesus kan? Akal. Artinya ada kata kebenaran di sana, Bang. Buset. Ngerti nggak sih? Nah, ini kan, ini yang aku bilang. Kalau dijelasin, kalian tidak mau terima, tapi kalian perdebatkan. Nah, itu di situ akhirnya saya ngucap. Astagfirullahaladzim. Kita uji kebenarannya. Ketika saudara mempertuhankan Yesus, apakah itu kebenaran? Jalan. Nah, itu kan pasti bengkok lagi. Yesus jalan. Oke. Nah, sebagai jalan, apakah dia yang menjadi tujuan? Allah Bapa. Berarti bukan Yesus. Jalan kebenaran. Sama aja itu, Bang. Bro Sam, kenapa sih Anda nggak mau pakai bahasa Indonesia yang benar, Bang? Maksudnya bahasa Indonesia yang benar gimana nih? Saya biar paham dulu. Ya, Yesus kebenaran. Gimana? Tunggu dulu. Bahasa Indonesia yang benarnya gimana? Bahasa Indonesia yang benar itu. Kasih dulu Bang Perah nih. Iya. Gimana? Bahasa Indonesia yang benar itu membedakan sesuai antara yang sebentar, Bang. Katanya mau dengerin. Bentar doang saya. Tunggu sebentar sebelum Abang nyampe ke sana. Masuknya Abang bahasa Indonesia yang baiknya ini pakai apa nih? Ejaan yang mana nih sekarang? Ya, makanya dengerin Abang saya dong. Cara bahasa ejaan apa? Dia sempurnakan dengan baik. Ejaan apa? Anda kan bertanya, ntar dulu saya jawab. EYD. Iya. Ejaan yang disempurnakan. Oke, lanjut. Nah, bahasa Indonesia yang benar itu, Bang, membedakan antara jalan dan tujuan. Gitu ya, Bang ya? Iya. Oke. Nah, sekarang silahkan terjemahkan. Yesus ini jalan atau Yesus ini tujuan? Atau bahasa Indonesianya, siapakah tujuan antara Bapa dan Yesus? Menurut Anda siapa tujuan antara Bapa dan Yesus? Coba pakai bahasa Indonesia, Bang. Iya, tujuan kita Allah. Nah, terus apa lagi pertanyaan? Yesus adalah jalan. Ya, yang Tuhan yang mana? Yang Tuhan Allah.
Yesus bukan Tuhan kan? Ah, itu anak Allah. Nah, ini bahasa Indonesianya hilang lagi nih. Nah kan, giliran nggak ini dibilang bahasa Indonesianya. Lu Nah, kan itu mau dia, Bang Juma. gua ngerti, Hilang gua kadang-kadang ngerti, bahasa Bang. Indonesianya. Gua ngerti, Bang. Gua ngerti, Lanjut Bang lagi deh. Pra. Lu bermain lagi bermain logika kata-kata lu sama gua. Bukan bermain kata-kata itu, Bang. Ini menguji kebenaran yang ada pada kitab saudara dan yang ada pada diri Anda. Iya, itu udah dijawab. Terus apa lagi? Nah, sekarang begini, Jadi sekarang maksudnya begini. Gua harus gimana? Enggak, Oke, sekarang gua harus begini. gimana? Nah, Yang benar dengarkan itu saya. gua ngikut lu gitu. Itu Bukan, baru bukan, yang benar kan? bukan. Dengarkan Yesus, ikuti Yesus, jangan ikuti saya. Ya, bagus. Kalau ini Yesus mantap. yang Anda Ini harus gua ikuti, suka. jangan Bagus. ikuti saya. Sekarang begini, Nah, ada jalan, ada kantor. Yesus di situ yang mana? Yang jalan atau kantor? Maksudnya? Nah, itu kan Jalan, ada tengoklah kantor. Anda. Nah, tengok. Ada jalan, ada kantor. Yang mana yang Kantor ini Yesus? kantor apa? Tunggu dulu, nanti Loh. saya jawab salah lagi. Kantor apa? Ya, ini? taruhlah kantor polisi. Nah, sekarang Enggak, ada maksudnya kantor ini tujuan terakhir enggak kantor ini? Iya, tujuan terakhir lah kantor. Menuju kantor itu semua jalan. Iya, Ada jalan, oke. ada kantor. Ada titian, ada tujuan. Nah, sekarang Yesus yang mana di situ? Jalan. Ya, jalan. Apakah kemudian jalan dan kantor sama? Maksudnya jalan. Kalau tidak ada jalan kan tidak mungkin abang bisa sampai ke kantor. Betul. Meskipun demikian, tidak ada jalan, tidak bisa sampai ke kantor. Meskipun demikian, jalan tidak akan mungkin berubah menjadi kantor. Begitu juga sebaliknya. Sekarang Yesus di sini yang mana? Jalan atau kantor? Loh. Kok gimana sih? Jalan. Tidak mungkin Jalan jalan. udah dijawab. Abang berulang-ulang Oke, deh. jalan. Bilang jalan. Oke. Nah, Sama aja muter-muter, muter-muter dari sekarang beda ndak antara jalan dengan kantor? beda dalam hal apa ini? Bangunannya, fisiknya? Loh, semuanya. Nah, itulah yang bilang Bang. Jadi maaf sebentar. Inilah Mulai yang pakai terjadi jurus yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Tema In itu Jesus' bahasa name. Arab doh, teh. In Jesus name. Janganlah langsung bahasa Al-Quran mengatakan begini. Mohon maaf. Iya, tapi dia Al-Quran jangan begitu. Lu orang-orang ngerti gua bahasa kafir Arab. itu ingin menipu orang beriman, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka Ya sendiri. kalian lah yang tahu Ini itu. Anda urusan sedang kalian, menipu diri Bang. Anda sendiri. Sekarang ketika Jangan kau ditanya, bilang begitu. apakah sama antara jalan dengan kantor? Nanti ku bilang pun tidak sama. Jawabanmu Tidak lain. sama. Tidak sama kan? Oke, tidak sama. Iya, tidak Oke, sama. tidak sama. Oke, saya ikutin dulu sama ndak pemikiranmu. antara Allah Bapa dengan Yesus? Yesus anak Allah. Sama bang, sama. Berarti sama jalan dengan kantor. Abang ini dari tadi muter-muter kan. Kalau tidak ada jalan tidak mungkin abang sampai ke Cuma, kantor. maaf ya, logikamu Saya itu tahu. logika bobrok sebenarnya. Iya. Jalan logika Yesus tolol. mengatakan dirinya, Bung. berarti gini Yesus ya, mengatakan jalan dia itu jalan. abang Tidak kata ada dulu, yang sampai jalan kepada sama kantor Bapa itu tanpa dibutuhkan melalui ya, jalan. iya. Benar nggak nih? Betul. Iya, Betul kan? Sama Betul. gini. Iya. Kenapa Anda Kalau abang mempersamakan di kantor, antara jalan dengan kantor? Itulah yang saya katakan tadi, logika Enggak, Anda siapa mau sakit. permasalahkan? Nah inilah makanya ku bilang sebenarnya mau kalian buat pun di sini lintas debat apa segala macam nggak ada. Karena apa? Nggak ada apa? Karena kalian Nggak ada juga kebenaran sendiri dari tidak sisi mengerti. Anda. Karena Anda mencoba untuk menipu diri Anda. Tadi Anda Jangan, mengatakan maaf, jalan dan maaf. kantor berbeda. Satu kantor, satu adalah jalan. Sekarang giliran Yesus yang adalah jalan dan tujuan adalah Bapa, Anda mengatakan sama aja. Ini yang rusak Anda atau gimana Oke, ini? sekarang gini, gua tanya balik. Tanya balik lo ya, biar kita peran. Iya. Bagi lu Muhammad itu siapa? Utusan Allah. Utusan Allah. Bagaimana cara lu nyampe kepada Allah? Yes. Ya kan logika kan Mengikuti pertanyaan instruksi saya. yang diajarkan oleh. Ya nggak apa-apa. Mengikuti instruksi itu yang apa? diajarkan. Instruksi itu macam seperti Perintah. apa, Bang? Instruksi itu Perintah. Perintah. Nah, perintah itu bagaimana? Ketetapan. Perintah itu yang bagaimana? Hukum-hukum. Ketetapan. Yang Sembahlah itu siapa? Allah. Contoh ketetapan. Sembahlah Allah. Sembahlah Allah dan jangan kau sembah yang lain. Itu perintahnya. Sama. Nah, sembahlah Allah, jangan sembah Yesus. Tapi Lu kenapa aja. Anda nyembah Yesus? Ada enggak dibilang di Al-Quran jangan sembah Yesus? Lah, jangan sembah Yesus itu jelas. Dikatakan Enggak, wa ada isqalallahu enggak, ya ada Isa bin enggak. Maryam a anta qulta linnas takhiduni wa ummi ilahi min dunillah. Bahasa Apakah Indonesianya. engkau wahai Isa yang mengajarkan untuk manusia menyembah kepadamu? Apa kata Isa?
Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa bihaqq. Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan apa yang bukan hakku untuk aku ajarkan. Yesus tidak punya hak untuk mengajarkan manusia menyembah dirinya sebab dia hanya utusan. Dari situlah makanya dengerin dulu. Dari situlah sebenarnya dari situ aja kan tahu kita gambarannya. Sebenarnya Tuhan Yesus itu tidak mengagungkan dirinya loh. Ya, terus kenapa Anda agungkan sebagai Tuhan? Tadi kan diutus Allah, Bapak. Lu ngerti nggak? Iya, sebagai utusan dia. Kalian tidak sebagai ada utusan dia dengerin dulu. Sebagai Hanya membedakan. Sebagai utusan dia sudah pasti bukan Tuhan. Mungkin perbedaannya. Kalau dia kalau dia turun secara langsung. Kalian tidak ada utusan. Itu aja bedanya kok sebenarnya. Loh, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Rasulullah Muhammad SAW itu diutus untuk seluruh umat manusia, termasuk diutus untuk Anda. Iya, dari mana diutus? Diutus dari Allah. Iya, di mana? Kenapa? Masa bisa langsung dari atas ke bawah? Yo, dia diutus, dia manusia sama seperti Yesus. Dia diutus, dia manusia. Iya, tapi Jadi kan gini, perbedaannya dia tidak menjadi naik ke surga, itu doang, Bang. Lah, dia naik ke surga karena dia terancam mau dibunuh oleh orang-orang kafir. Siapa ke surga terancam dibunuh? Tidak ada yang terangkat ke surga, dia terangkat ke langit. Perantara Allah itu yang berhasil mencapai klimaksnya itu Yesus. Hanya dia yang sampai kepada Allah Bapa kan? Iya sampai, tapi sangat disayangkan dia turun lagi nanti. Enggak, ya kasihan dia itu. Jangan dibahas, dia masih di atas sekarang, Bang. Jadi jangan dibahas yang mau turun nanti. Dia di atas. Itu kan perkataannya. Ya udah. Dia bukan di atas, saudara. Sekarang saja kita bicara, dia pun mendengar, dia pun ada gitu. Kenapa harus di atas? Suruh masuk TikTok lah. Main TikTok gitu ya. Nah, sekarang pun Tuhan ada loh. Oke lah, Bang. Iya, Tuhan ada, tapi bukan Yesus. Gitu. Bang, gimana? Aku pamit dulu lah ya, Bang Juma ya. Iya, bukannya gimana? Karena memang tidak akan ada titik temunya, Bang. Aku sebenarnya. Iya, jangan Abang kalau ke kantor jangan pernah Anda menganggap jalan itu kantor Anda. Nanti orang Anda ditertawakan dan pasti Anda dianggap gila. Itu pesan saya, saudara saya. Karena jalan dan kantor itu satu lah, Bang. Kalau tahu paling orang paling tolol kayak gitu kalau ngomong tahu di jalan. Nah, bagus kalau Anda paham. Adalah orang tolol ketika utusan jalan dianggap sebagai tujuan. Anda pintar kali ini. Nah, gitu. Ya. Juga. Jadi tinggalkan ajaran yang menyembah utusan, yang menyembah jalan, karena jalan itu bukan tujuan. Oke? Bagus, semoga Anda sehat, utamanya akal Anda. Amin. Kalau aku masuk Islam kan gitu, maka tapi nggak kau akui itu munafik kan sebenarnya. Amin. Tapi bahasamu begitu, nggak bakalan, Bang, sampai 7 tahun. Tadi Anda mengatakan tolol kalau ada orang yang menganggap jalan itu kantor. Anda sadar nggak itu? Yesus jalan, Anda anggap Tuhan. Itu adalah jalan kebenaran, Bang, bukan jalan. Iya, jalan kebenaran. Yang tidak jalan kebenaran itu kalau kantor Anda di sebelah kanan, Anda jalannya ke kiri. Itu baru bukan jalan kebenaran. Itulah logikanya yang terbalik, Bang. Makanya cara pikirnya itu yang perlu jadi gini loh. Harus dipikirkan utang. Karena perbandingan yang kau bikin itu, saya lebih setuju bahwa agama itu nggak pernah dibawa ke logika. Sekarang Anda sudah di atas pesawat. Mau menuju ke mana, Bang? Ke bandara? Mau ke Medan. Ya, ke bandara Kuala Namu kan? Nah, apakah dalam perjalanan saudara ini Anda sudah sampai tujuan? Yang mana? Sekarang ini Anda masih sudah sampai tujuan atau belum? Ya kalau di atas ya belum lah. Nah, belum. Nah, berarti jalan yang Anda tempuh sekarang itu bukan ke Kuala Namu, benar nggak? Jadi apa dong? Lah, tujuan menuju Kuala Namu. Hati-hati, Bang. Jangan sampai Anda turun di situ, itu bukan tujuan. Hati-hati Anda buka pintu, Anda turun, itu bukan tujuan. Masih di jalan Anda. Celaka Anda nanti. Kalau buka pintu di atas kan nama tolol lagi lu, Bang. Nah, itu dia makanya. Kalau Anda sudah menganggap jalan itu adalah tujuan, boleh jadi Anda akan buka pintu. Nggak akan buka pintu kan? Karena belum sampai tujuan, betul? Sorry, kita mau berangkat. Tidak ada seorang pun yang dapat
Ada petunjuk, Tidak Bang, ada ya. seorang Jangan pun yang membuka. sampai kepada Bapa tanpa Iya. melalui Dia. Iya, itu Betul jalan. sekali. Itu Nah, jalan. sekarang kenapa Anda tidak melalui jalan Yesus? Kenapa? Kenapa Anda harus mencari jalan lain? Loh, saya melalui jalan Yesus kok. Jalan Yesus itu mendudukkan dirinya sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan. Iya, Hidup kan kekal biasa itu ya baru adalah nyampe. mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Tuhan. Kristus yang Anak Engkau utus. Allah. Pernahkah Anda mendengar perangkat? Ayo, kenapa Anda kemudian menganggap Dia adalah Tuhan sementara Dia adalah utusan Tuhan? Kenapa Anda menganggap Anda sekarang sudah sampai di Kuala Namu, padahal Anda masih ada dalam perjalanan? Siapa yang Ayo. mengatakan nyampe di Kuala Namu? Nah, berarti Anda masih di perjalanan? Masih di perjalanan? Nah, berarti tidak sama antara perjalanan yang Anda tempuh dengan tujuan yang Anda tuju. Tujuan saya itu adalah kehidupan yang kekal, kan ibaratnya enggak Nah, lah Kuala kalau Namu. hidup yang kekal itu jangan Tunggu dulu. menyembah jalanan. Kalau Anda mau selamat jangan turun di jalanan. Nanti kita di tidak bandara baru turun. Kita tidak ada kata menyembah. Kita memuji. Biar kau tahu itu. Apa menyembah itu? Ya kau yang bilang tadi nyembah. Ya, menghambakan diri. Nah, sekarang faktanya Anda menghambakan diri kepada Yesus. Menghambakan diri gimana? Anda menganggap Yesus Tuhan? Jalan. Yes. Gimana sih? Jalan lagi. Jalan lagi. Akulah Sekarang jalan. mau ndak Anda turun? Sekarang Anda mau ndak buka pintu pesawat Anda turun? Enggak mau dong, enggak mau. Nah, nggak mau. Berarti antara jalan dan tujuan beda. Antara jalan dan tujuan beda. Kok beda? Maksudnya gimana coba? Ya kalau tidak beda sekarang turunlah dari pesawat. Wah, orang gila kali kau. Nah, Jadi ya orang makanya saya katakan Anda itu cacat. Karena Anda menuhankan jalanan. Belum sampai ke bandara Anda sudah turun. Yesus itu bukan tujuan, Dia bukan bandara. Yesus itu adalah arah, rambu-rambu, titian, jembatan, sirat menuju kepada Allah, menuju kepada tujuan. Ember bolong. Dia udah bilang akulah jalan hidup dan kebenaran. Akulah jalan hidup dan kebenaran. Kenapa Anda dengarin menjadikan dulu. Dia tujuan? Dengarin dulu. Siapa buat dia tujuan? Akulah hidup dan jalan. Lah, Anda Tuhan kan? Dia Yesus. Loh, kok Begini, saudara. lu dari Anda Tuhan kan berarti Anda menganggap Yesus itu tujuan. Kapan saya tuhankan? Kapan? Berarti Anda tidak menganggap Dia Tuhan. Nah itu makanya otak lu itu kan kalau gua jawab ini, lu itu doang kemampuan lu. Ah udahlah, cabut. Malu. Tahu Kamu malu. ya. Kamu malu. Kenapa enggak syahadat aja? Enggak kan jam. Ya mending kabur, lebih bagus kabur. Gimana, saudara saudara Dia ini Sarendra? Gurunda, dia kenyamanan di jalan, udah nyampe tujuan pun tetap di jalan terus, nggak turun, dia bolak-balik terus. Kenyamanan di Ya, bisa jalan gitu jadi. juga. Jadi Ibu Sarenda. Ya, silakan Bang. Ya. Ibu Sarenda. Begini ya Ibu ya. Bisa nggak kita bicara baik-baik Bu? Sederhana. Bisa ya, Bu? Itu yang saya inginkan memang juga dari tadi untuk bicara itu salam toleransi gitu kan, bukan untuk saling menghujat, saling Enggak. Enggak Bu, kita baik-baik. Kita kan ini bersaudara sebangsa dan setanah air Bu. Harus saling menghormati toh. Ya betul. Betul. Ya betul. Betul. Kalau boleh tidak tahu Kita Ibu harus posisi mencari kebenaran gitu kan, bukan Ya, untuk betul. Kenapa? Kalau boleh tidak tahu Ibu posisi di mana ya? Di Riau. Oh di Riau, baik. Berarti saya tahu dong di Riau. Jadi gini Bu, Yesus itu kan Ibu ya, itu kan utusan Tuhan ya Bu ya. Betul nggak? Bisa dibilang iya karena mungkin ya Oke. lewat cara Bukan Tuhan juga kita bisa bergabung di sini. Bukan mungkin Bu, itu pasti. Kenapa? Setiap betul. zaman itu Tuhan itu nggak perlu turun ke bumi, Dia hanya mengutus suatu manusia untuk mewakili Tuhan di muka bumi. Utusan Tuhan ini dibekali ilmu dari Tuhannya. Cuma caranya Yesus datang ke dunia ini berbeda dengan para nabi sebelumnya. Apa bedanya? Yesus itu tidak mempunyai ayah kandung. Ingin Sang Pencipta ini memperlihatkan kekuasaannya, bahwa kalau Dia ingin sesuatu, ingin memperlihatkan kekuasaannya, Bunda Maria nggak perlu punya suami. Lahirlah Yesua Masia. Betul ya Bu? Betul ya Bu? Ya gimana? Saudari. Belum. Betul Ibu Sarenda ya bahwa Oke. Yesus ini, Yesua Masia ini utusan Tuhan. Ada yang mengutus, betul ya Bu? Ya betul, ya ada yang Betul, mengutus. Ada yang mengutus.
Nah, yang mengutus inilah yang Jadi menciptakan. gini, begini, Ya. penjelasannya gini ya. Nah, yang dibilang Yesus itu diutus sama Tuhan Allah, oke? Betul. Berarti saudara aku ya percaya Iya, ya kalau Yesus diutus. Ya, betul. betul. Terus Dia diutus sama Tuhan Allah. Dia itu sebenarnya Yesus Kristus itu adalah sebenarnya satu, saudara ya. Satu. Iya, Dia itu Allah penghibur, Allah roh, dan Allah kasih gitu kan? salah Bu, kan tadi Ibu udah ngomong diutus oleh Tuhan Allah. Kenapa lagi lari kemana-mana? Jadi gini, Tuhan Allah itu tidak bisa untuk turun langsung. Jadi dia Iya, mengutus betul. Yesus Kristus lewat rahim Ibu Bunda Maria. Betul. Saudara ya. Yesus Kristus diutus sama Tuhan, dia langsung Roh Kudus mengandung ya. Iya, bukan Roh Terus Kudus yang diturunkan di mengandung, atas. bukan Roh Kudus yang mengandung, Bunda Maria yang Bunda mengandung. Maria, maaf ya, betul ya. Bunda Maria mengandung lewat Roh Kudus, saudara ya. Terus? Bunda Maria mengandung lewat Roh Kudus. Terus? Ketika Anaknya- Tuhan Allah ini Terus ya, gini ntar dulu. Jadi anaknya Bunda Maria ini namanya siapa? Yesus Kristus. Oke. Yesus Kristus sebagai Tuhan apa utusan Tuhan? Utusan Tuhan. Utusan Tuhan. Yang Tuhan adalah Bapak yang mengutus Yesus. Betul? Betul ya? Betul nggak Ya, Bu? betul. 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 Nah, jadi tidak boleh menuhankan. Jadi kita tidak boleh menuhankan anak Bunda Maria yang namanya Yesus karena dia utusan. Betul? Ya. Oke. Jadi mau nggak Ibu mulai malam ini tidak menuhankan anak Bunda Maria lagi? Mau nggak Bu? Hehe, sorry. Loh, kok Saya itu sorry? percaya gini ya. Saya percaya Bahwa Yesus sebagai Tuhan. Saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat saya. kenapa bisa Ibu percaya lagi? Tapi Ibu tadi dari awal udah mengakui anaknya Bunda Maria utusan Tuhan. Kenapa jadi Tuhan lagi? Iya, karena begini saudara ya. Dia itu karena kita awalnya begini, Roh Kudus itu, roh itu berarti Allah sendiri, saudara ya. Roh itu berarti Allah sendiri ya. Nah, terus? Saudara setuju kan? Roh itu berarti Allah sendiri. Jadi roh Allah itu, Roh Kudus itu turun ke dalam rahim Bunda Maria. Buset. Jadi setelah di saat itu Ibu Bunda Maria hamil, oke? Jadi yang ntar dulu. Jadi dia yang dikandung Bunda Maria yang menciptakan Bunda Maria gitu. Gimana? Ayo. Gimana? Apakah yang dikandung Bunda Maria itulah yang menciptakan Bunda Maria? Yang menciptakan Bunda Maria? Siapa? Iya, betul. Jadi Bunda Maria mengandung yang menciptakan Bunda Maria? Iya, betul, ya. Lah, bagaimana bisa sang pencipta masuk dalam kandungan, Bu? Nah, kita harus memahami dong. Apa itu dipahami? Nah, jadi gini kan. Bagaimana? Sebelum Abraham atau mungkin dalam Islam Ibrahim bilangnya, Nabi Ibrahim. Kenapa lari ke Abraham lagi? Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu kata Yesus ya. Oke, jadi kalau begitu, ya mana lebih tua Abraham daripada Yesus? Saudara, biar saya jelaskan juga tetap tidak. Enggak, Ibu kan tadi ngomong, Bu. Karena bilang. Ibu dengarkan saya dulu ya, Bu ya. Ibu ngomong nih. Gini, sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada, betul? Betul ya. Mana lebih tua Abraham daripada Yesus? Jangan pandang dari ininya dong. Kan sebelum ada Abraham, Yesus sudah ada. Berarti Yesus lebih tua dari Abraham dong. Betul nggak? Karena Yesus itu Roh Kudus, saudara. Roh Kudus itu berarti Allah sebenarnya. Allah. Iya. Akui kan? Saudara akui kan? Enggak Allah akui, itu pada mula Allah itu. Allah itu sama Yesus sama nggak, Bu? Allah itu sama Yesus sama atau beda? Sama. Oh, sama. Berarti kalau sama, Yesus yang menciptakan manusia, begitu? Begitu? Betul. Yesus yang menciptakan manusia itu Tuhan Allah ya. Bukan Yesus. Dalam perjanjian lama Tuhan Allah. Kemudian Yesus itu dengerin dulu, Bu. Yang menciptakan manusia siapa?
Tuhan Allah. Bukan Yesus. Yesus Kristus itu Tuhan, Tuhan Allah, saudara ya. Oke. Berarti satu dong, sama. Ya, apakah Yesus yang menciptakan manusia? Iya, yang menciptakan manusia Yesus. Oke. Jadi Yesus yang menciptakan Bunda Maria. Oh iya, ya betul. Oke. Anaknya Bunda Maria namanya siapa? Yesus Kristus. Berarti anak kandung menciptakan ibu kandung. Yesus Kristus itu Roh Kudus, saudara. Bukan itu hanya lewat rahim Ibu Maria, oke? Gimana sih ibu ini kok jangan ikuti aja maunya saya biar cepet. Gitu loh Bu. Ibu perkuat aja. Ibu perkuat, Bu. Ibu perkuat aja argumentasi ibu. Jangan diputar-putar lagi tuh. Jangan bingung, jangan ragu. Keimanan ibu nggak boleh ragu loh ya. Bingung. Saya pun sama sekali gak bingung karena saya bingungkan, abang kok saya jelaskan dari awal yang diulang. Gini saya terakhir dengerin. Kemudian dengerin. Putar, kemudian balik. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Tuhan. Siapa namanya Tuhan itu? Tuhan Allah. Bukan Yesus. Yesus Kristus itu adalah siapa? Ya, di dalam perjanjian baru berarti dia bukan Yesus Kristus yang menciptakan Bunda Maria, melainkan Tuhan Allah ya. Oke. Takut dia Bang Adi, takut dia. Jadi sebenarnya nggak takut sih. Saya hanya bingung aja sama ini. Kenapa jadi bingung? Yesus Kristus itu dia Roh Kudus. Roh Kudus itu berarti Allah. Oke. Bingung. Nah, ya. berarti Jadi gini aja Bu, dipercepat aja. Jangan gini aja Ibu Sarenda. Allah Tritunggal ini berarti satu gitu kan? Ya oke. Jadi Tuhan Allah Yesus Kristus gitu. Oke. Ya, jadi Tuhan Allah itu Yesus, betul? Iya betul. Oke. Jadi yang menciptakan Bunda Maria siapa? Bunda Maria itu manusia biasa. Berarti Iya, yang menciptakan Bunda Maria siapa? Ya Tuhan lah, saudara. Tuhan siapa? Tuhan Yesus apa bukan? Tuhan Yesus. Oke. Nama anaknya Bunda Maria siapa? Ini kalau putar-putar sampai besok nggak akan habis-habisnya. Anda sendiri yang mutar. Pusing dia. Yang mutar Anda loh. Sebenarnya nggak pusing. Jadi saya perjelaskan. Iya. Yesus Kristus itu sudah jadi Tuhan. Tuhan itu berarti saudara kan mengaku bahwa Roh itu Allah sendiri, oke? Gini aja Bu. Roh Kudus itu Gini aja Bu, dipercepat Bu, dipercepat. Bunda Maria itu nama Tuhannya Bunda Maria siapa? Yesus. Siapa? Tuhannya Bunda Maria siapa? Yesus. Bu, Tuhannya Bunda Maria siapa? Halo? Tuhannya Bunda Maria siapa? Ada jaringan. Ibu, dengar nggak Bu? Halo? Tuhannya Bunda Maria siapa Bu? Yesus. Pelan Bu, pura-pura nggak denger nih Bu. Bu, Tuhannya Bunda Maria siapa? Yesus. Tuhan Yesus. Oke, Yesus. Anaknya Bunda Maria namanya siapa? Tuhan Yesus. Iya, anaknya Bunda Maria namanya siapa? Hah? Sambo. Waduh. Yesus juga. Yesus bukan anak Bunda Maria. Yesus itu diperanakkan dari Maria, dilahirkan. Ini datang lagi satu nih. Untuk menghindari ibu kandung menuangkan anaknya, terpaksa Yesus bukan anaknya Bunda Maria gitu ya. Ada aja akalnya orang-orang kayak gini. Kenapa sih? Kalau anak kan hasil perkawinan. Kalau anak itu hasil kawinan. Jadi Yesus itu bukan anak Bunda Maria. Bang Handi, Afwan, izin ada pertanyaan menarik ini, uji akal sehat ya kita gini. Semalam saya juga mendengar konsep seperti apa ya? Tuhan merawat manusia atau manusia merawat Tuhan? Mana yang tepat? Buat Bang Ferdi atau buat Sarenda? Tuhan merawat manusia, Bang. Ini kemarin malam ya siapa yang bawain ya? Yang ya, mualaf. Aku dengar makanya aku teringat ini. Aku tanyakan buat ke Kristen karena dia dari itu dia jadi mualaf. Saya ingin tahu
Sekarang dari Kristen. Jadi konsep yang benar itu Tuhan manusia atau manusia merawat Tuhan. Ibu Sarenda, pertanyaannya gini Bu Sarenda. Manusia yang merawat Tuhan atau Tuhan merawat manusia, Bu Sarenda? Tuhan merawat manusia ya. Oke, baik. Tuhan Karena firman Tuhan berkata, Tuhan merawat manusia. Yang dirawat oleh Bunda Maria siapa? Yesus Kristus. Yesus, apakah Yesus Tuhan? Iya. Berarti berarti manusia merawat Tuhan. Begini ya. Karena tidak ada seorang manusia itu yang mengakui dirinya sebagai Tuhan selain Yesus Kristus, saudara ya. Iya, artinya Bunda Maria merawat Tuhan ya. Aduh, capek lah gue nih. Capek dia. Capek dia melawan dirinya sendiri. Iya, buktinya dari bayi sampai dewasa dirawat. Pergi dia. Capek katanya, stres ya, pastilah stres. Gimana ceritanya Tuhan dirawat sama manusia? Coba si Sambo ini. Sambo lagi. Ya, Sambo, Anda kan percaya ya, Yesus itu juru selamat, mati nebus dosa. Setelah saudara membunuh manusia misalnya, apakah Anda itu selamat? Sambo, membunuh manusia dan Anda menjadikan Yesus sebagai penebus Anda. Apakah dosa Anda membunuh manusia itu sudah ditebus juga? Sambo. Masya Allah, banyak tumpeng ini. Oh, menurut Sambo Bunda Maria itu nggak punya anak. Tomalasa. Aduh, psikiater yang butuhkannya. Sambo, Bunda Maria punya anak nggak? Sambo. Sumumbuk menuju layar kabur juga dia. Ternyata Alap cerdas ya. Ada pertanyaan yang mengguncang imannya. Bener ya, emang sulit juga ini. Ya sulit lah kalau jujur. Ya. Di dalam Bible kan ada itu, ya, melayani Tuhan, ya kan ada. Yesus dilayani. Tapi ini merawat masalah. Yang jelas adalah faktanya memang adalah Bunda Maria itu merawat Yesus. Nah, itu yang kemarin aku bubukin, Gurunda tuh. Iya. Kalau Yesus itu adalah Tuhan, artinya Bunda Maria merawat Tuhan, gitu aja sih. Barakallah. Jazakallah khair ya ahlus sodakoh. Semoga Allah azza wa jalla balaskan berkali lipat dunia dan akhirat segala amalan di fisabilillah ini. Amin amin Allahumma amin. Amin. Ini ada saya tidak ada itu Salib. Ada pejuang baru nih. Pejuang kehidupan. Oke, ya udah. Pertanyaan masih berlaku kok. Pertanyaan masih berlaku itu. Pertanyaannya, Bang. Tuhan merawat manusia atau manusia merawat Tuhan? Menurut Abang? Hah? Menurut Abang gimana? Ya kan kita tanya sama kamu dulu. Abimanyu. Ya Tuhan lah Bang yang merawat. Oke, Tuhan merawat manusia. Anaknya Bunda Maria manusia atau Tuhan? Sang Juru Selamat. Gak ada anak Maria, gak ada. Oh, Maria gak punya anak. Yang dirawat oleh Maria itu Tuhan atau manusia? Itu Sang Juru Selamat. Itu kan udah diceritakan sebelum dia masuk ke rahim Maria. Makanya Juru Selamat, tapi kalau tidak dirawat itu Bang sama perjanjian baru itu sejalan. Makanya pertanyaan Abang itu nggak logika. Ya udah, Bunda Maria, benar. Bunda Maria punya anak nggak? Punya anak. Bunda Maria punya Kalau anak yang punya anak itu hasil dari perkawinan kan? Abang kan logika kan pertanyaannya? Bunda Maria pernah mengandung nggak? Ya, udah diceritakan dia akan mengandung seperti Sang Juru Selamat akan. Udah. Bunda Maria pernah dunia sebagai manusia 100% agar manusia itu tahu gimana kenapa perjalanan. Kenapa jadi marah-marah ini? Mengikuti manusia itu seutuhnya. Bunda Maria pernah mengandung nggak, Bro? Bunda Maria pernah mengandung?
Ya ampun, pernah mengandung. Pernah. Bunda Maria pernah melahirkan enggak? Ya melahirkan dong. Oke. Yang dilahirkan dengerin. Yang dilahirkan Bunda Maria itu anaknya sendiri atau anak orang? Itu Sang Juru Selamat nggak ada anaknya. Itulah mulianya Tuhan. Itulah kuasa Tuhan. Gimana sih ini nggak nyambung? Terus Itu ini kuasa Bang, Tuhan itu. Bang, Itu ketika udah Yesus bilang, diceritakan sebelum ketika hadir Yesus ke bilang, rahim Maria. dengerin, Bang, ketika Yesus bilang, "Ibu, lihat inilah anakmu," itu gimana? Ibu, Siapa lihatlah bilang? anakmu. Yesus bilang, Yesus. Kata Yesus. Siapa yang bilang? Yesus bilang. Yesus Dari mana? bilang. Loh, itu di Yohanes 19 dikatakan begitu, kata Yesus. Nih ya, ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia, Yesus kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Jadi Yesus ini mengaku sebagai anak siapa? Yesus itu hadir ke dunia, Loh. seutuhnya jadi manusia. Iya, Yesus itu memanggil ibu, lihatlah anakmu, atau inilah anakmu. Jadi Yesus anak siapa di situ? Cakep jawabannya, keren, sip. Lanjut. Belum menerangkan kalau Oh, belum ya? Gimana yang menerangkan katanya? Lah, kau bilang tadi bukan anak Maria. Yesus sendiri malah mengaku, bilang, "Ibu, inilah anakmu." Terus gimana itu? Anak soleh kau anggap tidak anak soleh, masa tidak menganggap ibunya? Gimana sih? Gimana ya menerangkan sama abang? Nggak logika aja. Orang udah Apa ya? diterangkan mulai dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Waduh. Makanya itu ada ceritanya. Itu tanya aja rasul-rasul, murid-murid Tuhan Yesus. Itu kan nggak sama, nggak satu orang. Semua rasul sama Nabi Daud kan, itu kan lain-lain orang yang jawabannya menulis itu, Bang. gimana? Hanya aja orang itu, kalau memang abang nggak percaya. Tapi kalau ibaratnya Al-Quran abang, cuma Muhammad yang tahu. Siapa yang tahu? Cuma Muhammad kan? Bang, nah mengenai Nggak ada pengakuan Yesus, saksi-saksinya kan? Ini dia lain berkata, orang kok, lain-lain tokoh bang. Itu logikanya kalau kita. Bang, dengerin. Abang baca Aku Yohanes nggak mengapa, 19. memang itu perbedaannya. Enggak, ini dari lisan logika aja, logika aja kita, logika aja. Ini terucap dari lisan Yesus. Dia bilang kepada ibunya, Logika aja itu "Ibu, dulu abang jawab. inilah anakmu." Kalau Al-Quran itu kan jatuh dari langit dibilang kan, itu instan aja. Ini mah Abang naik kan komal instan nggak bawa aja. telinga kali ini. Abang kan pakai instan aja kan? Jawab aja dulu. Gimana Bang Andi yang menurut gini nggak bawa telinga? Mungkin nenggolan? Nah kan, itu aja nggak bisa dijawab. Apa sih? Abang kan instan. Abang bilang dari Tuhan Yesus langsung gitu. Ya tapi yang tahu siapa? Cuma dia kan. Loh, tadi di sini tidak banyak yang tidak mengakui kalau Yesus itu anak Bunda Maria. Abang dulu, akuilah dulu. Benar nggak itu? Wih. Instan kan? Benar nggak itu? Apa Mi? Kok diam? Loh, apa sih ini? Bang Siapa Andi, yang saya bisa nggak tanggung jawab menjawab, belum, Bang Bang Andi? Apa ini? Aduh, kok aku agak parah ini. Dapat parah. Itu aja nggak bisa dijawab. apa yang dijawab? Lah, tadi pertanyaan dari awal, nih pertanyaan logis, ya pertanyaan logis buat orang yang diberi akal ya oleh Tuhan. Pertanyaannya begini, Tuhan yang merawat manusia atau manusia yang merawat Tuhan? Itu pertanyaan logis. Silakan jawab. Manusia. Tuhan yang merawat manusia, kan gitu? Tidak. Nah, oke, baik. Nah, sekarang kembali kita kepada Yesus. Yesus itu manusia atau Tuhan? Manusia. 100% Manusia. Oke, baik. Berarti dia bukan Tuhan, toh? Iya. Pertanyaan abang itu nggak logika. Loh, ini kok logika, justru Bang. ini logis. Ini logika. Gimana?
Iya tuh. Kita bang, Pertanyaan kita jujur. itu kalau memang memang abang mau Jujur, dari buat Alkitab. pertanyaan. Lebih pintar Ambon Papua nih, pintar dia. Iya. Gini bang, gini. Ya. Kitab abang itu kan memang jatuh dari langit dibilang kan. Waduh, Dari kenapa Pak Ambon malah jadi mendadak hilang? Waduh, yang sehat-sehat malah pada kepental ini. Ini ya tanya dulu. Itu datang dari Tuhan, jatuh dari langit kayak gitu kan? Ngomong apa sih ini anak ini bahasa Indonesia lurusin dulu. Bingung sih. Jadi kita apa Pertanyaan tadi datang dari akal mana? sehat. Pertanyaan akal sehat ini. Tuhan yang Logikanya merawat lagi. Iya. Tuhan yang mengurus atau yang manusia atau manusia yang mengurus Tuhan. Itu ada Ambon Nah, udah Papua lari. gitu. Lu diam dulu Pak Jiwang Itulah Lu orang- diam dulu. Lu diam. Itulah orang melari-larikan biar merasa Pasti dia ini nggak itu nyambung ini benar, anak gitu. satu nih. Turunin dulu, nggak nyambung dia benar serius. Tuh, dia nggak dengar nggak kita. berani, turunkan, nggak berani. Habis berapa botol, Bang? Tanya dulu dia. Ya Biar ada itu ampun, nggak berani jawab. Ambon Papua. Tanya aja Kata dulu dia. orang ini Tanya Ambon dulu dia. Papua. Kata orang ini Bunda Maria katanya nggak punya Dia anak. Ini tidak yakin sama Alkitabnya, jadi dia menyelek. Mungkin dia Alkitabnya lain. Katanya Bunda Maria nggak punya anak. Percaya nggak? Ya mungkin itu omnya yang anaknya atau tantenya yang punya gitu, aku nggak tahu dia. Apa yang dia baca ini? Bisa gitu loh jawabannya. Karena begini, Iya. kita bisa lihat Iya, iya. para pendeta aja bilang Yesus bersekolah. Siapa yang beli pakai yang ragamnya sekolah Yesus? Siapa Iya, yang atas iya, mandi iya. Yesus saat untuk bersekolah? Iya. Mandi sendiri Masih kan? baik itu masih baik, siapa yang merawat Yesus coba? Ya ibunya lah. Abang bisa jawab. Abang Yang jawab. abang lawan itu bukan saya, Tuhan Yesus yang abang lawan nanti. Karena kan abang menghina namanya itu. Loh, yang nganterin Yesus disunat itu siapa? Yang pokoknya yang abang lawan itu bukan kami, tapi Tuhan abang yang bukan kami abang lawan, tapi Tuhan Yesus, karena abang langsung sama Tuhan Yesus abang hina kan? Ya udah. Sudah gimana bang? Gimana coba. Orang siapa yang menghina bro? Itu buktinya. menghina. Itu udah Coba tertulis kita dari yang rasul-rasul, jelas. nabi-nabi. Ya tanya aja rasulnya, benar apa dia? Berarti Rasul orang itu siapa? bohong gitu. Rasul siapa? Ya terus di Alkitab. Siapa itu? Kok siapa itu? Siapa? Matius, Lukas, banyak di situ. Apa kata Lukas? Oh udahlah, baca aja bang kalau memang apa. Udahlah. Apa kata Lukas? Oh yang ditulis oleh Lukas, udahlah gitu. Banyak itu, Yohanes pun banyak itu. Apa yang ditulis Yohanes? Udahlah. Itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Udahlah. Udah tadi itu, yang lain lagi. Tadi tidak ada kata lain. Kenapa? Apakah alat berat itu adalah tujuan? Dosa itu tujuan. Ini kenapa lu mau bikin proyek malam-malam sih mau Papua pakai alat berat segala? Enggak ada yang mau digusur. Sekarang aku tanya, sabar, aku tanya abang, ya. Aku adalah jalan hidup dan kebenaran, ya. Eskavator mahal bro, jangan dulu sewa sepakator tar dulu. Iya, ini ada ini ekskavator mau bikin jalan karena gubernur punya rumah itu jalan belum jadi. Makanya harus itu nggak mau terima. buat aspal. Ya Cakep kan? nih, cakep. Cakep nih. Itu gubernur punya rumah belum jadi, harus dibuat aspal. Tanya dulu Ambon Muslim apa Kristen nih? Ambon Papua lu Kristen apa Muslim? Muslim. Ambon. Yang suudon istighfar semua ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Pantasan dari tadi. Aku jarang Pantesan kok abang juga nggak kenal aku, bang juga nggak kenal aku, masa nggak ada yang kenal aku? Masya Allah sahabat. Sorry maaf ya Kina ya. Makanya saya tadi tertawa. Dia juga tidak kenal aku aja, Tuhan. Iya makanya kenapa jadi nyambung ya? Aku jarang masuk. Ya tapi jarang-jarang masuk bang. Tapi kenapa anda bawa alat berat? Jangan dulu nantilah. Iya, ini buat Lagi nanya ke Oten kenapa Jawa, Bang? Jadinya kan iya, biar bisa paham. Alat berat bukanlah rumah gubernur. Gitu. Iya. Alat berat itu membuat jalan, bukan rumah. Abang ini kayaknya ada pengalaman jadi satpol pp nih.
Iya dong. Ditugaskan di rumah gubernur. Iya. Mau masuk kan wajib lapor. Iya. Mantap bang. Bawa alat berat mau masuk lapor. Lanjutkan bang. Buat apa di Lanjutkan dalam? perjuangan. Ada si Ruben nih. Ntar dulu ya, ada Ruben TV nih. Bro Ruben, selamat sore. Bro Ruben, selamat sore. Malam. Udah malam di Indonesia ya? Halo. Iya. Bro Ruben. Udah. Bro Ruben Kristen apa Muslim? Halo. Waduh, cik senaknya merah juga. Kristen. Kristen ya? Kristen. Oke. Ada pertanyaan tadi. Sebenarnya Tuhan yang merawat manusia atau manusia yang merawat Tuhan? Ini pertanyaan dari saudara Muslim? Bukan, dari saya sendiri, bukan dari saudara saya. Saudara saya nggak bertanya, saudara saya udah tidur. Uji akal sehat. Pertanyaannya apa tadi bang? Manusia yang merawat Tuhan atau Tuhan merawat manusia? Oh, berarti kita bermain logika atau bermain iman ini bang? Enggak, karambol. Semua dipakai dong. Hah? Ya gini. Yang pertama, untuk menjawab itu perlu diketahui ya? Enggak. Kalau itu yang pertama kan kita harus tata krama dulu ya kan? Kalau ada yang bertanya atau menjawab ya kan? Oke, siap? Siap bosku. Oke. Yang pertama itu untuk mengetahui jawabannya bagus banget gitu. Pertanyaan kedua, belum dijawab ya? Belum bang. Belum ya. yang pertama itu Tuhan itu tidak bisa kita jelaskan dengan akal dan logika kita. Bukan itu pertanyaannya, Saprudin. Hei, dengerin. Tuhan yang merawat manusia atau manusia merawat Tuhan? Tuhan. Hah? Tuhan yang merawat manusia. Oke, baik. Baik. Bunda Maria itu anaknya Tuhan atau manusia? Apa? Bunda Maria itu anaknya Tuhan atau manusia? Bunda Maria anaknya Tuhan atau manusia gitu? Iya. Ya Bunda Maria jelaslah ciptaannya Tuhan. Anaknya Bunda Maria Tuhan atau manusia? Anaknya Bunda Maria? Iya. Itu Roh Kudus yang diturunkan. Anaknya Bunda Maria itu yang dirawat Bunda Maria itu manusia atau Tuhan? 100% manusia, 100% Tuhan. Berarti manusia merawat Tuhan. Itu saudaraku. Kalau kita berbicara agama secara logika mulai oleng lah. Ya, saya bisa bicara ya. Bisa Pak Jutak. Itu pertanyaan abang kan pertanyaan sebenarnya itu pertanyaan bodoh bagi saya. Pertanyaan bodoh. Coba abang bikin pertanyaan pinter baru abang jawab sendiri, silakan. Ya sekarang gini. Enggak usah sekarang begini. Iya, abang buat pertanyaan pinter. Saya bikin pertanyaan nih. Iya, abang bikin pertanyaan pinter baru abang jawab sendiri, silakan. Oh. Saya bertanya, saya jawab sendiri. Iya, silakan. Udah saya jawab, udah saya tanya diri saya sendiri. Apa itu? Harus kamu dengar. Oh, kalau begitu Anda diam dulu ya. Iya, makanya saya mau bilang. Ya. Apa yang mau dibilang? Abang ini Muslim. Terus? Enggak, itu pertanyaan saya. Muslim. Ya. Jadi begini bang, kalau kita mau saling menghargai, kalau perdalamlah agamamu, kami perdalam agama kami. Saya Kristen. Jadi nggak usah abang campurin sampai ke Bunda Maria sampai mana, nggak usah bang. Nah ini diskusi bang. Ya nggak usah diskusi, itu pertanyaan-pertanyaan begitu kan. Kalau begitu saya rubah pertanyaannya bang. Saya rubah pertanyaannya. Kenapa air laut itu asin? Kenapa air laut itu asin? Ini pelajaran apa? Ya katanya nggak usah bahas agama, kita bahas ilmu pengetahuan alam aja. Makanya aku bilang. Terus abang menguasai ilmu apa bang? Aku mau bilang itu aja.
artinya abang kuasai dulu ya. Oke, kalau begitu saya ganti. Abang tahu cheat GTA, abang tahu cheat GTA San Andreas, tahu nggak? Saya juga nggak mencampuri. Oh, nggak bisa ya. Kan? Jadi itu aja yang saya mau bilang di sini. Jadi seolah-olah pertanyaan kalian seperti mengolok-olok begitu. Ya udah. Ganti Bang Handi, aku coba. Iya benar itu Bang. Oke, Ya, Bang Jutak, gimana cara bikin siripnya cupang supaya ngembang ya? Loh, hilang. Halo Mau saudaraku. bahas yang lain padahal. Oke. Izinlah dulu ya kan. Oke lah, memang nggak terlalu pandai Alkitab atau segala macam tentang Tuhan Yesus. Iya. Boleh nggak Aku pun bertanya? izin lah, karena di sini kayaknya nggak jelas. Kalau nggak jelas, ya udah turun aja. Tapi jangan marah dulu ya. Aku boleh bertanya nggak? Nah, ini selesaiin dulu ini. Maaf ya, Belum kelar kalau kok. aku yang salah. Ruben, ini kelarin dulu. Ya, jangan diulangi. Jangan. Iya, toples. Ruben Masih selesaikan ada dulu. Anaknya Bunda Maria itu Ruben, manusia atau Tuhan? Kan udah dijawab 100% manusia, 100% Tuhan. Berarti manusia merawat Tuhan. Betul. Manusia merawat Tuhan. Iya. Jawabannya itu datanglah ke gereja berdoa. Disuruh ke gereja berdoa. Berarti 200% dong ya? Itu caranya. Itu caranya. Kalau aku yang menjawab nanti kalian nggak paham loh. Aku nggak tahu menjawabnya secara logika. Tapi kalau kalian datang pasti tahu merasakannya gitu loh. Itu aja Ngomong ya. doktrin ini. Ngapain? Pokoknya rasakan Roh Kudus pasti tahu jawabannya itu. Buset. Harus ada Roh Kudus dulu ya. Iya, datang ke gereja, imani dulu. Gitu dia. Anda belum ada Roh Kudus nggak di dalam diri Anda? Sejauh ini saya diarahkan Roh Kudus, saya memuji Tuhan Yesus. Oke, kalau begitu silakan jawab. Apakah Bunda Maria merawat Tuhan? Jadi rawatlah. Oh, jadi manusia yang merawat Tuhan, bukan Tuhan merawat manusia ya. Untuk jawab pertanyaannya tadi, kenapa lagi dibalik-balikkan? Tadi dari awal kau ngomong Tuhan merawat manusia, tapi faktanya manusia merawat Tuhan. Makanya yang benar yang mana? Tuhan itu Esa. Tuhan itu bisa membuat segala sesuatunya. Tuhan itu bebas. Tuhan itu maha kuasa. Jadi dia berbentuk manusia turun ke dunia itu apa tidak bisa menurut saudara lah dulu? Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Sang Maha Kuasa? Tidak muat kandungannya Bunda Maria kalau memuat Tuhan. Saudaraku, Tuhan Yesus itu Alfa dan Omega, dia bisa melakukan segala apapun. Jadi yang pertama itu imanmu, imanku itu loh. Jadi Yesus Maha Kuasa ya? Ya, Maha Kuasa lah. Apa yang dikuasai Yesus waktu kecil? Wah? Apa yang dikuasai Yesus waktu kecil? Untuk itu membahas itu Anda harus tahu dulu Tuhan itu apa, Esa, Trinitas. Esa, Trinitas. Kenapa banyak yang kayak gini ini malam nih? Enggak, oke lah dulu, aku kalah soal itu. Aku boleh bertanya enggak biar silakan. Tanya. Kan Biar Tuhan saja, menciptakan Adam dan Hawa ya kan, berpasang-pasangan. Kenapa di Muslim bisa 4 istrinya itu? Coba jelaskan. Iya bisa gampang tuh. Adam Biar Hawa disambung katanya gampang. Aduh. Boleh itu bro, itu hanya solusi saja. Tunggu bentar ya, nanti gue jawab ya itu ya. Tunggu bentar. Kan bisa 2 menit. Ini kan Anda bertanya, kenapa Anda yang ngomong? Oke, lanjutlah. Sorry. Orang bertanya itu dengarkan jawabannya. Alif. Aku nambahin. Oke, baik, terima kasih ya. Poligami tadi ya, berkaitan dengan poligami itu Rasulullah bukan memperkenalkan, justru membatasi peristiwa yang lalu. Karena sebelum ajaran Islam datang,
Orang-orang sudah melakukan poligami, banyak beristri lebih dari 10, bahkan ada yang 100. Abu Jahal aja istrinya 100. Belum lagi ke nabi-nabi sebelumnya. Nabi Sulaiman itu nyampe istrinya 700, gundiknya ada 300. Islam itu hadir membatasi bagi yang mampu. Namun perintahnya udah jadi lupa. Perintahnya adalah tetap satu saja itu. Fa'in khiftum ala ta'dilu fawahidah, itu perintahnya. Jika kamu tidak adil, penekanannya apa? Satu istri saja. Nah itu di Islam ditegaskan. Katamu dibatasi, katamu dibatasi, batasnya berapa? Loh, itu 4 maksimal. Batas. Ke Nabi dia larinya. 4 ada. Maksimal 4. Kenapa Baginda sampai 12? Dia melanggar perintahnya sendiri. Ya ada ayatnya. Untuk Rasulullah SAW tidak dibatasi malah. Rasulullah SAW itu tidak dibatasi dalam beristri. Lo ayatnya jelas gimana dong? Kalau sama ayatnya dan Rasulullah membatasi diri gitu. Makanya pikirannya nggak konsisten. Tadi kata enggak, maksudnya kalau misalnya sama kayak kita ngapain jadi nabi gitu loh. Kalau segala sesuatunya sama kayak kita ngapain jadi nabi gitu. Dia kan mau membatasi, dia sendiri nggak bisa membatasi dirinya sendiri. Yang membatasi Allah. Yang membatasi Allah. Nah, sekarang ini manusia dibatasi. Itu untuk manusia atau untuk nabi? Haya, mind blowing. Ya sudah, Baginda itu manusia bukan? Ya manusia statusnya apa? Nabi. Nabi kan? Itu kan status, bro. Kita juga punya status semua. Ada ya udah, sekarang status apa lagi yang dibatasi oleh poligami? Status apa aja gue tanya? Iya, tadi kan kamu Sambo menikah kamu masuk sel lagi, Sambo. Kenapa kok bebas? Ngomong melulu. Iya, lu ngapain batas-batasin Nabi gitu? Yesus lu aja boleh nawarin daging darah. Kenapa Nabi kami nggak boleh nikahin 11 sampai dengan 2 ummu walad? Ferdi, lu dengerin gua. Ini ada Kenapa pastor nggak boleh nikah? Kenapa? Dia supaya menahan hawa nafsu, supaya dia bisa beriman tegak lurus kepada Yesus, supaya dia bisa mengajarkan ajaran-ajaran yang diajarkan Yesus dengan hikmat. Jadi kalau sudah menghilangkan hawa nafsu, dia lebih hikmat, lebih bijaksana gitu. Bukankah itu menghilangkan hak asasi manusia? Itu pilihan dia, hak dia. Dia tidak dihilangkan, itu kan pilihan dia. Dia kan memutuskan untuk tidak kawin. Apakah itu perintah dari Yesus? Tidak ada perintah. Jadi tidak ada perintah menjadi pastor. Bukan. Jangan kenal lagi dia. Kata. Kok kenal? Kau jangan nyelip-nyelipkan kata. Oke ya, ini data ya. Jadi gua akan menjawab. Tadi kita balik siapa ya tadi yang nanya tuh? Aduh. Rube, ada pertanyaan juga sih. Emang di Kristen dibatasi? Iya, tapi bukan oleh Tuhan, oleh orang-orang yang kelahiran Yunani. Yang ngebatasin itu. Tunggu ya. Dibatasi. Hanya maut yang dapat memisahkan kalian. Iya, itulah kenapa tingkat KDRT di dalam kekristenan itu tinggi di seluruh dunia. Itu urusan pribadi oknum, jangan disamakan sama ajaran. Loh, tapi agamanya Kristen. Iya, agama kan Kristen belum tentu dia taat. Iya, bukan, maksudnya kan nggak boleh cerai. Iya nggak? Ya memang nggak boleh. Nggak boleh cerai. Makanya, jadi mati dalam rumah tangga itu lebih baik daripada tidak bercerai. Mati di dalam ajaran Kristus tidak ada yang mati. Terus kenapa domestic violence, kekerasan dalam rumah tangga itu tinggi di keluarga-keluarga mayoritas Kristen dalam lingkup dunia? Kenapa? Ya karena dia nggak taat sama ajaran Kristus. Karena nggak boleh cerai. Saling mengasihi, saling menyayangi. Yang Efesus 5 22 sampai 24 yang mengasihi itu istri ke suami, suami ke istri. Tapi istri ke suami itu tunduk. Efesus 5:22 dibaca.
Ini yang bikin Edis emosi sampai hujat-hujat. Gue mau ngeluarin apa lagi ya? Oh ini bukan. Terus tadi jawabannya apa ya? Yang pembatasan tadi. Ya karena konsisten gitu ya. Karena Nabi Muhammad nabi, bukan manusia biasa. Dia manusia, gelarnya. Bukan manusia biasa Nabi Muhammad itu. Kata siapa bukan manusia, dia mati kok. Lo orang itu bulan aja dibelah. Arab aja jadi makmur sekarang. Terbelah. Hukum Islam yang sampai dari lisan Nabi aja dipakai sampai sekarang. Hukum kasih Yesus siapa yang pakai? Ferdi Sambo aja meninggalkan hukum kasih. Tak pernah sejarah mencatat bulan itu terbelah. Loh, memang Yesus pernah dicatat sejarahnya ketika menghidupkan Lazarus oleh Roma dan Yahudi? Ada yang nyatet? Coba gua tanya. Ada saksi. Kalau itu kan jadinya dongeng. Semua mujizat Yesus itu dongeng. Orang-orang Yahudi nggak mencatat, orang-orang Roma nggak mencatat. Disaksikan. Selamat datang di kebenaran, Ferdi. Ya nggak? Siapa yang nyatat orang Roma sama orang Yahudi? Ada yang nyatat? Gue tanya. Pokoknya sudah dicatat murid-murid. Dicatatnya oleh orang-orang Kristen sendiri. Lu kalau misalnya ngomongin Pontius Pilatus, catatan Roma tentang Pontius Pilatus harusnya memention tentang Kristen. Kalau nggak ada ya dongeng. Iya. Nah kalau udah diain ya bagus. Tidak ada yang menyangkal. Ya sudah sampai sekarang. Menyangkal semua. Roma nih ya. Celsus bilang ya, hidupnya Yesus itu menyedihkan. Nanti gue kasih datanya, tunggu. Gue mau bahas dulu yang soal monogami itu. Datanya lupa gue taruh di mana. Ya, ini satu. Memang hidup Yesus menyedihkan lah. Kan terus ini dua. Enggak. Ini tapi lu mesti terima ya, karena ini yang ngomong profesor. Enggak, kita jangan lari-lari dulu yang tadi. Enggak, gini gue nggak lari-lari, my bre. Ini kenyataan. Pertanyaan dia dulu udah selesaikan. Tadi kan dia nanya, itu belum selesai soalnya. Oh iya, mau ke sana ya. Tunggu. Oke, jadi begini kawan-kawan. Gue akan buka data sekarang, mumpung baterainya masih penuh. Kenapa sih Islam itu menerapkan poligami? Karena memang Tuhan Allah Azza wa Jalla itu tidak melarangnya. Itu aja, sesimpel itu. Lalu yang kedua, ini kreasi dari Kores jawabannya. Pernikahan monogami yang sangat melarang untuk mempunyai istri lebih dari satu, itu datangnya bukan dari Tuhan. Itu datangnya dari pagan Roma dan pagan Yunani. Di sini datanya. Nah ini dari History Collection. Oh tunggu dong, sabar dong. Sini gue mau buktiin. Katanya mau bukti. Nah ini kalau kita buka datanya, mana sih? Kok jadi hilang ya? Tunggu. Tadi yang nanya siapa ya? Udah turun apa gimana yang nanya tadi? Mana tadi? Ruben. Masih ada Ruben ya? Sabar ya. Cakep, keren banget. Kamu andalanku. Nah, di sini ya. Nah, di sini bisa dilihat both the Greeks and the Romans practice monogamy as it apply to marriage. Baik pagan Yunani dan pagan Roma mempraktekkan monogami yang diaplikasikan ke dalam pernikahan. Dalam hal pernikahan itu hanya kepada wanita dalam satu waktu, hanya satu wanita saja, one woman at a time. Kristen banget nggak sih? Kristen banget dong, ya nggak? This distinguish, ini membedakan mereka from other ancient civilization, dengan peradaban-peradaban purba in which polygamy was common, di mana poligami adalah hal biasa gitu. Jadi ini termasuk Israel, Arab itu termasuk. Nah, hanya mereka yang monogami. Ya ngapain kita menerapkan pernikahan pagan ke dalam kehidupan Islam, kan gitu. Itu jawabannya gitu. Itu tahun berapa? Itu apanya ya? Itu penjawaban. Oh ini jawaban dong. Monogami ini dari pagan dulunya. Kekristenan hanya meneruskan apa yang sudah pagan wariskan.
Iya, yang ditanyakan tadi Islam. Lah itu jawabannya gua. Karena monogami itu pagan, bukan dari Tuhan. Iya, mau pagan kayak mau Yesus kayak mau Kristen kayak yang ditanya itu Islam kenapa poligami? Karena Islam tidak mau mengikuti ajaran pagan. Hanya karena tidak mau mengikuti. Jadi Ajaran mau pagan. banyak gitu. Ya iyalah, lihat tuh poligami was common. Lalu kemudian kita lihat ya data-data mengenai pernikahan dampak dari kawin satu daging. Kita lihat Jadi dampak kurban dari itu kawin satu daging gimana? sekarang. Nah, kawin satu daging itu ikhwan, Kurban ini itu- harus lihat kurban data ya itu di sini ajaran ya. pagan. Apa tuh? Jadi gimana dengan kurban? Kurban itu ajaran pagan. Oh, jangan ke kurban dulu. Kalau kurban ada Israel gitu. Israel ada kurban, aman itu. Iya, kan ajaran pagan. Ajaran pagan itu kurbannya kalau manusia. Nah, itu Molok, Roma. Nah, itu tuh. Roma sebelum perang mereka akan mengorbankan budaknya. Oh, kau sesat itu. Kurban dulu hewan. Nggak ada manusia. Ada manusia Aztec. Aztec itu manusia. Kalau minta hujan manusia dia korbankan Aztec itu. Inka juga manusia. Kalau misalnya sedang kekeringan gitu. Gitu. Tapi sebentar dong, gue masih mau bahas hukum nikah. Ini kita sekarang dari ini ya, dari Yahudinya kawan-kawan. Kalau di Islam udah sama-sama tahu lah ya, pembatasannya 4. Sekarang kalau kita ke Yahudi. Nah, Yahudi itu pembatasannya ada di tunggu. Nah, ini. Jadi, saya minta ayatnya yang pembatasan 4 tadi biar saya baca. Di Anisa ini, di Anisa 4. Ya 3, 4 itu. Iya. Nah, di sini ya. Ini sekarang Yahudi. Iya. Nah, Yahudi ya. Sekarang Yahudi. Yahudi ya. Mishnah Sanhedrin nomor 4. Ya, di sini. Nah, di sini katakan begini. The king shall not add many wives for himself. Raja tidak boleh menambah banyak istri untuk dirinya. Itu di Ulangan 17:17. Nah, di sini. But only 18, tapi hanya 18 gitu. Yahudi 18. Kita 4 ikhwan. Ya. Kekristenan 1 karena dari Romawi. Gitu intinya jawabannya. Oh, sekarang kita ke ini ya, ke Ferdi Sambo ya. Ferdi Sambo mancing soalnya, mancing ngeluarin data. Jadi kita akan keluarin data-data yang lainnya. Nah, berikutnya Ferdi, apa sih kalau misalnya kawin satu daging itu berdampak pada apa sih kawin satu daging itu? Oh, banyak dampaknya. Kita bisa lihat di 3 variabel ya. Mana Ferdi lu malah naik kan? Jadinya gue punya excuse buat ngeluarin data. Cut. Ini juga cut. STD rate terus. Ini cut. Ini. Ini udah saya baca nih Anisa 4 ayat 3. Ini perintahnya dari Allah atau dari Muhammad? Al-Quran kan? Al-Quran ya Allah dong. Artinya Muhammad juga harus ikutin kan? Kata siapa? Loh, di sini kan tertulis untuk semua kan? Loh, tanpa terkecuali. Lah kalau gitu harusnya gini, kayak misalnya Nabi Muhammad mengharamkan madu, Allah langsung memberikan ayat teguran gitu. Kenapa Allah tidak memberikan ayat teguran kepada Nabi? Soalnya ya dia kena bandel. Soalnya di sini karena bandel Arab jadi kaya sekarang karena bandel. Gimana sih? Allah sendiri itu ada kekhususan, ayatnya ada itu di aja ayat 50 itu dijelaskan. Enggak dalam hal kawin ini. Nah, tunggu ya. Nah, berikutnya ini. Tunggu. Kita bahas yang lu bilang gitu. Soal poligami dan kawin satu daging ya. Gua bahasnya kawin satu daging. Nah, dampak dari kawin satu daging ikhwan fisabilillah yang melarang mempunyai istri lebih dari satu apa? Bisa kita lihat di sini. Pertama gua akan bawakan data mengenai rata-rata HIV oleh negara-negara 2023. Nah, ini ya.
Top 10 countries with the highest HIV rates. Nah, ini untuk yang populasi. Lihat, ini apa aja. Eswatini, Lesotho, Botswana, South Africa, Zimbabwe, Namibia, Mozambik, Zambia, Malawi, Ekuatorial. Mana ini Somalia? Mana ini Mesir gitu. Mana Arab Saudi? Mana Malaysia? Mana Indonesia? Ya. Ini dampaknya kalau kawin satu daging, HIV merajalela. Itu persentasenya dalam jumlah penduduk. Kamu paham nggak dalam jumlah penduduk? Nah sekarang ini top 10 countries with the most HIV case, kasus ya. Jadi per kasus ini, lihat di sini. Ya. South Africa 7.800.000 orang HIV. Kristen, India anulir lah ya. Mozambik Kristen 2.100.000, Tanzania 1.100.000, Nigeria 1.700.000. Zambia, Uganda kayak pedih nggak sih? Pedih nggak? Ini Ikhwan, kalau kawin satu daging coba. Mana ini? Mana Somalia? Mana? Nggak lihat gua. Qatar, Oman, mana tuh? Brunei, kemana mereka? Kok nggak ada ya? Kan gitu. Nah ini baru satu data, Ferdi. Mau gua bawa lagi yang lain. Berikutnya, selain juga meningkatkan HIV, penyakit seks menular juga itu menyebar. Jadi penyakit seks menular itu penyakit kelamin yang selain HIV. Ada di mana datanya? Di sini juga. Nah ini ya, STD, Sex Transmitted Disease. Jadi penyakit menular seks atau penyakit seks menular bahasa Indonesianya. By country 2023. Kita lihat lagi ke bawah. Nah di sini keluar lagi tuh. Tuh apa tuh? Eswatini, Lesotho, Botswana, South Africa, Zimbabwe, Namibia, Mozambik, yang tadi sama aja. Sama aja. Kenapa? Karena kawin satu daging. Nah, berikutnya ya, selain penyakit seks menular, HIV yang kita udah tahu, apalagi pemerkosaan, ikhwani fisabilillah, pemerkosaan. Perhatikan di sini. Nah, ya. Ini pemerkosaan statistik oleh negara-negara tahun 2023. Inilah cek. Nah, masuk ya. Nah, ya inilah 10 negara tertinggi dengan kasus pemerkosaan. Botswana, Lesotho, South Africa, Bermuda, Sweden, Suriname, Costa Rica, Nicaragua, Grenada, Santo Kitts and Nevis. Coba. Mana Indonesia? Mana Arab? Suriah, Yaman, kemana ya? Nggak ada. Kok nggak ada ya? Gue juga bingung, bre. Padahal mereka poligami loh. Iya, kau mau membuktikan apa itu? Ya membuktikan kawin satu daging ala Kristen itu menyebabkan HIV, penyakit seks menular, dan juga pemerkosaan. Itu karena Kristennya nggak taat, bro. Iya, satu negara. Iya, nggak taat, bro. Kalau satu negara bayangin. Nggak akan mungkin, bro. Iya. Bayangin, satu negara. Satu negara nggak taat Kristen, satu negara. Ya bisa saja, bro. Kenapa nggak bisa? Satu negara. Nah ini sekarang yang gue bawain ada 10 negara. Belum nanti yang ke bawah-bawahnya 50 negara tertinggi, 100 negara tertinggi. Pedihannya. Iya, KTP Kristen bukan berarti dia Kristen, bro. Bukan lu tidur aja deh. Ini kalau yang kayak gini dibahas di ilmu lu nggak nyampe gitu loh. Mending lu tidur. Loh, makanya dengan data yang kayak gini ya, iman Islam tuh makin kuat, makin bener. Makin merasa kebenaran pada kami. Kita bahas dalil, bahas iman. Jangan bahas yang kita main bukti, Fer. Kita main bukti. Yesus lu juru selamat apanya? Salah. Malah promosi gua. Yesus lu juru selamat, selamatin apaan? Ya, selamat lah, dia sudah membukti. Selamat janji caleg aja doh. Janji caleg aja kerjanya. Ya, itu kan nabimu. Lah itu lihat kena HIV. Jadi korban pemerkosaan. Jangan ngomong itu, nggak boleh kena. Iya. Oh iya. Itu nggak bisa dijadikan patokan, bro. Nah, itu patokan. Yesus itu gagal. Yesus tuh gagal untuk menjadi Tuhan. Kalau namanya Kristen sejati, nggak akan mungkin dia main sama perempuan lain. Loh, itu terjadi kok. HIV-nya datang.
Ya itu karena nggak taat, jadi nggak bisa kau korelasikan secara tegak lurus, bro. Iya gitu. Lihat, yang gua bilang nggak taat itu bukan 1, 2, 20 orang, 30 orang, satu negara gua bawa. Iya, mau satu negara pun itu korelasinya nggak tegak lurus, bro. Iya. Lihat, dengan menjalankan hukum kasih dalam negara itu menyebabkan kerusakan moral untuk umat-umatnya. Itu aja sih, Sekarang Fer. gini, kau cari negara paling rendah HIP-nya negara apa? Oke, Laos ya, Laos Biar highest repress ya. seimbang. Di mana ya? Di mana nyarinya ya? Tunggu. Lowest HIV countries. Oh, ini. Wah, sakti nih. Keren, thank you. On the more fortunate end of the spectrum, Samoa is reported as having the smallest infected population, reporting only 12 cases. With Saudi Arabia and Afghanistan being reported to have the lowest prevalence of the disease. Negara Islam, Saudi pertama. Jangan baca kesimpulan, baca data, bro, data negara peringkatnya, List bro. of countries by HIV and AIDS adult prevalence rate. Anjay, Islam. Sumber Ina Solatanha, Anil Fasya, Iwal Mungkar. Bionity.com. bro. Keren. Iya, kau cari Iya. lah, bro. Referensi yang keren. Kenapa? Yang keren ya? Cari referensi yang keren, Kurang yang ada ya? urutannya, bro. Yang ada keren. urutannya. Yang ada dari urutannya. tertinggi. Oke. Coba kita lihat. Wih, keren. Ah, ini wordatlas.com, mau nggak wordatlas.com? Ini wordatlas.com. World Atlas countries with the lowest rate of HIV among young men. Nah, di sini ada Meksiko pertama, kedua ada Malaysia, anjay, negara Islam nih. Ketiga ada Sweden. Oh, inilah ya. Meksiko, Malaysia, Afghanistan, Maroko, tiga negara Islam teratas. Niger Islam, Kirgistan, Egypt. Nih. Ini Fer. Kenapa, bro? 10 negara ya? Atau mau sampai berapa negara lo? Salah baca lah sumber kau, bro. Salah Aku baca ya? sumbernya Wikipedia. Wikipedia itu Swaziland, bro. Apa itu? Peringkat atas, bro. Enggak, ini pertama Meksiko. Meksiko Kristen juga kok. Tenang lo. Meksiko Kristen kok. Sudah, oke. Meksiko Kristen. Meksiko Kristen. Cuma yang banyak di 10 negara tertinggi ini Islam semua. Iya, bro. Makanya aku bilang nggak tegak lurus dia, bro. Itu nggak bisa jadi jaminan. Lo lu cuma nyumbang satu, Meksiko doang gitu. Meksiko walaupun HIV-nya beres, tapi kartel Meksikonya kenceng. Kan gitu. Halo, kenapa lari ke HIV? Iya, terlalu jauh. Makanya fokus. Enggak, Ruben, gua nanggapin Ferdi. Doi kan kalau yang Ruben jawabannya tak. Aku nggak ada nanya IP kok. Enggak, tadi kan lu bilang soal apa ya? Soal kawin tadi. Iya, poligami itu kan, poligami itu dampak dari poligami kan gitu kan. Bukan, nggak ada bilang dampak. Kenapa di Islam? Oh, takut. Tadi katanya Tadi katanya dibatasi. Dan satu lagi apa? Kan tadi udah gue jelasin, masa nggak nyimak? Dan apa? Dan apa, masa nggak ingat tadi loh yang ada pagan Roma, pagan Yunaninya itu apa loh? Masa nggak tahu? Masa lupa sih? Enggak. Dari agamamu aja dulu terangkan. Dan menolak tradisi nikah dari pagan. Justru tradisi dari pagan itu, bro, kawinnya banyak-banyak, bro. Lah, pagan Roma sama Yunani itu yang pertama kali monogami, tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu.
Mereka duluan. Yunani peradabannya dimulai 1200 sebelum Masehi. Yesus lu baru tahun 1 Masehi. Roma tahun 600-800 sebelum Masehi. Nah, Tua-tua mereka. daripada nanti melebar lagi, fokus aja dulu ke apamu tadi, bro, agamamu. Izin bang, berarti intinya iman Islam bolehlah 4. Intinya harus apa ya bang? Seimbang, boleh apa namanya? Boleh ditanggung jawab gitu ya kan bang? Iya, jadi dalam Islam itu batasnya itu 4 gitu, dan ada ketentuannya, harus mampu berlaku adil. Kalau nggak mampu ya satu aja gitu, karena kalau misalnya nggak mampu jatuhnya zolim. Nah, ukuran mampu itu gimana? Bisa dilihat dengan zohir, bisa dilihat dengan yang nampak. Maksudnya gimana? Misalnya istri pertama punya rumah, ya istri kedua pun rumah. Istri pertama punya mobil, ya istri kedua pun mobil. Basicnya begitu, Ruben. Oke. Nanti, bang. ya. Nah, itulah penjelasan abang kan. Kalau di Kristen hanya boleh 1 bang. Itulah kenapa. Boleh dibilangkan kenapa bang? Sebelum kenapa, oke, kenapanya aja dulu, nggak apa-apa. Kenapanya aja dulu. Oh, intinya kalau di Kristen itu kan tertulis di Alkitab lah itu, Markus 10 ayat 9 lah. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh dibicarakan manusia. Artinya bagi umat Kristiani pernikahan adalah sesuatu yang kudus karena Tuhan sendiri yang mengikat. Gitulah kan kira-kira. Terus 2 menjadi 1, istilahnya suami istri, dan suami istri itu harus seumur hidup gitu loh bang. Kecuali kecuali istrinya itu berzina, boleh diceraikan gitu. Nah, yang gua bingung gini Ruben, katanya kan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan manusia kan gitu ya? Betul bang. Kenapa yang mempersatukan kok malah pendeta, bukan Allah? Melalui apanya lah bang? Melalui pendeta lah bang. Oh, melalui pendeta. Siapa yang ngajarin melalui pendeta? Siapa yang mengajari Allah itu bisa diwakili pendeta? Siapa? Pendeta itu kan artinya napos, artinya apa? Wakil apa, sebagai wakilnya kayak ustadz gitu kan, yang menikahkan orang abang juga ustadz kan? Bukan. Bapak dari mempelai wanita, bukan ustadz. Oh. Ya kan ada penghulunya, bang. Gua nggak, penghulu itu memandu kalau misalnya bapaknya mesti ngapain kayak gitu, dipandu gitu. Ini enggak. Pendeta pun memandu. Silakan mempelai pria ucapkan janji sumpah setianya. Wanita silakan ucapkan janji sumpah setianya. Oke, maka dengan begitu pernikahan kalian berdua telah sah. Siapa yang ngomong? Pendeta atau bapaknya? Ya. Pendeta. Halo. Pendeta kan ini. Nah, sekarang pertanyaan gua, di mana tuh pendeta itu wakil Tuhan? Siapa yang ngajarin? Jadi tugas penghulu apa, bang? Tugas penghulu itu mencatat administrasi negara. Penghulu itu nyatat doang. Iya. Jadi tugasnya mencatat doang. Iya. Baru tahu aku. Nah, lu makanya dari pengajaran nabi-nabi, kalau lu mau belajar perjanjian lama lu, lalu kemudian lu sambungin ke Islam, semua pernikahan itu walinya bapak dari sang cewek. Contoh Ishak ketika mengambil Ribkah, siapa yang ngasih? Bapak dari cewek, bukan Imam Lewi atau hakim, bukan bre. Jadi antara laki-laki dan perempuan disatukan atas dasar apa, bang? Atas dasar kesepakatan antara walinya. Kalau di kita kan bilangnya wali. Walinya dengan mempelai pria. Aja ya. Bukan antar keluarga. Iyalah, antar wali. Berarti tidak ada ikatan. Enggak ada antar wali. Yang menikahkan itu wali bapak si cewek. Wali bapak si cewek. Artinya tidak ada ikatan dengan Tuhan. Ya Tuhan merestui dari situ. Ya siapa yang merestui itu yang kau tanya, bang. Tadi kan orang tuanya tadi katanya menikahkan. Orang tua si perempuan. Sekarang penghulunya kata bang cuma mencatat. Berarti nggak ada ikatan dari Tuhan dong.
Jadi ikatan dari Tuhan itu ketika lu ijab kabul, saya nikahkan kamu dengan anak saya terima nikahnya. Nah, kan di situ udah ada akad tuh, antara cowok dan cewek. Nah, di sini Allah itu menjadi saksi di situ tuh.